share supaya tembus 10k viewers. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Paduka. Sehat selalu bang, amin. Os jangan tidur ya. Aku nggak tidur, biasa aku tinggalin live-nya. Biasa aku tinggalin terus aku main game. Makanya Bang Juma marah-marah. Naikin Olten dulu. Ya, semoga nanti ada Olten yang request. Main game apa host? Mobile Legend sama FF. Udah 50k ya. Abah. Sabar. Bang Zumaima dong. Sabar. Lama. Nah itu udah ada. Kalian ini gak sabaran ya. Betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Wa kana aidan muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha taslila. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini, malam Senin. Seperti biasa, kita saling menyapa dan berharap pada diskusi-diskusi yang akan terjadi malam ini dan kedepannya senantiasa kita bisa memberikan sajian materi yang mungkin menarik dan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan juga kepada umat dan juga kepada siapapun yang kemudian bisa menuju kepada hidayah sehingga mencapai keridhaan Islam, mencapai keridhaan Allah di dalam dinul Islam. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Tadi kayak ustadz saya ya. Kayak ustadz ya. Cepat pulang ya nak. Mirip ustadz kan tadi? Iya. Saya pun kaget. Kok ini kayak mirip ustadz? Gara-gara songkat. Gara-gara alat ini suaranya jadi kayak enak kedengarannya gitu. Ada yang bilang mirip apa? Mirip siapa? Zainuddin MZ. Oh ya, masa sih?
Kiai Haji apa namanya, Zainuddin MZ. Sudah menjadi ketetapan dalam kehidupan kita bahwa setiap yang punya awal pasti memiliki akhir, bahwa setiap yang punya permulaan pasti memiliki penghabisan. Tidak ada keabadian yang ada di atas muka bumi ini. Semua datang dan pergi, silih berganti, tertukar oleh pergeseran masa. Mantap juga rupanya ya. Mirip kali pun. Wa daraba lana mazalau wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramin. Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Setiap yang punya nyawa pasti akan mengalami kematian. Cie. Mirip kali pun. Masya Allah. Jangan nggak boleh mirip-miripin diri sama orang lain. Boleh, nanti kena copyright. La haula wala quwata illa billah. Tema kita malam ini apa, host? Apa bagus? Coba komen teman-teman, bagus temanya apa? Tapi nggak pernah ada yang bagus komennya. Jangan kepanjangan. Gitu, iya, jangan kepanjangan. Judulnya itu? Bukan komennya, judul untuk tema kita malam ini. Temanya. Aku minta saran dari teman-teman di sini. Masya Allah. Belum ada yang bagus temanya. Enak aja loh judulnya. Jangan kayak gitulah judulnya. Masa judulnya kayak gitu? Jelek kali pun. Ini Daeng Adi. Judul kok nyakitin sekali sih. Belum ada yang bagus temanya. Tema puasa, bagus tuh tema puasa, bagus. Tapi kan itu untuk muslim aja kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Emang Kristen puasa? Bukan Kristennya, Yesusnya, nabi-nabi puasa semua. Oh, Dalam Yol 1 nomor 14 perintahnya, adakanlah puasa yang suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri di rumah Tuhan Elohim, dan teriaklah kepada Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perintahnya di dalam kitab Yol bab 1 nomor 14. Gitu loh mas. terus bang, yang mereka berpuasa 40 hari itu benar? Itu yang puasa itu Yesus. Terus mereka yang jalankan puasa 40 hari itu? Boro-boro puasa yang sunat aja kagak. Yang ringan-ringan aja mereka nggak lakukan kok. Apalagi mau puasa. Aduh, siapa yang mau makan semua makhluk yang berkaki 4 kalau puasa mereka? Nggak ada puasanya. Kalaupun ada, tidak wajib. Ya hanya mereka buat-buat sendiri. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Matius 9 itu, Yesus menekankan adanya puasa kepada pengikutnya. Tapi karena mereka ini bukan pengikut, ya kita maklumi aja, pasti berbeda lah dengan ajaran para nabi. Nabi mengajarkan apa, mereka mengajarkan apa. Begitu bang. Baik bang. Di sini. Allahu Akbar. Oke, sudah ada tamu belum? Belum ada bang. Belum ada tamunya.
Temanya mana temanya? Ya, Yesus berpuasa. Bagus juga tuh. Yesus berpuasa, tapi kenapa mereka tidak berpuasa gitu ya? Para nabi berpuasa. Jadi besok kita udah tarawih ya. Iya, Berarti setelah tarawih kita baru live. boleh. Karena besok kita ada di Bolangi teman-teman. Betul. Ya, Otit. Yang dinaikkan hanya teman-teman Kristen aja ya. Silakan request teman-teman Kristen yang mau berdiskusi sebelum rame. Biasa kadang mereka mengatakan main keroyokan. Nah, ini Bang Zuma sendiri tidak keroyokan. Silakan request naik. Senin apa Selasa nih? Kita Selasa ya, ikuti pemerintah tanggal 12. Kalau dinaikin teman muslim nanti jadi sesi curhat lagi. Gak mau aku. Yang penting jangan diulang lagi curhat gara-gara 10.000 itu. Oh iya. masih berbekas kurasa. Perih kali batinku mendengarkan itu. 10.000 dendam sama orang tua. Jadi monolog ntar ya benar. Makanya aku jarang mau naikin teman muslim. Tapi biasa karena Bang Handi moderator, aku tinggalin live-nya ya dinaikin. Naik host Nora. Nora Kristen atau Islam? Kalau Kristen aku naikkan Variation include Nora. My God. And Elohim. Berkata baik naik host Islam atau Kristen. Kalau Kristen baru aku naikkan. El Eloha. Bikin pusing saya Kristen. Kamu mau naik gak? Aku di jambak ya. The name is Eloha. Nora Islam. Oh ya udah gak usah. Basically the same as Allah Subhanahu wa Ta'ala. Today is the day before. Selamat malam. Bikin pusing. Kenapa kamu bisa malam. bikin pusing Bang? Sana in Islamic. Ya, yang pasti bisa bikin kalian pusing sih. Gitu Bang. Special for Karena alasannya for this day. Ya, alasannya banyak pertanyaan yang kalian pasti bingung jawabnya. The name baiklah. Eloha is included. Ya sebelumnya bertanya gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana nih Bang lokasinya? Kalau Di boleh rumah. tahu. Di rumah. Oke Bang, silakan pertanyaannya apa yang ingin disampaikan? Nah, ini sih nggak terkait soal Yesus berpuasa ya, itu menurut kita nggak terlalu penting. Baik. Sebab Mati aja. ajaran Yesus soal puasa kan cuma satu. Kalau puasa jangan kayak orang munafik, minyakin aja rambutmu, jangan kelihatan kayak orang lagi puasa. Artinya puasa aja buat diri sendiri gitu, nggak usah rame-rame begitu. Apalagi sampai nutup-nutup warteg gitu kan. Tapi Yesus puasa, kenapa kalian tidak puasa? Ya Yesus kan orang Yahudi, kita kan bukan orang Yahudi. Oh, berarti kalian bukan pengikut ya? Orang kok emang harus ngikutin. Iya. Kalau mau mesti ngikutin Muhammad beristri 13, kalian kok nggak boleh? Oh enggak, itu beda. Nah, itu beda lah. syariatnya, itu syariatnya beda. Ya kan si Yesus Itu nggak pernah hanya ajarin syariat untuk berpuasa. dia, itu hanya untuk Yesus dia. ikutin Taurat kan? Saya udah bilang Yesus Yahudi berpuasa. Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan perintahku apa yang aku perintahkan. Nah, sekarang Yesus masalahnya yang perintahnya untuk menyembah dia mana? Emang nggak ada perintah. Ya, tadi katanya melakukan perintah yang kuperintahkan. Mana perintahnya menjadi Kristen? Ada? Loh, kalau kan nggak ada perintah untuk tidak menyembah dia juga kan nggak ada kan? Ada, Jangan ada, menyembah aku. ada, jelas ada. Kenapa Matius 27:21 jangan memanggil putusan Tuhan? Bukan Apa? seperti itu. Justru orang yang memanggil dia Tuhan itu dikatakan sebagai penjahat kan? Dan Ya itu justru, kan dia bukan Tuhan. Orang yang memanggil Itu kan dirinya gimana aja Tuhan, Tuhan. orang Dia yang kan bisa memanggil berarti Tuhan dirinya, orang yang memanggil dirinya Tuhan itu adalah buah dari nabi palsu. Kamu bicara terjemahan. Bukan.
Loh, di mana tulisannya jangan memanggil Tuhan? Matius 7 ayat 21. Oh, itu jelas. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Itu Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Kurios. Siapa yang memanggil Iya. Yesus? Oh, berarti kalau Yohanes 13 ayat 13 juga Kyrios dong. Oh, jelas dong. Ya berarti nggak masalah dong. Aku adalah Kyrios dan Master. Oke, memang tidak masalah. Sekarang permasalahannya udah. nabi palsu buahnya itu berarti nggak ada bermujizat masalah. menggunakan nama Yesus kan. Jadi ada Kalau dua saya orang yang jelasin memanggil Matius Yesus 7:21, itu dengan panggilan itu untuk Tuhan. orang munafik. Dengar Bang Ada Zuma. dua orang yang Kamu memanggil, dengar. ada Kamu dua posisi orang ini. yang memanggil, dua golongan orang yang memanggil Posisinya bukan Yesus penjelasan. Tuhan. Saya yang harus bertanya. Kristen dan orang Yahudi. Kamu di sini kamu Islam, kamu nggak ngerti apa-apa soal Alkitab. Oh, siapa bilang? Kau tanya Yang Bible ke ngerti saya. Alkitab, loh. Saya Kamu yang tanya Kristen. Bible ke saya. Kamu tanya Bible ke saya. Biar saya Ngapain? ajarin. Saya mau jelasin. Saya juga mau ajarin kamu. Biar tak ajarin, biar tak Saya ajarin ajarin kalau kamu mau. soal Bible. Kamu pakai Biar tak Matius 7 ayat ajarin 21. kalau mau belajar Kamu- Bible sama saya. Kamu mau dengar saya nggak? Jangan jadi pengecut kamu. Diam dulu. Loh, Diam. kok ngatur-ngatur sini? Makanya loh. Emang ini rumah lo? Ngapain saya disuruh naik? Saya mau naik mau hajar Kamu kamu. disuruh naik di sini untuk diskusi, bukan Nah, ya, untuk saya- ngamuk-ngamuk. Mau nggak saya jelasin? Mau nggak saya jelasin Matius 7:21? Silakan. Kamu kan nggak paham. Silakan, silakan. Oke, kayak saya kalau kamu santai aku santai, denger ya. Iya, Matius saya juga 7:21 kalau kamu itu- ngeres saya juga kunjak mulutmu, tahu? Oke, stop, jangan kemana-mana. Matius Ya. 7:21 itu Yesus bicara untuk mereka yang munafik, pendeta Oh, bukan, pendeta. enggak ada. Enggak ada munafik di situ. Kau itu dasar penyembah Yudas. Mana ada munafik di situ? Itu adalah kelompok pengajaran nabi palsu. Munafik pula kau. Dasar penyesat, baru masuk udah salah. Nah, aku lempar juga kau kan ke perpustakaan. Belum ada ilmu juga, masih seupil ilmunya. Baru bisa baca Matius 7 dah. Sombong kali kau. Matius 7 itu kan ada orang munafik di situ, tuyul. Kamu tahu Matius arti 7 manusia? Matius 7 itu membahas tentang Kristen adalah orang neraka. Kau itu Itu kamu so ngomong. tahu. Itu kamu Kamu yang so tahu. Kok coba kau baca. Dengar, Coba baca dulu ayat awalnya Ya. dong. Kamu diam, Coba kamu nggak bisa diam. Matius 7 nomor 15 Kamu tuh- mulai. Kamu tuh cerewet kayak perempuan. Kamu diam aja dulu. Dengar Kau penjelasan baca saya, Matius dengar 7 nggak? nomor 15 Kamu mulai. cerewet. Kamu terlalu cerewet, Pak Zuma. Kamu tuh itu terlalu menyesatkan, sudah Kamu tuh sesat terlalu menyesatkan. cerewet. Tuh. Hal ajaran Matius sesat itu orang 7 munafik. nomor 15 Yang sampai mengaku nomor ajaran Kristus, tapi 23 ajaran itu sesat. tidak Itu membahas munafik. tentang munafik, itu membahas Kristen masuk neraka. Kamu itu. Itu kan kamu yang so tahu, yang Kristen siapa? Kamu Ini tunggu, Pak. Matius 7 nomor 15. Baru juga belajar baca, lagu kau. Kau salah komal kau. Salah komal. Harusnya kau masuk di komalnya Munafik itu Upin Ipin. menyembunyikan kebenaran. Ini Munafik tidak itu membahas menyembunyikan tentang kebenaran. orang Mereka sebenarnya munafik. serigala, tetapi ngaku domba. Ini bukan orang munafik ini. Ini Itu membahas munafik, tentang ngaku Kristen serigala padahal yang domba. adalah orang Itu neraka. menyembunyikan kebenaran. Kamu dulu. Ini Kamu membahas nggak ngerti apa-apa soal Alkitab Kristen. tentang orang Kalau kamu bisa Kristen yang diam, adalah orang terus saya neraka. tunjuk, Kamu pengecut kayak perempuan kamu. Nah, coba kau mulutnya. tunjukkan. Kamu Coba diam kamu dulu dong, tunjukkan kalau saya Matius tunjukkan. 7. Matius 7 coba kau tunjukkan Matius 7 15 sampai 23 tentang munafik. Silakan. Ini saya bacain. Kamu Tapi nggak usah ngamuk, nggak usah ngampuk, santai aja Saya mau kales. ngajarin kamu supaya kamu pintar. Santai aja, tante, Ya, nggak saya usah santai. ngamuk. Bang Juma, Ini saya- Bang Juma, saya sambil kita kasih ngomong. waktu dia dulu Ini untuk saya 1 sambil menit ngomong. berbicara, Bang. Enggak usah ngamuk, napa? Ya kenapa kamu Santai nangis? Kamu aja. kayak perempuan. Bang, kasih waktu aja dia dulu 1 Kamu menit. diam dulu. Bang. Ini 181 kan? Oke, ya. Ya. Saya jitakin ini. Kamu sok tahu, Oke, dengar aja. silakan paman. Oke, dengar ya. Ya. Matius 7 ayat 15 itu bunyinya waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran nabi palsu. Artinya Oh. yang bernyamar sebagai domba padahal serigala. Artinya mereka munafik, menyembunyikan kebenaran bahwa mereka adalah serigala adalah Bukan serigala. munafik itu. Dan mereka selalu memanggil Yesus adalah Tuhan, tapi itu munafik mereka. Mereka Bukan adalah munafik penyesat. itu tidak membahas maksudnya. munafik. Yesus tidak marah dipanggil Tuhan, tapi Yesus tahu kedalaman hati orang-orang yang belaga menganggil Tuhan, padahal hatinya busuk. Salah, Gitu, kamu salah, sesederhana kamu itu. salah. Tapi kamu saking dungunya, nggak bisa kamu nyerang kekristenan pakai ayat Ngapain itu. dungu? Bodoh kamu. Gantian Saya kita, bukan sudah? orang berabal kayak kamu. Sudah. Kamu sudah? Oke, Belum Bang. dong. Kan Oke, poinnya belum. bukan itu.
Silakan. Oke, satu Poinnya menit bukan lagi. itu kan? Silakan. Poinnya adalah kamu ngomong itu Yesus marah dipanggil Tuhan. Lah, Yesus nggak marah waktu dia mengaku dirinya Tuhan karena dasarnya kyrios kan kamu bilang. Ada dualisme di sini. Karena harus lihat konteks. Kenapa Yesus marah dipanggil Tuhan? Kenapa Yesus malah mengakui dirinya Tuhan di Yohanes 13 ayat 13? Kamu terlalu dungu dosa Jumak. Kalau audiensmu Islam oke bisa paham. Ini saya Kristen. Oke, waktunya selesai Bang. Gantian kita ya. Nah, Jalan kamu cepat. duduk yang kamu duduk yang cantik. Jangan lupa kau pegang biji sakarmu, jangan sampai jatuh. Jadi gini, ketika berbicara mengenai Matius 7 itu, ini berbicara mengenai agama Kristen. Ya, saya perlihatkan samamu ya. Waspada. Ya, bayangkan coba. Kasihan si Udin. Semua diambil, miskinkan dia. Dasar makanya lu jangan menista Islam lu. Azabnya sudah didahulukan ya, luar biasa. Betul bang, betul bang. Sekarang punggungnya ada punuknya loh kayak onta. Tapi informasinya yang terupdate katanya dia mulai nyerang-nyerang ke Kristenan itu, Bang Handi, betul nggak? Ya karena sudah nggak punya daya upaya lagi gitu loh. Menyerang Islam sekarang udah nggak laku. Sekarang dia menyerang saudaranya sendiri. Tadi mengatakan begini, jangan masuk Kristen. Banyak pendeta bla 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 bla. Punya saya di dalam gereja diambilin semua. Wah, mulai nyerang sana sini, nyerang sana sini. Udah mulai gila dia. Mau Udah balik mulai lagi. gila dia. Akal sehatnya udah dicabut satu persatu. Itu dikit lagi jadi gelandangan dia di Amerika, Bang Handi. Udah jadi pemulung kan sekarang. Sekarang jadi Emang udah homeless dia. gelandangan? Homeless dia sekarang. Gila ya, luar biasa tuh azab Allah, luar biasa. Innalillahi. Satu lagi. Satu lagi. Namanya, masih ingat si Kace? Ya, ya. Harta juga dia itu. Sejak dia murtad, aku dulu sering ketemu dia di grup Zoom, grup WA di Zoom, gitu loh ya. Oh debatnya nggak karu-karuan gitu loh. Nistanya nggak ketulungan. Sejak dia menyerang Islam, rekening terakhir dia waktu ditangkap di Bali itu gemuk, lumayan gemuk, 500 juta di rekening dia saldonya. Ditangkap di Bali melarikan diri si Pengkor itu. Kemudian ditangkap dibawa ke Mabes Polri. Di dalam itu mendapatkan sparring yang mumpuni gitu ya. Apa yang terjadi di dalam Mabes Polri tahanan itu? Dihabisin, hampir aja dihabisin sama Jenderal Napoleon Bonaparte. Ya, ya wajahnya ya bonyok. Kotorannya ya suruh makan. Gitu ya. Dok, nabrak akal logika. Lagi bagus-bagusnya. Kok putus rungkat. Rungkat 10 hari lagi. Wih, malasku. 10 hari di banned akunku. Yang sahabat Bang Zuma. Oten nakal deh. Ada yang ngelaporin ya? Iya. Lagi bagus-bagusnya. Kalian teman-teman, ayolah dibantu tap-tapnya.
love orange-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waalaikumsalam. mana tadi orang yang dikutus sama Tuhannya sendiri tuh, suruh naik lagi. Orang yang dikutus sama Tuhannya tadi suruh naik. Aduh, kuburan. Itulah baru juga 5 menit. Baru juga 5 menit. Ya, coba di ini teman-teman di apa namanya itu, di tap-tap sama yang tadi itu, siapa namanya tadi? Si Bikin berkokok. pusing, bikin pusing. Bikin pusing. Ya, panggil dia kembali ke sini. Panggil lagi ke sini. Kasih waktu lah bang, 1 menit atau 2 menit dia berbicara bentar. Kayak Iya, gitu. kita lihat dulu dia punya kemampuan emosinya itu sampai mana. Orang baru kan. La 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 la. Mana ayo masuk sini lagi. Mana yang tadi? Komen dong, saya Kristen kayak tadi langsung aku jambak. Yang Islam aku nggak naikin dulu ya. Mohon maaf karena kita kan di sini sesinya mau diskusi teman-teman, bukan mau sesi curhat. Karena rata-rata biasa aku naikin teman Muslim, mereka pada curhat atau mereka Mana tadi? laporan. Siapa namanya? Ayo bikin pusing. Bikin Dia bikin pusing dirinya sendiri. Dia bilang dia mau bikin pusing kita. Aku belum pusing loh. Kenapa udah rungkat? Yang ada dia bikin pusing, yang ada kita bikin emosi dia. Belum tahu dia bertemu dengan neneknya. Ya, silakan dibantu di tap-tap, di share-share. Bikin pusing udah dah. Seru kan kalau berdua sama Bang Juma saja, nggak ada keroyokan tuh. Biasa kan ada yang komen, males naik rame kali katanya. Mereka beraninya keroyokan. Nah ini Bang Zuma sendiri nih, nggak keroyokan nih. Mana? Ayo lah, yang tadi yang bikin pucing naik lagi dong. Ayo dong, naik lagi dong. Kamu lucu deh. Dia pelintir kitabnya sendiri. Katanya kalau di dalam Matius 7 tadi itu masalah orang munafik. Aduh, kasihan kali. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba komen. Serius ini 730, nggak ada yang Kristen ya. Alhamdulillah. Sudah Islam semua mungkin. Iya. Bom pusing. Selamat malam Gurunda. La 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 la. La la la. Jadi orang-orang ini seperti yang kita sampaikan tadi siang. Di neraka mereka itu nanti akan pusing, menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir ini berkata nanti di neraka, sekiranya dulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan yang ada datang dari Islam, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allahu Akbar. Pernah terbersit kasihan gak sih Bang? Justru karena kasihan, makanya saya siang malam ini. Kalau saya bukan kasihan, untuk apa aku di sini? Oh iya. Kamu tahu sendiri kan aku kayak mana? Ada nggak aku tidur? Ya Allah ya Karim. Itu karena kasihan sama mereka. Kasihan. Neraka itu bukan siksaan yang 1 hari. Kan? Iyalah. Masa nggak tahu sih? Nada pernah istirahat. Karena kasihan. Mereka kasihan. Adapun metode yang penyampaian saya itu cuma trik aja supaya mereka itu terangsang kemudian untuk penasaran. Hari ini, besok datang lagi. Nah, ini kalau dia tidak naik yang tadi itu, berarti dia tadi itu tersadarkan ternyata ini untuk Kristen datanya, bukan untuk orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang dalam satu golongan
tetapi kemudian tidak sepakat dengan apa yang ada pada golongan itu, tapi berpura-pura jadi golongan itu. Nah ini yang dimaksud Yesus di Matius 7 itu bukan itu. Yang dimaksud Yesus itu bukan Bani Israel. Yang dimaksud oleh Yesus ini adalah orang di luar Bani Israel. Kalau yang dikatakan munafik, Bani Israel yang berpura-pura kemudian mengatakan dirinya taat kepada Yesus, tapi sebenarnya tidak taat. Sama seperti 1 Korintus 9:20. Itu munafik itu. Dia mengaku orang Yahudi, tetapi dia tidak taat kepada Taurat, tapi pura-pura taat kepada Taurat supaya bisa memenangkan orang yang menggunakan Taurat. Itu munafik, beda. Tapi yang diceritakan dalam Matius 7 ini benar-benar di luar Yahudi yang mengaku Yahudi. Itu dia. Dan di situ dikatakan sebagai penghuni neraka. Ayo. Mana nih? Naik yuk. Ayo. Belum ada. Yang tadi harusnya dia ke sini. Tap layar. Sahabat-sahabat tap layar. Atau bagikan ke itu, bikin pusing. Bagikan Aku bikin pusing. kan tadi dia bilang aku naik bang akan bikin abang pusing ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Belum juga aku bikin pusing. Rungkat. Malah dia yang pusingnya. Bukan, dia malah emosi, bukan pusing. Emosi. Dia salah orang dia masuk sini. Dia pikirnya mungkin kita bisa disok terapi dengan gayanya kayak gitu. Belum tahu dia. Gak bikin pusing tapi ngerocos terus. Ya bener. Mana ayo. Tolong diajak lagi ke sini yang tadi tuh. Biar kita ini terapi, mudah-mudahan dia bisa siuman ya. Dari kesesatan yang sudah lama dia anut. Kesalahan yang begitu fatal terhadap pendalaman materi kitabnya dia sendiri. Tadi apa dia sebelumnya sudah pernah diskusi sama Bang Zuma belum ya? Belum pernah. Orang baru ya? Wak Labu berarti. Orang baru. Ada yang komen udah masuk UGD bang. Mudah-mudahan aja nak biar bisa sembuh. Ini mumpung Bang Zuma lagi sendiri ya teman-teman. Biasa kan banyak yang komen Bang Zuma beraninya cuman keroyokan. Nih Bang Zuma sendiri nih, mana ada keroyokan. Allahu Akbar. Dalil ini kan jelas ya. Yang tadi Matius 7 kan dia yang bawa itu ya. Ya kan? Ini di sini Yesusnya lagi bercakap-cakap dengan temannya sendiri, Bani Israel. Makanya Al-Quran mengatakan dengan jelas, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yazurruhum. Kan gitu. Artinya mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Kan gitu. Yang mereka sembah maksudnya tidaklah sedikit pun memberikan manfaat kepada mereka. Dan tidak juga mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir kata Allah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Jadi yang mereka sembah itu tidak mendatangkan apa-apa kepada mereka. Tidak juga mendatangkan kebaikan, tidak juga mendatangkan suatu keburukan. Maksudnya yang disembah itu kan bukan Tuhan. Jadi meskipun mereka berdoa, doanya tidak dikabulkan sama yang mereka sembah. Bang, biasa kan aku dengar Bang Zuma diskusi gitu kan. Terus Bang Zuma kan selalu mengatakan kayak Yesus itu manusia. Kenapa mereka tidak mau menjawab bahwa Yesus itu manusia gitu? Kayak susah mereka mau jawab hal tersebut. Karena Al-Quran mengatakan begini. Di dalam Al-Quranul Karim
Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini kan Al-Qur'an nih. Al-Qur'an ini mengatakan orang-orang kafir nanti ketika di neraka akan berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ngerti enggak maksud ayat ini? Kita akan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang akan berkata seperti ini nanti di neraka. Kan sekarang mereka tidak mendengarkan tuh. Kita kan udah sampaikan, yang kamu sembah itu manusia. Tapi mereka tidak mendengarkan meskipun punya kuping. Sehingga nanti di neraka mereka berkata demikian. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu waktu berdebat dengan Bang Suma, aku dengarkan Bang Suma, aku pikirkan apa yang dikatakan oleh Bang Suma, maka tentulah saat ini aku tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu maksudnya. Artinya memang kita harus siap menemukan orang-orang yang bebal. Kita harus siap bertemu dengan orang-orang yang bakal mengucapkan kalimat ini di dalam neraka. Jadi ya jangan heran kalau dikatakan Yesus manusia tapi tetap aja disembah. Karena memang penghuni neraka itu akan mengucapkan kalimat ini. Akan mengucapkan kalimat ini. Coba dulu waktu berdebat dengan apologet Islam ya. Saya dengarkan dan saya mikirkan itu. Padahal apa yang diucapkan itu benar sebenarnya. Cuman ya karena kita ego, karena kita sombong, karena kita memandang rendah, karena kita meremehkan orang yang mau mengajak kita kepada keselamatan, malah kita hujat, malah kita hina. Ternyata sekarang menyesal deh. Nah makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya walaqad zara'na li jahannam. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam, kata Allah. Kathiran mimma kathiran banyak minal jinni, dari golongan jin, wal ins, dan dari golongan manusia. Neraka banyak diisi dari golongan jin dan manusia. Kenapa bisa? Lahum qulubum, mereka punya hati, la yafkahun, tapi mereka tidak gunakan. Gitu. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu dikatakan lagi walahum, dan pada mereka azanun la yasma'una biha, punya kuping tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan. Jadi ketika kita berdebat, kenapa dia ngotot? Karena dia tidak membaca, matanya nggak berfungsi. Kenapa dia menghujat? Ya, karena kemudian hatinya itu buta. Mereka tidak dapat melihat. Dan yang kita sampaikan sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi kita bacakan Matius 7, dipikir munafik. Padahal yang ada di sana itu terkait dengan serigala, artinya orang di luar ajaran Yesus yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Itu maksudnya. Nah itulah yang dikatakan Al-Quran, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka itu akan dipenuhi oleh orang dan juga oleh jin. Begitu ya, mudah-mudahan penghuninya bukan salah satu di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Benar-benar. Atau mungkin dia mungkin gini. Kalau aku bilang manusia salah, tapi kalau aku nggak bilang manusia, tapi kenyataannya ada wujudnya, gitu nggak sih? Ya itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, sederhana saja kita lihat di dalam 2 Yohanes 2 itu kan, yang sering kita sampaikan, 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Ini udah jelas ini. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Nah, harusnya kalau mereka gunakan akal, kan sudah jelas. Siapakah pendusta itu? Nah, ini kan maksudnya pendusta ini mau dijelaskan, bukan? Sama seperti ketika dikatakan, siapakah Bang Suma itu? Berarti yang ingin dijelaskan di sini siapa? Bang Suma kan?
Benar nggak? Nah, siapakah Bang Suma itu? Nah, nanti akan dijawab. Bang Suma adalah, nah sama di data ini. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu, pendusta itu adalah, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Tuh, jelas kan? Artinya, bukankah dia yang menyangkal, artinya tidak menerima, tidak mau memahami, tidak ingin kemudian beriman, tetapi dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Artinya bahwasanya, siapakah Bang Suma itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Bang Suma itu adalah apologet? Iya kan? Nah, sekarang ini saya apologet. Tapi orang-orang menyangkal, oh tidak, Bang Suma itu bukan apologet. Bang Suma itu adalah guru kungfu. Iya kan? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Bang Suma itu adalah apologet? Kalau teman-teman semua ini percaya dan tidak menyangkal bahwa Bang Suma itu adalah apologet, maka Anda pasti akan mempercayakan kepada Bang Suma dan mengatakan bahwa Bang Suma itu memang apologet. Tapi kalau Anda menyangkal Bang Suma bukan apologet, berarti Anda menganggap kemudian saya seorang guru kungfu. Nah, kalau Anda mengatakan saya apologet, tetapi faktanya Anda mengimani saya sebagai guru kungfu, berarti Anda pendusta. Ada informasi nih, sahabat Bang Suma yang satu udah di apa kita kembali lagi nih? Apa tuh? Aja bandingnya diterima, udah bisa live kembali. Ya udah nggak apa-apa, di sini aja kan sama aja. Beda nggak? Sana followersnya banyak, terus di sini belum. Tapi sama aja sih, sana juga sedikit otennya. Paling itu lagi otennya. Si Noah jual beli, atau enggak Bu Rasmi atau Bu Darni, paling itu aja. Tadi itu pemain baru, Oh iya, tadi pemain baru tadi itu. tapi kena single dia, kena smash kepala tadi tuh. Mudah-mudahan dia naik lagi ke sini. Di sini aja lah, oke lah, baiklah. Kayak gitu ya teman-teman. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan mereka menuhankan Yesus, sama dengan dia menyangkal bahwa apa? Yesus itu adalah Kristus. Karena Kristus itu adalah manusia. Ini selfie beraninya cuman komen. Selfie estetik, cobalah naik. Dia cuman berani di bawah komen-komen. Ini lagi nih. Santai. Gitu ya teman-teman. Silakan naik lagi. Maaf ya teman-teman yang muslim, aku nggak akan naikkan. Karena bukan sesinya untuk aku nggak mau terulang kembali sesi-sesi curhat atau laporan-laporan kayak bang aku dari room ini aku digini, itu siapa suruh naik ke sana? Nggak, bukan waktunya untuk mengadu di room ini. Ini room adalah room untuk diskusi antara umat muslim dan juga Kristen. Untuk Betul teman-teman sekali. muslim sudah ada di sini. Jadi kita sisa tunggu teman-teman yang Kristen. Gitu ya. Ya, kita sambut dulu penatua kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Juma yang baru ya, pantasnya nggak moderator gua. Iya kan dah. Tadi rungkat. Rungkat Oh, yang satu. Ya udah terusin dulu, aku nyari musuh dulu lewat HP. Lanjut. Siap kan dah. Ada tadi yang suruh, pede kali tadi dia itu. Pede kali dia, waduh. Udah masuk ke perangkap pun hampir kita sunat. Al-Qur'annya menjelaskan kepada kita ya teman-teman. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwan. Innama yadu'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka. Setan merasuki Yudas, kan gitu ya. Setelah merasuki Yudas,
Apakah setan berhenti? Sampai di situ aja? Enggak. Setan tetap melancarkan aksi-aksinya. Buah dari merasuki Yudas kan ada. Ya kan? Buah dari merasuki Yudas kan ada. Yaitu lahirnya penyaliban. Apa yang dihasilkan oleh penyaliban? Lahirnya sekelompok manusia yang menuhankan korban yang mati di atas salib. Benar nggak? Benar dong. Ustadz kita ingin menyalami sahabat Bang Nyuma dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tepat ada Ustadz? Oh gitu, baik. Kirain Berarti ini siapa? memang suka bikin kaget aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kepada seluruh tuan guruku, akhi wal ukti, ustadz wal ustazah, para mualim, para mudarisku yang ada di room semuanya, Kainama menyampaikan permohonan maaf jika Kainama selama ini ada kata-kata atau tindakan yang tidak berkenan, agar Kainama bersama istri dan anak-anak memasuki bulan yang karim, bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan kelimpahan rahmat, pengampunan dan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala melalui kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ramadan. Mari kita masuki bulan ini dengan baik. Kalau masalah yang sekarang sedang ramai perbedaan tidak mengganggu kesucian bulan tersebut. Begitu. Karena kita akan masuk ke dalam pengampunan, masuk ke dalam hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Islam yang rahmatan lil alamin, untuk bisa mengucapkan dakwah itu sebagai dan dai fadlu sakri Ramadan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu yang tidak semua bibir dan lidah bisa mengaku sadap. Kalau orang Kristen bilang tidak ada yang bisa mengatakan mengikuti saum kalau tidak karena Roh Kudus sadap. Jadi orang-orang yang tidak puasa itu yang bukan dari Roh Kudus. Kalau orang mengatakan nawa itu sama godin dan ada fardhu sakhri Ramadana, wah itu bisa itu karena tidak semua, karena hanya bibir yang dan lidah yang najis, yang makan babi kecap itu tidak akan mampu mengucapkan itu. Semuanya sayangku di room, Allah sayang, Allah berkahi, Allah sayang, Allah berkahi semua di room. Menikmati keberkahan, the greatest gift of all, keberkahan, hadiah yang luar biasa terindah, dan hanya ada di dalam Islam. Apa? Ramadan. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Barakallahu Ya fik. Ramadan, ya Ramadan Masya yang karim. Ya Ramadan. Satu lagi, apa yang Anda ingin ucapkan kepada adinda kita tercinta Zulkifli Abbas? Pesan khusus, silakan. Pesan khusus. Pesan khusus Zulkifli Abbas kalau ke Jakarta tuh, ya paling tidak video call lah kayak nama lah, gitu kan. Jangan Iya, tiba-tiba makan-makan di mana-mana, kayak nama coba nonton aja, dikasih tahu sama Aries. Bung Handi telepon, kita sudah sampai di Goa Maria. Ini orang sudah sampai, lihat Jalan Salib, Via Dolorosa. Waduh, gimana? Ya sehat-sehat tadi ku sayang. Iya, iya, akhi, Zuma, Masya Allah. Allah sayang, Allah berkahi. Ustadz Zuma jangan kendor, karena kalau Ustadz Zumanya kendor, di bawahnya semua kita kendor. Ustadz Zuma jadi kepala, jangan mau jadi ekor, jadi kepala terus. Supaya apa? Supaya kita di belakang ini tetap percaya bahwa orang-orang yang benar-benar berada di dalam Islam itu yang mengemukakan hal yang benar. Begitu. Semakin dimaki, semakin difitnah, semakin nyata bahwa kita benar. Begitu. Iya, Kalau iya, sehat-sehat iya. semua ya, Iya, sayang akhi, Bang Zuma, Masya Zulkifli Allah. Abbas dan semua Bung Handi, orang
Semua di sini Allah sayang, Allah berkahi. Salam juga buat Pak Desuki, Kak. Pak Desuki, Ardiansa, Allah sayang, Allah berkahi. Lalu siapa lagi tuh? Ustaz Alif. Kita semuanya lah, Kores, Bu Sayang, Ripa, semua lah. Allah sayang, Allah berkahi. Bunda Rahma ada, Kak? Ada. Bunda Rahma. Ada. Bunda Rahma, Ya, Ustaz. mantap. Saya ada, Ustaz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju, Bang Zuma pemimpin kami, masya Allah. Beliau sebagai pemimpin harus tetap kuat, harus tetap apa ya? Celeda. Harus tetap apa lagi? Ya? Harus sedikit celeda. Ustaz Kainal Bang aku tahu Zuma kalau ada itu Bunda Rahma di sini ya. penyemangat kami, masya Allah. Iya, penyemangat kami ada di sini semua ini karena beliau lah yang jadi panutan. Lanjut. Tapi kenapa Bunda Rahma nangis? Sehat selalu. Ya, memasuki Ramadan ini ya, gimana ya? Kita insya Allah ya, kan besok malam baru tarawih, insya Allah. Umur kita disampaikan ke situ kan, kita alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut. Tapi persoalannya Bunda Rahma deket di sana. Katanya menyayangi Assalamualaikum warahmatullahi Banyuma. wabarakatuh. Ya insya Allah besok kami Api Sulsel tuh buka puasa di tempat Gerundal insya Allah. Masya Allah. Besok hari Selasa insya Allah. Pengandi nggak jadi berangkat. Semoga panjang umur kami. Jadi pengurus konsumsi ya Bunda ya. Pengandi nggak jadi berangkat. Insya Allah masih program dulu Pak De. Wih, alhamdulillah. Ya salah Ketemu Maryam. lagi. Saya kan siaga 1 juga di sini. Nyonya Iya. lagi sebentar lagi aku punya anak cantik. Masya Allah kan Oh gitu. iya ya. Jadi aku Kalau mau harus punya siaga. keponaan kita Aki Juma. Iya. Masya Allah. Iya, bukber. Iya, Ki. Bang Nonem. Wih, alhamdulillah ya. Semoga disehatkan ibu dan anaknya Bang, diselamatkan. Amin. Ya Allah. Puasa nanti ya Bang Andi. Ya Pak, ya insya Allah Pak Denny. Akhir-akhir bulan inilah. Oh berarti Lebaran dong. Enggak, sebelum. Oh sebelum Lebaran. Suruh tahan aja sampai Lebaran, nanti kita kasih nama Fitri. Berarti harus ada anaknya namanya disambung dengan Ramadhani. Ada kata Ramadhaninya gitu loh kalau perempuan kan. Bang Juma kemarin ngasih nama ke saya, katanya kasih nama Siti Markona. Setuju nggak Bunda kalau Markona? Enggak, anak saya itu 2 laki-laki lahir malam bulan puasa kan, malam bulan puasa namanya Ramadan, Muhammad Aldri Ramadan. Ini Bukan al-falbutum karena pas melahirkan buka. Pisang hijau. Al-falbutum. Pingin ku tengok ya kalau Bang Han gitu ada anaknya gimana ya kira-kira, lucu juga Ya kalau pasti ini. Arab Jepang. enggak. Udah ada fotonya Bang Juma. Foto USG-nya itu. Enggak ada muka-muka gua di situ, dikit-dikit doang. Wah bahaya tuh. Pasti. Enggak ada Jangan, Pak De. Matanya sih agak-agak sipit dikit, tapi kebanyakan hidungnya itu loh ke emaknya gitu. Asal jangan ke hidungnya Bom, saya, bom. Bang. Kirain ke bom. Langsung ini Bang Handi langsung hamil ya. Mantap. Langsung pesek. Kok Bang Andi hamil gimana sih Bunda Rama ini? Nggak, istrinya kan katanya ini. Nikah pada saat ini COVID. Mana bisa diundang kita, cuman pemberitaan online Udah aja. lama. Kalah dia dari saya. Saya kalau nikah cuma sarungku dipakai orang langsung tinggal. Dia tunggu beberapa tahun. Ya tinggal ini kita daeng kapan menyusul. Kemarin tabe deh. mulai lagi tabe tabe ada dempal ngimbok sap
Salo kan meminjo. Ya sembuh lah karena orang ngerti yang. Kembali ke topik. Banyuma tadi waktu di room si blokir itu sebenarnya ada pertanyaan itu Banyuma lanjutan. Apa itu? Itu loh. Bang Di? Mengenai kaum Hawa ini. Hmm. Berdandannya, terus alisnya, kuteksnya gitu loh. Kadang-kadang menghalangi mereka berwudu, malah wudunya tidak begitu afdal gitu. Ini teguran buat ibu-ibu nih yang suka dandan nih. Itu terutama Ini Bunda Rama nih. Alisnya Larinya ke dicabut-cabutin. ranah fikih ini Bang Handi. Ya, Kalau saya ditanya yang kayak begini, saya hanya bisa mengatakan bahwa mohon kepada laki-laki jangan biasakan pakai lipstik, alis, pakai konde. Gitu loh Bang Andi. tapi kalau saya terus terang jangan pakai kutek lah. Iya, boleh pakai kutek tapi memang ada yang spesial. Iya. Yang tidak mengganggu rukun dan syarat sah ibadah. Ya. Iya, misalnya tepung tapioka, sagu, apalagi Minyak rem. dempul. Spidol. Mentega, kayak gitu-gitu. Kalau Spidol. itu, kalau yang suka mancung-mancungin hidung nama-nambahin, Janganlah. janganlah. Bunda Rama tuh kemarin katanya. Ngapain dia? Oh, pasang hidung ayam. Iya, biar mancung gitu. Ya kan aneh gitu loh. Kemarin-kemarin kan agak sedikit rata. Ketemu minggu depan mancung kan aneh modelnya gitu loh. Enggak loh teman-teman. Jadi gini, yang perlu diperhatikan gini loh. Andai saja pupil mata kita itu sama semua, cara pandang, cara merasa, cara menilai, maka seluruh wanita di muka bumi ini akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh wanita yang suka kepada Bang Suma. Jadi semua akan suka ke Bang Suma dan tidak laku-laku itu orang yang kayak orang Pak Bombong itu tidak laku nih. Andai saja mata kita itu semuanya sama. Ternyata gini, setiap manusia itu sudah dicipta oleh Allah untuk satu orang atau dua orang dari satu orang itu sudah terlihat cantik dan ganteng. Misalnya ketika orang melihat bom-bom, kita kan kalau lihat bom-bom rada emosi kan, pingin lempar batu dia kan. Saking keselnya lihat mukanya gitu ya kan. Lihat mukanya bikin kesel, bikin memuntah ya kan. Tapi ada yang dicipta oleh Allah melihat bom-bom itu suka. Gitu. Iya, ada yang suka. Nah celakanya kemudian kalau Tuhan sudah mentakdirkan dia untuk disukai misalnya oleh wanita yang bernama bernama siapa bagus itu ya, Rizka misalnya ya, disuka sama Rizka misalnya kan. Nah karena dia melihat matanya sendiri di depan cermin, merasa dirinya itu kurang tampan, maka dia operasi. Satu-satunya manusia yang akan melihat dia cantik sebenarnya itu adalah yang tadi, si Rizka. Tapi karena dia dioperasi mukanya, tidak ada yang lihat cantik dia. Karena yang lihat dia ganteng. Karena yang tadinya sudah disetting supaya dilihat cantik oleh calonnya, sudah jadi jelek dia. Gitu loh. Saya pernah berpikir, oh iya betul ini. Jadi kita saling mengenal satu sama lain itu karena itunya. Coba. Misalnya saya lihat Pak Bombom jelek, tapi ada orang melihat Pak Bombom itu ganteng. Ada yang melihat saya ganteng. Ada juga melihat saya jelek. Jadi kita semua sudah disetting. Harusnya nih kalau ada orang yang mau operasi muka, jangan mukanya yang dioperasi, tapi matanya orang supaya dioperasi semua sama dengan matanya. Supaya semua penglihatan yang ada pada orang itu sama dengan penglihatan dia memandang dirinya. Paham tidak sampai sini teman-teman? Paham. Nah, Biar selera berbeda-beda kan. betul. Kan ada orang tuh
ada orang yang mengatakan bahwa ih kenapa kok saya ganteng kali sampai dia pede-pede kali kan. Begitu dia datang ke depan cermin, dia lihat wajahnya ganteng kali ya kan. Menurut pandangannya, nah dia tidak perlu operasi untuk merubah, tetapi bukan dirinya yang harus dioperasi, matanya orang yang dioperasi dimirip-miripkan dengan biji matanya dia, supaya orang semuanya memandang dirinya seperti dia memandang dirinya sendiri. Sampai di sini tidak paham kan? Tidak paham, yang si Bombong nggak paham. Paham. Paham lah. Ya jadi nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Yang biasa-biasa aja lah. Nggak usah harus nampak kelihatan ganteng, nampak kelihatan cantik, nggak perlu. Karena gantengnya seseorang itu kan relatif. Kenapa diturunin itu? Itu Oten kayaknya. Le, Enggak bang, semua yang request naik aku cek satu-satu akunnya. oh gitu. Iya teman-teman muslim memang nggak mau aku naikkan. Ujung-ujungnya nanti curhat atau ngelapor, dia baru masuk room ini paling gitu. Jadi yang mau naik di sini hanya Oten saja ya. Jadi teman-teman muslim yang mau naik, mohon maaf tidak langsung saya terima karena akunnya saya cek dulu satu-satu. Terima kasih. Oh bisa dicek ya? Ya, pakai HP ku yang satu. Mbak De. Kecuali Mbak D. Mbak D Oh. mau naik silahkan langsung aku terima. Naik. Bener ya. Naikin Mbak De dulu ya. Takut kualat tuh si Sadli itu kalau nggak naikin Mbak D itu. Mbak De naik dong, mau ngucapkan itu. Puasa. Ngucapin selamat puasa dong. Biar semangat puasa kita dong. Iya. Iya Mbak. Mam naik dong. Mau minta maaf. Emang lu punya salah, Li? Banyak. Lu sih nakal. Ini nggak ada Oten. Ya udah, Oten yang mau naik aku kasih donat. Nggak boleh dibawa aja. Di atas dulu sebentar, keluarin suaranya. Ya, naik ya. Hostnya diskriminasi katanya. Aduh. Ya itu ya teman-temannya, jangan lupa ya. Yang utamanya yang ada di Sulawesi Selatan. Di daratan Sulawesi lah gitu ya. Yang mudah menjangkau Rumah Hobbit Bolangi Kabupaten Goa. Di Masjid Nurul Maulida. Baru pertama kali ini diadakan di sana safari Ramadan. Buka puasa bersama, salat tarawih bersama, kajian Islam, kajian kristologi. Allah. Dibawakan langsung oleh Banjuma loh, bersama ustadz-ustadz pilihan di sana nanti. Kemudian habis itu sesudah tarawih bisa bercengkrama sambil ngobrol santai di Rumah Hobbit. Yang bawa tenda silakan. Sampai sahur bareng lagi begitu. Nah untuk itu mari kita semuanya berbagi untuk memakmurkan masjid, mensukseskan kegiatan Ramadan ini. Apa itu? Ya dengan cara berbagi amal jariah. Bisa disalurkan ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomornya rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ayo silakan bergabung. Masya Allah. Ini udah mendekati bulan puasa. Besok kita udah makan sahur. Nah kalau kita lihat di Bible tuh Yesus tuh berpuasa loh. Tapi kenapa Oten tidak berpuasa? Nggak ada yang mengikut. Ya karena nggak bisa menahan lapar, Bunda. Jawabannya menarik mudah, ini temanya ya. Yesus berpuasa. Bukan karena nggak bisa menahan lapar, karena dia tidak mengikuti ajaran Yesus. Hanya ajaran kasih katanya yang mereka ini. Kok bisa itu ajaran kasih yang mereka sebut-sebut kasih-kasih? Aletea naik, Mbak Aletea.
Si Genta ini naik nggak? Si Genta siapa ini? Coba Dia ya. muslim bang, tapi nggak apa-apa lah. Dia mau ngapain coba? Apa yang mau disampaikan? Coba. Halo Oh, Bro lagi Genta. berisik di rumahnya Mbak D, lagi berisik. Ya Mbak D. Kalau belajar siapa belajar ini? Muslim bang, Hah? muslim. Oh. Genta, apa yang mau disampaikan? Silakan bro. Naik doang. Turun lagi lah. Waktu terbatas loh kalau naik ke sini. Iya. Digunakan sebaik-baiknya. Aku lagi ngundang-undang nih. Prima. Prima siapa tuh? Prima muslim. Kompor gas Kupang. Nusirwan Wan. Muslim. Muslim. Naik dulu bentar gak apa-apa kita. Nah kalau Ustadz Arif ini ketahuan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Bunda Rahma, Bang Hendi, Iya, Iya bang. Pak Desugi, tak lupa Ya. juga hostnya Bang Sadli, semuanya. Siap, Bang. Selamat malam. Semangat malam. Oh iya, si Kampokku yang ada di Parepare, ayo ke Makassar ya. Gabunglah. Saya kasih topik malam hari ini di thumbnail saya ini. Coba saya lupa baca. Di thumbnail di YouTube. Gara-gara Bang Juma, si Bom kehilangan arah. Gak apa Belas ya Bang ya. Juma itu ya? Belas sih orang tuanya orang. Itu ada yang nanya menginapnya di mana Bang Andi? Ya, gampang bikin tenda. Menginapnya ya di Bolangi, di rumah Hobbit. Bikin tenda di situ. Emang ada acara apa, Bang Hendi? Itu safari Ramadan Oh. sebulan penuh di Nur Maulid, Iya, Masjid iya, Nur iya, iya. Maulidah. Iya ya, yang kemarin sempat di ini ya, direncanakan di planning Betul. oleh Bang Suma ya. Yang Itu dari sebulan penuh itu full ya. iya. Yang dari Pindrang, yang Tergantung jamaahnya. Kalau cuman saya sendiri gimana ceritanya mau safari? itu bukan jamaah namanya. Nah itu dia makanya. Teman-teman muslim yang mau naik mau ngapain? Coba komen di bawah dulu. Ada alasannya kenapa mau naik. Jangan sampai nanti cuma curhat aja di atas. Coba komen. Ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan baru aku naikkan. Kalau nggak ada ya nggak usah naik. Orang Kendari bisa ikutan, bisa. Yang penting berdomisili di seputaran Makassar, boleh ikutan. Kendari boleh. Seluruh Dari Indonesia. Kalau Kolaka kan tinggal nyebrang ke Bajoe atau ke nyebrang ke Siwa. Siwa, Endrekang, Tanah Toraja, Polman, Mamuju, Pinrang, Parepare, Sidrap. Semuanya. Iya. Yang mau datang nanti tinggal info ke host Sadli atau Ya. ya ke Sadli lah. Kalau Bang Handi jangan sampai dia lupa. Iya. Iya Harusnya. benar, bisa ke saya. Nomor WA-nya udah pada tahu kan? Oh, bisa ke Bang Sadli juga ya. Iya, karena saya yang Kalau ada di si sana. Bom boleh nggak, Gurunda? Boleh Bisa, nanti bisa. dia yang kita masak. Ini ada yang Kok mau bersih naik. sekali ya Nonya? Ada yang mau naik. Tempatnya, Pak. Muslim, dia cuma laporan di komalnya ini nih. Cuman jadi teman-teman muslim makanya saya malas mau naikkan karena hanya laporan komalnya Kristen. Jadi nggak mungkin saya naikkan ya teman-teman. Berarti mereka penikmat komal yang lain kan? Iya. Cuman datang-datang cuman mau ngelapor. Saya abis dari sini bang. Tadi gini katanya gitu. Kita juga paham di sini ada 4 HP lo ngontrol. Di sana ini ada ini gitu loh. Jadi untuk yang mau mengikuti safari Ramadan itu ya, tempatnya di Masjid Nur Maulidah, Anda boleh registrasi ke admin sahabat Bang Juma, ke adik Sadli. Registrasi aja dulu. Begitu ya. Betul ya? Benar.
Cek. Ini masih Ada berisik. persyaratannya, ada Bunda Rahma. persyaratannya. Siapa tahu mereka mau tahu persyaratannya Enggak apa. berisik, Kalau enggak aman, Ini masih berisik, Ibu Bunda Rahma. aman. Oh, Ah, aman, ini- Bunda Rahma. apa ya? Jangan. Tadi teputan ketawanya ya, ketawat yang Oh, yang ini anu maksudnya. sekali. Iya itu. Ketawanya rame sekali. Kok bisa itu? Kenapa bisa? Emang settingannya seperti ini. Iya. Suaranya kegedean katanya. Orang lagi makan tisu disuruh ketawa. Ya persyaratannya itu ya tidak ada makan siang gratis, mari berbagi kan gitu. Karena di sana itu pasar jauh, jadi semua harus disiapkan dari bawah ke atas. Intinya ya berbagi bersama-sama biar ringan gitu. Kan termasuk amal jariah juga sih. Misalnya gini, Ustadz Arif, pahala kalau kita apa ya? Misalnya kita kasih buka satu orang aja tuh pahalanya banyak ya kalau kita kasih buka. Gimana bahasanya ya? Iyalah, itu kan puasa itu kan Syahrul Karim juga kan, bulan yang mulia, Iya, Ustaz. gitu kan. Jadi segala bentuk amalan-amalan itu mesti dilipat gandakan. Berbeda Ya, dengan jadi di bulan-bulan yang lain saudara- gitu. Saudara-saudara ingin berpartisipasi tuh boleh ini ya, ada apa sih istilahnya? Yang mau apa sih? Lanjut Ustaz. Ini maksudnya gini Bang Hendi. Gue lupa. Misalnya ada salah satu Sama-sama teman. Mbak De. Saya juga mohon maaf lahir dan batin. Waduh, kalau Bunda Rahma langsung Mohon tahu ya maaf. kalau ada Ustide ya. Itu saya juga mohon maaf Mbak De. Kalau ada salah-salah. Itu kan ribut sekali tuh suara ketawanya. Kalau ada salah kata dari saya Mbak De, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa Mbak De. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua bisa apa ya, menjalaninya dengan penuh hikmah dan sampai kita pada penghujung Ramadan dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Insya Allah bulan penuh berkah, amin ya Allah. Bang Hendi atau Gurunda, misalnya ada teman, salah satu teman yang ingin juga beramal, cuman bukan melalui ini nominal kan, misalnya untuk sahurnya atau untuk berbukanya, itu langsung bungkusan nasi itu kan boleh, enggak apa-apa kan? Boleh lah. Boleh kan? Diimpuk ke ini. impuk Ada ke berapa misalnya kan? Kenapa Bang? Ya artinya bukan dalam bentuk nominal Bang Sadli, dalam bentuk langsung bungkusan gitu lah. Oh, bisa sangat bisa. Jadi untuk konfirmasi besok saya ingin Boleh. Bang berapa bungkus kira-kira akan gitu Boleh. untuk makan buka dan sahurnya. Iya. Kan gitu kan. Cuman lokasi kita kan itu di atas gunung. Nah, itu lokasinya ada yang nanya juga di bawah tempatnya di mana? Di Makassar. Tepatnya di Patalasang Goa. Jadi buat teman-teman yang ada di Makassar bisa melalui map melihatnya. Ketik aja wisata Rumah Hobbit Bolagi, nanti langsung lewat map aja. Kayak gitu. Jauh yang lumayan jauh tuh dan mau berbagi, mau apa ya, beramal dengan memberi buka puasa kepada saudara-saudaranya tuh bisa lewat rekening ya Bang dia. Iya. Kalau mau bawa bingkisan atau bawa untuk buka ataupun sahur bisa, tapi kalau misalnya jauh bisa melalui rekening juga bisa. Rekeningnya di Bank BTN. Iya. Yang mau berbagi. Berarti tiap malam live ya? Dilihat situasinya Bun, karena kan jaringan di sana kita tahu sendiri tuh bagaimana jaringannya. Betul sih. Serius ini nggak ada Osten. Ini ada Akang Kiang Santang. Kang gimana, ada topik di bawah yang heboh? Apakah? Kang Satria. Sehat semuanya. Sehat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wa syukur ala nikmatillah Bang Gian Santang.
Ini tadi saya dapat satu video rekaman di channel di Komalnya si Pendi Usman yang murtadin orang Aceh itu. Nah, ada salah satu OTN naik ke sana, dia ngaku-ngaku murtadin Gurunda. Ngaku murtadin, namanya si Sahrir. Nah, ada satu muslim yang naik untuk ngetes kayak dulu kita di Yusuf Manubulu tuh, untuk baca Iqra juz amma, tapi nggak bisa dia. Ini saya rekamannya ada di sini. Nah, terus si Oten ini malah nyerang Bang Fahmi yang naik ke sini. Boleh saya puterin videonya? Boleh. Keren tuh. Bentar ya. Saya di sini kok Bang Kian Santa kok nggak nampak di Sinyal kali Gurunda. Kalau saya kan kayak Yesus bisa hilang bisa. Oh ya. Baru nampak. Waalaikumsalam. Baru Bade. kupingnya kelihatan. Sehat Bade. Bade kok nggak naik? Saya puterin dulu ya. Aduh, kepenuhan Roh Kudus Bang Santang ini. Dibesarin. Siap. Mas. Dibesarin Bang Santang. Tunggu. Bareng-bareng ngebasarnya tabrakan ya. Tunggu saya aja. Ya, udah. Suaranya gedein. Atau suaramu kecil tadi, bro. Di YouTube. Jangan tuh temanya. Itu kalau lihat KTP-nya tuh. itu KTP-nya, itu ID-nya. Suaranya kecil Bang Santang. KTP dia. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya masa? Suaramu kecil banget, bro. Coba saya pulin ya, ntar ya. Enggak, suara mic-mu itu loh. Saya ganti mic dulu bentar. Kecil banget suaranya. Jadi nggak mentereng gitu loh. Coba kayak gini gedenya kan aman. Nah, mantap kalau gitu. Sabar ya. Ada tadi nanya rekeningnya, itu tadi sudah ketik di bawah nomornya gitu. Bahas tuh temanya. Itu. Aduh, kecil banget. Oh, KTP-nya tuh. Itu KTP-nya, itu ID-nya. Itu ID-nya, kau baca. Itu KTP siapa? KTP dia. Belum tentu. Apa buktinya? Open game aja. Ya sudah Bang Iqra, nggak usah dulu Bang Iqra. Gak usah ditangkap. Dia tidak akan apapun dia tidak percaya karena dia selama ini dia kenapa tidak percaya? Karena selama ini dia hidup dalam kebohongan. Iya betul. Maka ketika orang Kecil, Kang. secara jujur dia berpikir orang itu bohong. Kenapa? Karena dia hidup dalam kebohongan. Orang-orang yang ada di sekitar dia itu pembohong semua. Nah, pertanyaan saya ingin bacakan satu ayat kepada kamu, tolong kamu jawab ya. Tolong kamu baca. Tolong kamu artikan ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala. Apa artinya? Itu ayat itu kitab kamu. Itu kitab kamu. Mengartikan. Kamu artikan. Bang Ego, Kamu artikan dulu. 5 tahun bisa ini. Anak 5 tahun bisa ini. Kalau Gini poinnya, terus kalau misalkan Bang Igel nggak bisa baca, poinnya apa? Terus misalkan murtadin odong-odong. Oh gitu. Dari lahir Kristen atau Islam ya. Nggak percaya kalau dia salah. Gini aja lah. Gini Alfami, aku pun murtadin. Gini Alfami, aku nggak bisa baca ya. Anggap aja aku seperti Bang Igel ini ya. Aku murtadin, aku nggak bisa baca ya. Terus kamu nggak percaya ya. Itu hak kamu ya. Hak kamu. Tapi 920 kan? bukan, kalau kami nggak berbohong, aku murtadi nggak berbohong. Ada orang yang memaksa saya, oke lah kalau gitu. Kalau kamu berbohong, kamu memaksa aku bohong apa tidak? Ya, kita sumpah mubahalah aja gimana? Berani nggak? Mubahalah. Kamu berani nggak sama aku? Sumpah mubahalah. Jangan ketawa dong. Gimana? Ketemu dulu. Nggak usah, ini ada disaksikan orang banyak ini, ya.
Kamu minta apa aku turuti, ya. Kamu minta apa sampai kematian pun ku turuti, ya. Lah ketemu lah anaknya lah kalau mau. Kalau aku berdosa, Gini teman-teman, kita nggak gini teman-teman sebentar teman-teman maaf ya, kita nggak usah ngabisin waktu karena apa? Seorang Islam ini nggak mau butuh jawaban. Ya, sekali lagi, mereka itu tidak pernah mau butuh jawaban. Nanya Alkitab dijawab punya jawaban sendiri. Orang nanya apa dijawab Pak Igel punya jawaban sendiri. Kan lucu. Makanya Makanya gini kan tahu kan ayat ini kalau kan. kalau mereka naik itu, kalau nggak makanya mereka sudah perlu duluan maunya bertanya, tapi nggak mau sesuai tema ya begini. Kalau Idul, Kamu turun dulu, nanti kamu belajar bagaimana data, bagaimana diskusi yang baik. ya Pak Pendi, jadi nggak kalau nggak mau sesuai tema nggak usah ngapain. Nah itu Guru Nda, akhirnya Pak Fahminya di-kick sama Oten-Oten ini. Nah si Tom juga dia ngaku murtadin akhirnya dan ngajak mubahala ke Pak Fahmi. Tapi diajak ketemu sama Pak Fahmi, si Tom ini nggak mau. Jadi pengepul murtadin di TikTok ini ternyata gantinya Yusuf Manubulu si Pendi Usman ini. Gimana menurut Guru Nda? Pendi Usman yang orang Aceh itu ya? Betul. Iya Guru Nda. Oh gitu. Jadi dia orang-orang yang ada sama dia itu orang Oten juga yang pura-pura jadi Kristen gitu. Betul. Nah si Egal juga sama. Pura-pura murtadin. Pura-pura murtadin, dia Oten. Saya kenal ini si Egal ini suaranya saya kenal. Kalau misalkan dia naik saya bongkar bisa. Malahan dia tadi nampilin KTP, agamanya ditutup, fotonya juga ditutup. Lalu untuk apa? entah untuk apa, untuk Indomie apa namanya donasi atau untuk apa saya nggak paham juga ini, atau untuk melabui umat Muslim. Iya. Kan Kalau sejarahnya kita kan kita nampakkan, iya kan? Itu malah agamanya yang ditutup. Agamanya ditutup, fotonya ditutup juga. Yang Sahril itu ya, Bang Gian Santang. Sahril, Iya, yang mana? Egal Sahril itu. Dia kan ngajak ke Muslim mubahala, tapi diajak ketemu nggak mau. Nah ini yang jadi masalahnya nih. Ya, ini ada Hensa. Saya dikecilin lagi Bang. Siap Bang. Hensa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang ya? Ya Islam Bang. Iya. Ini tadi kan sore saya ada telepon dan Bang Handi. Boleh bicara dengan Bang Handi? Ya, Prof Handi. Kenapa itu Bang? Ada apa Bang Hansa? Hansa. Inilah masalah gimana ya? Bahasanya privasi apa gimana? Iya, privasi. Anak sendiri. Oh. Gimana ya? Ya Bang, karena ini kita lagi sesi diskusi, makanya saya nggak mau menaikkan teman-teman Muslim karena nanti ujungnya jadi sesi curhat Bang. Iya, nanti apa besok lah telepon dan Bang Handi aja apa? Iya betul. Boleh. Nanti saya minta pendapat aja. Iya nanti tinggal di chat aja sama Bang Handinya Bang ya, karena kita lagi mau diskusi nih Bang. Oh iya. Saya nyimak aja Bang, ya. Baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kembali ke yang tadi si Pendi Usman, Guru Nda, ini perlu ditindak atau gimana ya? Soalnya ini kan udah kebohongan publik nih. Kalau Yusuf Manubulu kan udah alhamdulillah udah kena tuh sama pihak berwajib, udah di penjara. Nah ini timbul lagi yang baru nih, Pendi Usman nih, apa perlu diusut atau gimana Guru Nda? Soalnya banyak bukti itu murtadin palsu semua. Ya kalau memang ada bukti ya kita usut lah. Iya, kalau datanya emang sudah lengkap.
Kenapa tidak? Itu nggak boleh itu. Itu kan cara-cara pemurtadan yang kurang ajar. Memancing orang lain untuk murtad kan? Kan euforia itu nantinya kan tujuannya ada dua. Tujuannya ada dua. Ketika mereka mengaku murtad, orang yang lain akan, ternyata murtad itu banyak loh. Iya kan? Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah orang-orang oten ini memberikan donasi kepada mereka. Wah, ini kan murtadin, kasihan kita. Beliau butuh, ayo kita bantu. Kayak gitu maksudnya. Bagus kalau tidak pasang nomor rekening si Effendi, karena menurut sejarahnya beliau itu meninggalkan Islam karena memang faktor ekonomi. Iya. Terus host, ini ada informasi nih. Ada akun Naswan Friend kan di bawah. Naswan Friend. Ada kawannya mau syahadat katanya. Nggak ada, ini cuma 2 aja yang request, Umar Said sama ini ada penghujat 1. Ini penghujat ini, jadi nggak aku naikkan yang komen di bawah nih. Ya, kita sapa dulu setengah dewa, apakah ini Muslim atau Kristen? Selamat malam. Saya Selamat Kristen. malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sehat-sehat semua guru-guru Islam nih. Sehat. Iya. Selamat menunaikan ibadah puasa Bang Suma dan semua. Iya, makasih Bang. Makasih Bang. Ya, saya titipkan NKRI. Damai selalu. Amin. Iya. Katolik Bang ya? Enggak, ini ngapain Bang setengah ini netipin RKRI? Beliau mau merantau. Emang mau kemana kata Bang Edan? Enggak, aku mau kembali ke Nirwana. Ih, mati dia. Jangan dulu lah. Isi Enggak, dulu enggak. kemerdekaan ini. Maksudnya gini Bang Suma, soal agama kan sifatnya sensitif itu. Iya. Curhat. Bukan curhat, enggak sih, ini sangat penting gitu kan. Begitu kan Bang Suma, itu sangat penting kan. Yang sangat penting ini setengah Yura channel udah aku naikin lah. Oke. Yang sangat penting itu yang disalib itu Yudas apa Yesus? Itu yang perlu Anda tahu. Itu penting loh. Jangan sampai Anda salah bertuhan Iya. Janganlah, itu apa jurus pamungkasnya Bang Suma itu jangan diganggu itu. Enggak pun Bang, cuman bulan ini aja Maret. Bulan depan lain lagi Pak. Lain tema lagi. Aduh, mau diskusi Bang setengah? Enggak, cuma ngucapin selamat mempersiapkan diri ataupun sementara menjalankan ibadah puasa saja. Sehat selalu semua. Makasih Bang. Iya. Udah gitu aja. Gini aja Bang. Kirain masih lama. Titip kalau ada Kristen di bawah follow akun ini. Menurut Pak Setengah, dikit Pak Setengah. Apa Bapak setuju kalau Yesus itu menurut Paulus terkutuk? Bapak setuju? Tapi Untuk karena ini sementara puasa aku tidak mau bikin panas kalian lah gitu. Tapi kalau kita lihat Pak, setelah Yesus puasa 40 hari, Yesus puasa lah. Kenapa teman-teman Kristen yang nggak puasa? Bukan tidak puasa, kami juga menunaikan puasa. Oh, puasa apa itu Bang? Puasanya beda Bang. Kalau sehari makan 3 kali, jadi makan berarti yang sekali dikasihkan orang. Tidak, begini teman-teman. Ada juga namanya denom, ada tradisi juga gitu. Tapi ada juga gereja-gereja yang menunaikan ibadah. Gini Bang, gini saya pernah tanya sama orang Kristen, kebetulan beliau itu seorang polisi. Saya bilang, Yesus kan puasa Pak, kenapa di Kristen nggak ada puasa? Kami puasa Mas. Kata siapa kami nggak puasa? Misalnya kita ngerokok sehari 3 bungkus, jadi 2 bungkus, yang sebungkus dibagikan ke orang, itu nggak puasa gitu. Bukan ada gitu. juga ada juga namanya puasa kande kalau di tempatku. Apa itu kande? Kande itu makan, ya. Jadi puasa sambil makan.
Gini teman-teman, Zuma, Iya. Kristen itu ada juga yang puasa tapi bukan merupakan suatu kayak di teman-teman sebagai rukun, bukan hal yang wajib, begitu. Tapi kalau Yesus muridnya wajib malah. Ada dalilnya, Zuma. Kita lihat di dalam Matius. Iya. Iya, di Matius 9, 14-15. Kemudian datanglah murid-murid Yesus itu ya. Murid-murid Yohanes itu. Iya, betul. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Gitu kan. Jawab Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa tuh. Murid-murid Yesus setelah Yesus terangkat, muridnya wajib. Iya. Tapi itu kan Bani Israel, Bang. Beda kan dengan Kristen. Iya, silakan, tidak apa-apa itu pemahaman. Iya. Begini, kalau di Kristen itu puasa bukan untuk memperoleh pahala, bukan, atau yang lainnya, tapi untuk menyatakan bahwa kita ini merendahkan diri, Tuhan yang punya kuasa, itu aja sederhananya. Gimana? Kalau di Kristen itu kalau ada yang berpuasa bukan untuk misalnya untuk memperoleh pahala, bukan, tapi itu untuk merendahkan diri itu. Tapi kalau di pengajaran Yesus itu justru pahala dia. Oh gitu ya. Iya. Itu penafsiran Bang Sumai, enggak apa-apa. Bukan penafsiran. Iya, itu ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Dia katakan bahwa perbanyaklah harta surga. Iya. Iya, harta surga itu kan amal kan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Matius 6. Ngengat dan karat merusaknya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta untuk di surga. Iya, betul. Harta di surga itu kan amal. Gitu, Bang. Iya. Karena kenapa? Manusia diupah nanti. Yohanes 5 nomor 29 kan. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Lalu kemudian yang melakukan kebaikan masuk ke surga. Yang tidak melakukan kebaikan tapi keburukan masuk ke neraka. Artinya orang masuk berdasarkan timbangan. Orang masuk surga berdasarkan dengan amal. Siapa yang baik dihitung kebaikannya dimasukkan ke surga. Siapa yang buruk dihitung keburukannya masukkan ke neraka. Itu dalil. Oke, di keyakinan Bang Suma seperti itu ya. Yohanes 5:29 masa keyakinan saya, Bang? Itu kok ya saya lagi. Itu ucapan Yesus loh. Ya, Bang Suma dakwalah dulu tentang biar untuk saya pribadi tentang puasa dulu. Ya, jelas di situ dikatakan bahwa di Yohanes 5 ini mereka yang telah berbuat baik kan amal tuh, amal baik kan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Berarti keselamatan seseorang ditentukan oleh amal baik, amal buruk. Kan gitu. Jadi kalau puasa tidak mengharapkan, bukan tujuannya untuk pahala, lalu untuk apa? Untuk pamer. Makanya dilarang. Yesus karena kalau kita puasa, karena kalau kita pamer, kita ria, itu tidak mendapat nilai pahala. Jadi puasa itu harus ikhlas gitu, Bang. Iya betul. Karena Yesus mengajarkan kalau kamu berpuasa jangan tunjukkan. Minyak kelapa mendidih. Apa itu mendidih itu? Iya, kayak orang ketawa atau orang nangis tadi. Oh, ada yang kasih efek tadi itu. Siapa? Jangan cuma Suma yang dikasih minum, kawan-kawan. Aku juga lah ini haus ini. Iya. Iya, ajak dulu Bang Suma berlaku. Iya, ayo teman-teman kasih hak minum dulu. Mereka yang di bawah bingung kalau untuk muslim kan ngasihnya kopi hitam, tapi kalau untuk oten kan harus anggur asam, Gurunda. Nggak ada di sini anggur asam. Kasih aja permen kaki. Permen kaki. Oh gitu. Permen kaki. Iya. Tapi yang jumbo. Ini mumpung ST aja ini.
Wah, panen aku ini panen stiker aku ini. Waduh. Biasanya itu kalau anggur asamnya itu kami dalam bentuk donat kalau di Komal itu. Gitu ya. Waduh, pengennya donat malahan. Dikasih teh nggak mau, dikasih mawar nggak mau. Masih kurang. Saya dari tadi kasih donat tapi bagian tengahnya. Awas Paulus lewat tuh. Paulus itu ada Paulus itu. Aduh, jangan gitulah, jangan sungkan-sungkan kasih yang besar-besar. Berarti Yesus berpuasa itu untuk apa Guru ndak? Yang 40 hari 40 malam itu. Kalau kata dia kan puasanya Oten ini tidak untuk pahala katanya, tidak ada pahala. Berarti untuk apa Yesus? Yesus itu puasa menjalankan perintah Tuhan di dalam kitab Yoel 1 nomor 14. Jadi di situ dikatakan, adakanlah puasa yang suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Elohim Tuhanmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Disuruh berteriak kepada Tuhan setelah mereka kemudian berpuasa. Bang Suma, ya. Pernah puasa 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum? Enggak Bang. Oh, itu ada Kristen yang lakukan itu bahkan sampai 7 hari. Waduh, itu menyiksa namanya Bang. Pantasan Pak Bom kurus Bang. Kalau di Islam namanya puasa wusol, itu dilarang, nggak boleh. Nggak boleh ya kalau di Islam itu. Nggak boleh. Kita puasa itu harus tetap menjaga kesehatan. Mungkin nuntut ilmu hitam kali. Biar tebal senjata. Saya pernah saksikan itu ada orang yang berpuasa 7 hari sampai biru badannya itu kayak udah membeku darahnya itu. Oh mungkin ini Bang, salah. Mungkin pada saat hari pertama masih kuat, hari kedua dia ke belakang rumah, dia telan buah pepaya yang masih muda. Sembunyi-sembunyi akhirnya karena dia tidak sempat ngunyah karena ada yang melihat, ketelan langsung, lambung tidak kuat. Akhirnya berdampak kepada badan yang biru, hijau, coklat, gitu Bang. Mungkin bisa jadi kan. Tujuannya 3 hari itu apa Bang setengah? Apa untuk pesugihan apa gimana Bang? Ya itu dia. Gini kalau puasa di Kristen itu bukan masalah berapa hari berapa lama, itu kualitasnya bukan dari situ sebenarnya. Tapi kualitasnya itu bagaimana kita merendahkan diri itu aja. Dan sesudah puasa apa hasilnya, perubahan hidup ada enggak? Kalau habis puasa enggak berubah kan sama aja puasanya kosong gitu. Begitu kan Bang Suma kan? Iya betul. Makanya dikatakan jangan puasa karena menahan lapar saja. Iya. Oke, kasih minum lagi lah kalau gitu aku ini. Sudah kasih ilmu lagi. Lucu juga saudara setengah ini. Aduh. Aku sering ikut di diskusi Bang Suma. Saya tertarik juga sih buat diskusi Bang Suma. Tapi ini bulan puasa Bang Suma perdalam ilmu lagi lah. Bagus juga nasihatnya. Iya. Bang Suma selama puasa apa agendanya ini? Biasa baca Quran kayak gitu-gitu aja. Oh, paling masih banyak ada sholat, baca Quran. Kalau puasa itu masih agenda bantai-bantai lewat debat-debat atau gimana? Termasuk itu karena itu adalah ilmu. Ilmu kan. Iya, kita salah kan satu jihad di situ ya. Jihad itu menyampaikan kebenaran kan tujuannya untuk menyelamatkan teman-teman Kristen. Begitu juga pendeta berkhotbah kan untuk menyelamatkan orang-orang. Begitu juga misionaris berkhotbah untuk mengajak orang menjadi Kristen. Itu kan untuk menurut mereka untuk menyelamatkan orang. Sama-sama. Syukurlah kalau gitu semua jadi selamat, jadi akur-akur di hari dunia sampai akhirat. Ya. Jadi masing-masing mengaku bahwa ajarannya benar, maka ngajak orang yang lain untuk ikutkan gitu ya. Yang penting dengan cara-cara yang baik.
Ya, belajar Muslim Kristen. Mantan. Mantan apa? Oten. Oh, mualaf. Oh, tes dulu Bang Suma, tes dulu ini. Saya mau Atau saya yang tes Bang Suman. Iya, boleh juga. Coba bacakan 12 pengakuan iman Rasuli, Bang. Udah lupa kayaknya dia tuh. Lupa, sudah tidak mengimani lagi kan. Itu karena dia gagal di sana Bang Suma. Saya mau bertanya. Nggak apa-apa sih, itu hak bebas. Mau bertanya apa silakan belajar. Itu Isa dan Yesus apakah sama? Waduh, kok masih mempertanyakan itu? Katanya mantan Oten. Siapa yang ditanya? Aku ini atau salam nggak apa? Oh, bertanya ke siapa? Oh, ke Bang Zuma. Oh, iya. Mantan Islam atau mantan Oten ini? Kenapa dia Muslim? Mantan Islam, mantan Kristen. Mualaf dia Bang. Mualaf atau murtadin? Mualaf. Oh. Dia ini mudin, mualaf kemudian murtadin. Anak buah CPNI Usman kayaknya nih. Iya, gimana Bang? Tuh, saya menanya Isa dan Yesus apakah sama atau beda? Isa dan Yesus. Kalau berbicara mengenai Islam, Isa itu adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Dia mengajarkan Bani Israel jalan keselamatan menuju pencipta langit dan bumi dengan menggunakan kitab Taurat dan juga hikmat Injil. Kalau Yesus di Kristen itu adalah orang yang Mesias, yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, mengambil tubuh manusia, mati di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosanya Kristen. Jadi antara Islam dan Kristen jelas berbeda antara Isa dan Yesus. Bagaimana dengan Yahudi? Terkait dengan Yahudi, hanya ada satu manusia yang datang kepada mereka yang lahir tanpa ayah. Mereka sebut Yeshua HaMashiach. Nah, berarti Islam dan Kristen harus legowo menerima bahwa yang disebut dengan Isa dan Yesus itu adalah oknum yang sama. Yang membedakan kemudian adalah paradigma pemikiran ajaran. Itu yang membedakan. Kalau di Islam dia nabi, kalau di Kristen dia adalah nabi dan Tuhan. Nah, versi cerita inilah yang membedakan kemudian. Nah, kalau saya sendiri mengatakan bahwa kalau berbicara mengenai pengutusan oknum manusianya, maka itu adalah merujuk kepada Yahudi yang adalah nabi, itu satu, itu sama. Tapi kalau dilihat dari perspektif ajaran antara Islam dan Kristen jelas berbeda. Bagi saya yang Kristen sembah itu adalah Yudas. Itu bagi saya. Seperti itu Bang. Wah, ini Bang Suma pernyataannya si Yudas ini. Iya. Itu boleh jadi usin dia ini. Ya bagaimana belajar? Bang belajar. Tanggapannya belajar. Saya mau tanya satu lagi. Iya. Wah, ada suara kukuknya guru. Itulah, saya kan di pedalaman daerah Dayak. Iya, suka-suka lah. Ada guguknya ya. Berapa lama mualaf belajar? Sudah 5 tahun. Si Bom di mute dulu di belakang Pak belajar. Suara si Bom di belakang di mute dulu. Sudah. Si Bom-bomnya di belakang. Dulu mualaf kenapa? Mungkin ada sesuatu? Istri. Menikah berarti ya? Iya. Oke, pertanyaan lanjutannya apa Bang? Pertanyaannya selanjutnya, ya, itu yang ingin mematahkan salib di hari akhir itu, ya, apakah
Yesus. Ya, gimana? Yang mematahkan salib, membunuh babi itu di akhir zaman. Apakah itu yang dibilang Yesus? Iya, betul. Sesuai dengan Yohanes 12:48. Jadi orang Islam harus mengimani Yesus, mengimani Nabi Isa. Oh iya. Iya. Justru ketika kedatangan Nabi Isa alaihissalam nantinya, Nabi Isa lah yang akan beriman kembali kepada ajaran Islam. Nabi Isa yang akan menjadi makmum terhadap ajaran Islam, karena beliau bukan nabi terakhir, tetapi dia adalah makmum. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahidan. Jadi ketika datang kemudian Nabi Isa untuk yang kedua kalinya, ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada dia. Dengan beriman kepada dia, itu sama halnya dia beriman kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di akhir zaman nanti ada orang yang diusir. Nah, itulah tadi yang saya bahas dengan salah satu saudara kita dari Kristen, yang saya katakan bahwa Yesus mengusir orang-orang yang menodai ajarannya. Sedangkan di dalam Matius 12:48, Yesusnya kemudian itu akan menghakimi sesuai dengan apa yang pernah dia ucapkan ketika dia datang kepada Bani Israel selama 3 tahun. Jadi penghakiman Yesus di akhir zaman nanti tidak berdasarkan surat Paulus, tidak berdasarkan Lukas, buku Markus, buku Matius, surat-surat Paulus, bukan. Tapi berdasarkan terhadap ucapan-ucapan beliau ketika dia datang kepada Bani Israel. Coba kita lihat apa yang tertulis di dalam Yohanes 12 tadi yang saya maksud. Di situ dia katakan begini, bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, kenapa saya tidak menerima perkataan-perkataan Paulus, perkataan Lukas, Markus, Matius? Kenapa? Karena yang menjadi patron, yang menjadi bidikan pada saat ini, sekarang, dan akan datang itu adalah Yesus. Orang-orang dihakimi berdasarkan Yesus itu tergantung ucapan dia pada saat dia datang 3 tahun yang lalu. Pada 3 tahun pada saat itu. Jadi surat-surat yang dibangun kemudian Paulus mengaku ada Yesus datang kepada dia di Pulau Patmos, ada Yesus datang kepada itu enggak dipakai itu, karena ucapan Yesus lah yang menjadi penghakiman di akhir zaman. Apa yang Yesus ucapkan selama 3 tahun itu, itulah yang menjadi penghakiman. Contoh salah satunya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Umat Islam beriman kepada oknum itu, bahwa oknum itu hanya diutus kepada Bani Israel. Nah, muncul ajaran Kristen, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Itu Yesus tidak pernah ucapkan itu. Jadi pola itu nggak dipakai kemudian, makanya ada pengusiran. Bukan setiap orang yang memanggil aku kurios, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa atau kehendak Tuhan yang telah mengutus aku. Apa kehendak Bapa itu? Lihat Yesus, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Nah, kalau Yesus nih yang menjadi patron, menjadi teladan, menjadi contoh, adakah Yesus itu Kristen? Adakah Yesus itu ibadah minggu? Adakah Yesus itu menyembah Tritunggal? Adakah Yesus itu makan babi? Adakah Yesus itu bersunat? Kan tidak. Adakah Yesus membaca Bible? Tidak. Kan seperti itu. Berarti Yesus yang harus menjadi patron. Apa yang Yesus lakukan, itulah yang harus dicontoh oleh pengikutnya. Karena di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Nah, pertanyaannya sekarang,
ketika Yesus hidup, apakah dia Kristen atau dia Yahudi? Maksudnya apakah dia ini praktisi perjanjian baru atau Yesus ini praktisi perjanjian lama? Rupa-rupanya Yesus praktisi perjanjian lama. Berarti kalau mengaku percaya Yesus, wajib hukumnya hidup sebagaimana layaknya hidupnya perjanjian lama, yaitu menjadi penganut Torah atau praktisi Torah. Nah itu betul. Galatia 4 nomor 4 Paulus sendiri mengaku Yesus tunduk taat kepada hukum Taurat. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Nah, kan gitu. Nah sekarang Kristen ibadah hari Minggu, nyembah Yesus, makan babi, apakah itu pekerjaan yang pernah Yesus lakukan? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Seperti itu Bang. Silakan. Nah, saya ingin mau minta doa sama Bang Zuma, boleh? Doa. Doakan saya biar istiqomah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihahkan sajalah Bang. Ya. Baik. Ya, saya mengajak teman-teman. Saya Dedi Hamim. Masya Allah. Saya mengajak teman-teman 2.400 di YouTube ada 1,7. Kita doakan saudara kita ini, Dedi Hamim, supaya istiqomah dalam iman Islam. Dan satu lagi, beliau mendapatkan keturunan yang bisa menjadi tokoh agama dan tokoh negara kita, supaya negara kita ke depannya bisa lebih baik dari yang sekarang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke, Bang Belajar, terima kasih. Jadi teman-teman jangan langsung komen nyamar atau ini nih. Kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin Bapak ini sudah lama mualaf tapi tidak ada bimbingan dari orang-orang terdekatnya seperti itu. Karena banyak pengalaman yang saya ketahui, banyak yang mualaf tapi karena cuman syahadat aja, setelah itu nggak ada yang membimbing mereka untuk ke Islam seperti apa. Nah setelah melihat Komal inilah makanya mereka langsung, oh ternyata begini, termasuk mungkin salah satunya Bapak tersebut. Bukan begitu Pak? Kadang pintar juga anakku ini. Alhamdulillah. Oke Pak, ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Sudah. Terima kasih. Cuma aku kasih makan sayur kangkung tiap hari. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Han di mana ya? Ada yang curiga di belakang. Tadi typingannya itu, ya gitulah. Iya, jangan curiga dulu karena banyak kan mualaf-mualaf yang datang ke Bang Zuma, mereka tuh nggak ada bimbingan selama sekali. Jadi pada saat mereka syahadat, yaudah sampai di situ. Setelah itu 5 tahun 6 tahun kemudian ya lebaran juga, Natal juga kayak gitu. Nah setelah mereka lihat Komal ini, disinilah mereka belajar seperti Bapak tadi. Ada sesuatu yang ingin dia tanyakan, tapi mau tanyakan kemana? Pada saat ada Komal ini, cobalah aku tanyakan ke Bang Zuma kayak gitu. Jadi nggak bisa kita langsung menjudge seseorang ya teman-teman. Kita ambil positifnya aja. Di bawah ada atas nama Naswan nggak? Naswan Tin. Nggak ada, belum ada. Ada kawannya mau syahadat. Silakan Naswan yang mau syahadat. Loh, masih ada suaranya? Itu di setengah Gurunda, bukan di orang tadi. Tuh. Itu suara bom-bom muncul lagi tuh. Kecilin sedikit volume bom-bomnya setengah. Itu dia termute, kok bisa masuk suara guguknya? Tadi dia buka mute, coba buka lagi mute-nya. Pasti ada suara bom-bom nih. Buka setengah. Nggak berani dia. Nih ada. Ada. Karena anjing itu juga berguna. Saya juga rencana itu nanti pelihara anjing di tempat saya. Namanya siapa Bang? Di tempat wisata itu sebenarnya harus ada anjing memang, tapi taruh depan di luar. Jadi setiap ada pengunjung dikejar dulu kan, baru masuk.
Naswan nggak ada. Dari mana katanya Nggak tadi bang? berani pakai datang itu kalau ada anjing. Enggak. Untuk malam-malam di belakang rumah, maksudnya di bagian belakang pagar belakang gitu loh. Karena biasa ada orang ngintip. Tidak datang. Bunda Gemini Ben tidak datang kalau ada anjing ya. Bunda. Silakan Sulbani. Sulbani, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Apa yang ingin disampaikan? Eko dong. Jaringannya. Burunda. Bang Zuma izin bertanya kalau boleh Bang Zuma. Iya, silakan. Itu maksud kalimat syahadat, kalimat pertama itu apa? Tiada Tuhan selain Allah. Izin bertanya. Iya. Ya, soalnya pemahaman saya tiada Tuhan berarti enggak Tuhan itu enggak diakui selain Allah. Atau gimana? Bukan, sama ketika kemudian ada seorang anak, ya kan? Ada seorang anak yang tidak bersama dengan bapaknya gitu. Lalu kemudian banyak cerita-cerita kemudian yang dikenal, yang simpang siur bahwa sebenarnya kamu itu bapakmu si fulan. Bapakmu itu si fulan. Tapi setahu dia bapaknya itu adalah yang ini. Maka anak ini kemudian untuk meyakinkan dirinya, dia bersahadat, dia bersaksi, tidak ada yang pernah meniduri ya mamanya kecuali si ini. Itu adalah hal yang mutlak absolut. Tuhan itu pasti ada. Jadi bukan berarti Tuhan itu tak ada. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kan banyak Tuhan tuh, banyak sembahan-sembahan. Agama ini sembahannya ini, agama ini sembahannya ini. Yang pasti Tuhan itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Maka umat Islam mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain yang disembah oleh umat Islam. Maksudnya Tuhan-Tuhan lain itu hanyalah inasan, itu hanya berhala-berhala yang sama sekali bukan pencipta langit dan bumi. Oh, soalnya dua pengertian gitu kan, di situ kan saya bisa tangkap. Yang pertama, memang dalam Islam itu Tuhan itu nggak diakui, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang ada, yang disebut Tuhan itu tidak ada lain selain Allah, itu pengertian kedua. Maknanya tidak begitu. Tuhan itu pasti ada. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Karena alam semesta ini nyata ada, berarti penciptanya ada. Nah, tidak ada pencipta selain Allah. Oh iya oke. Ya gitu Bang. Karena kan ciptaan sudah ada nih, berarti ada penciptanya. Nah, tidak ada pencipta selain Allah. Oke. Ini Bang Zuma ini tema di atas ya, tema untuk apa ini? Gak tahu itu hostnya tadi. Yesus berpuasa. Untuk diskusi, untuk debat, atau untuk berapologet ini? Untuk diskusi. Oh, mau level berapa Bang diskusinya? Ya, level 2, level 3 juga bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nanti diskusi Bang, sudah kawan ini. Oke. Ya. Bang Ayo Zuma, Pak, diskusi. Ya. Pasti bisa. boleh menyampaikan sesuatu Bang Zuma? Silakan Bang. Ya, ini apa namanya? Saya baru dengar tadi dari itu channelnya si Bom Bom. Iya, gimana? Dia mau serang Bang Zuma itu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena ada juga orang yang kasih kacau di bawah tadi. Jadi Mas itu yang dia ingin tanyakan itu ada 3. Iya. Ini ditanyakan sama Bang Zuma akan mencret. Jadi yang dia tanyakan nanti kan ada yang gurui dia si Bom Bom. Iya. Yang dia katakan begini. Pertanyaannya nanti ke Bang Zuma, kenapa di Al-Ikhlas? Iya. Di surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata Al-Ikhlas dalam ayatnya. Bagus. Pertama. Terus yang kedua, Kul huwallahu ahad itu artinya Maha Esa, 1. Iya. Terus kenapa di walam yakul lahu kufuwan ahad lain juga artinya?
Nah, itu dia mau tanyakan itu. Pasti itu yang ditanyakan sama Bang Zuma akan mencret. Mantap. Ini di ayat Al-Ikhlas itu ada kata-kata ahad yang pertama, Iya. yang terakhir. Kenapa beda artinya? Dia bilang itu karena Al-Quran itu bisa dirubah-rubah seenaknya mereka. Oh gitu. Saya cuma monitor di bawah tadi, saya nggak masuk, saya cuma monitor. Yang Iya, jelas dia iya, akan iya. tanya itu. Dan kalau dia tanyakan sama Bang Zuma, katanya Bang Iya. Zuma akan mencret ini. Dan pasti kalau ditanya dia pasti beralih pertanyaan serang balik ke mereka, gitu bahasanya. Begitu ya. Jadi bagaimana sikapnya Bang Zuma tentang yang saya maksud tadi? Barangkali bagusnya jangan dibuka di sini. Nanti dia pindah jawaban lagi yang lain. Oh gitu ya. Iya. Wah, enggak jadi ditanya ini. Saya tahu jawabannya tadi itu, saya mau naik cuma tuh. Terakhir saya diserang, saya juga gak punya data. Saya bingung. Iya. Tapi mungkin Bang Zuma kan sudah pahami pertanyaannya dan jawabannya mungkin kan. Kalau saya sih tidak tahu. Ya begitu. Iya, Bisa baik. barangkali penyampaiannya Bang Zuma. Baik. Nanti ya asalkan dia paham aja sih bahwasanya kalau berbicara mengenai kata ahad itu bisa diartikan, pokoknya nantilah kita bahas. Ahad itu bisa diartikan esa, ahad itu juga bisa diartikan seseorang. Ya. Banyak arti lah pokoknya. Tapi itu nanti penjabarannya pakai kaidah bahasa. Ya, terkait dengan Ikhlas itu sendiri, contohnya dia bilang di An-Nas, dia bilang suratnya ada tulisan An-Nas. Iya. Tapi di An-Nas kok tidak ada? Oh iya. Jadi Ikhlas ini di sini tidak boleh ada unsur paksaan. Karena ini pernyataan ikrar iman. Diperintahkan kemudian kita itu mengatakan sesuatu yang harus benar-benar terpatri, tak ada paksaan. Tidak seperti tetangga. Mulut mereka mengatakan satu, tapi implementasi Bible mengatakan tiga. Ada tiga yang bersaksi di surga. Itu gimana ceritanya? Bisa ikhlas nggak mereka tuh? Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Mau bilang Bapa, ada Yesus. Mau bilang Yesus, ada Roh Kudus. Mau bilang satu hakikat, satu manusia, satu burung merpati, satu roh. Ya, tidak ada keikhlasan. Sulit. Tapi kalau di Islam, Qul huwallahu ahad. Siapa yang bisa ganggu ini? Saya ikhlas mengatakan pencipta langit dan bumi itu pasti maha. Maha kuasa artinya tidak punya kelemahan. Maha satu artinya benar-benar satu. Tak ada sekutu, tak ada pembanding, tidak ada yang setara. Harus ikhlas. Biasanya satu pekerjaan, seberat apapun pekerjaan itu, kalau dilaksanakan banyak kekuatan, maka sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Tapi yang ini satu, melaksanakan semua pekerjaan, menjaga, menciptakan, berkuasa dan menghukum, tapi dia hanya berdiri sebagai hakikat yang tunggal. Ahad. Nah, kemudian Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu, harus ikhlas. Jangan memintanya kepada Allah, besok melihat ada orang yang memberikan sesajen ke pohon, lalu melihat pola kehidupan orang yang menerima sesajen, nomornya naik buntut dia. Naik dia punya porkas atau naik dia punya judi, rezekinya bagus. Akhirnya dia pergi juga ke situ. Berarti dia tidak ikhlas mengatakan Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Munafik dia jadinya. Pembohong dia jadinya. Lam yalida wa lam yulada. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia mengakui Tuhan itu tidak punya silsilah. Tapi besok ketika dikasih duit, dikasih kesehatan, dia menyembah kepada anak Tuhan menurut tetangga. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Baru juga belajar bela diri, masuk ke tempat gelap, sombong dia kan. Dia datang, ngapain saya takut? Saya kan dan tiga. Saya pernah kasih benjol, orang merasa diri yang paling hebat kok. Saya punya bela diri, saya punya ilmu. Berarti dia yang kemudian menganggap keilmuannya setara dengan pencipta langit dan bumi. Ini orang Islam
kalau mengkaji Al-Ikhlas, kudu harus ikhlas menerima semua pernyataan dari ayat pertama sampai ayat keempat. Tak boleh ragu. Harus benar-benar ikhlas menjadi Islam, mengakui Allah satu-satunya Tuhan, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah itu bukan makhluk, laisa kamitslihi syai', bukan manusia, bukan anak manusia, dan Allah tidak ada yang setara dengan dia. Itu semua cakupan iman, cakupan akidah, kudu ikhlas. Tak boleh ada yang lain. Kapan dia jatuh sedikit bergeser, maka dia munafik. Bergeser lagi, maka dia fasik. Bergeser lagi sedikit, maka dia zalim. Sedikit lagi dia bergeser, maka dia kufur, kafir kepada Allah. Itulah makanya kenapa Al-Ikhlas ini tak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi kandungannya, hukumnya wajib murni tanpa ada campuran apapun. Satu-satunya Allah, tempat meminta segala sesuatu, tidak setara dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga Tuhan Allah tidak setara dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', satu-satunya pencipta langit dan bumi hanya Dia. Tak boleh diganggu oleh kekuatan apapun, tak boleh diganggu oleh anak apapun, tidak boleh diganggu oleh makhluk apapun. Itu yang disebut akidah tauhid. Tapi sepertinya Bang Suma dia mau lari ke tekstualnya, pengertiannya ahad itu. Ya nggak apa-apa. Sekarang kalau begitu saya akan bertanya, coba Anda narasikan apa kaidah antara surah Al-Ikhlas ini ketika dikatakan bahwasanya yang satu mengatakan ahadun, yang satu kemudian mengatakan ahadin. Kira-kira apa yang bisa dia tafsirkan, yang dia sampaikan kepada saya? Iya. Iya kan? Jelas nanti itu dia mau cari Bang Suma nanti itu. Sama seperti ini, Bang. Sama seperti ini. Subhanalladzi asra. Maha suci. Subhana, maha suci. Subhana, maha suci. Tabarakalladzi biyadihi. Maha suci juga. Kok bisa yang satu subhana, yang satu tabarak? Kok bisa? Kok bisa? Jadi yang kayak gitu-gitu insya Allah Al-Quran akan menjawab segala sesuatunya. Kalaupun ada pertanyaan yang sulit dari teman-teman Kristen saya tidak bisa jawab, saya akan kembali kepada guru saya untuk belajar. Kan gitu. Itu Bang ya. Ya. Tidak lama itu mau cari sebentar itu Bang Suma katanya. Saya dengar tadi. Cara bom mencari saya itu, saya ada di Makassar, dia carinya di mana? Di Afrika bagian utara. Begitu dia cara cari saya. Kalau saya ada di Afrika, dia lari lagi ke Jepang. Dia cari lagi saya di sana. Begitu dia tahu saya ada di Jepang, dia cari lagi saya di mana? Di Korea Selatan. Begitu dia tahu saya sudah ada di Korea Selatan, dia pergi ke Belanda cari saya di sana. Begitu caranya bom cari saya selama ini. Giliran saya datang ke tempatnya, dia lupa kalau dia lari tanpa busana. Itu bom itu. Ya. Harus Bang Zuma itu dipreteli. Bang Zuma itu yang dibahas di kanalnya dia tadi itu. Sampai sekarang itu. Harus. Mereka harus menjadi Yudas, mereka harus menjadi orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama untuk melumpuhkan Bang Suma. Itu pasti itu. Saya tahu kok. Gereja-gereja sedang membahas Bang Suma, ngerti saya. Dan kita sudah siap. Ya. Ya, oke Bang Sulbani, terima kasih untuk penyampaiannya. Ya. Baik, saya turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut ke setengah dewa. Setengah dewa. Iya, host. Stay. Ya, apalagi yang ingin disampaikan? Ini mau diskusi sama Bang Suma sedikit kalau boleh. Iya. Lama-lama juga nggak apa-apa. Topiknya apa Bang Suma ini? Ini Yesus berpuasa. Oh, Yesus berpuasa. Sebelumnya saya tanya Bang Suma dulu, boleh Bang Suma ya? Iya, boleh. Topik yang paling susah dihadapi Bang Suma itu apa, biar aku kembali ke guruku juga pelajari nanti suatu saat kembali.
Maksudnya apa ini? Kayaknya dia pinter ini. Bang Suma kan banyak topik diskusi gitu. Iya. Topik diskusi yang paling apa itu paling pamungkasnya Bang Suma apa? Untuk Kristen. Iya. Oh. Iya. Itu kan bisa diklasifikasi. Oh ini yang paling pamungkas yang susah dibantai gitu. Sebenarnya gini, kalau saya Bang, semua materi yang saya itu susah bagi Kristen. Karena saya belum pernah, mohon maaf nih, bertemu dengan Kristen yang kemudian begitu ada permasalahan dia tuntaskan dengan baik. Oh gitu ya. Iya. Oke, aku mau tuntaskan ini aja Bang Suma, semoga aku nomor 1 tuntas lah sama Suma. Iya. Disterilkan komalnya dulu host supaya head to head saya dengan Suma ini. Iya. Maksudnya gimana? Enggak. Pendeta kayaknya. Kami mute. Enggak. Ikut campur Bang, kita nggak ikut campur, tenang aja. Oh gitu. Iya. Ya. Atau Anda tinggal pilih siapa yang mau dihadapin. Pede banget setengah dewa ini. Saya nggak pede. Saya sadar Zuma manusia, aku juga manusia, hanya namaku setengah dewa aja. Dia cuma guru. Bukan setengah Tuhan. Bukan. Oke, lanjut Bang. Iya. Kasih minum dulu aku. Kayaknya dia pendeta. Ajak umatnya Bang Suma dulu kasih minum supaya aku ini. Udah aku kasih minum ya Bang, lanjut aja Bang dulu. Oke lah. Ini topiknya tentang Yesus berpuasa. Tapi saya mau Zuma bahwa kata Yesus itu diganti dengan Isa kalau bernarasi. Gini. Supaya saudara saya ini tidak terbebani dengan tema, silakan saudara saya pilih tema yang paling berat dan yang paling saudara saya kuasai. Silakan, bebas kita. Makanya saya tanya tadi Bang Suma, ya topik apa yang paling Zuma susah dihadapi gitu? Kalau saya sih sederhana, bukan susah, cuman Kristen selalu ini mati akal, mati langkah. Oh gitu ya. Ya. Contoh misalnya gini, contoh, bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, kan gitu? Itu berat, itu ringan memang, tapi itu berat untuk Kristen. Oh gitu ya. Iya, coba. Bisa ndak saudara kira-kira keluar dari karung goni kalau sudah ada pertanyaan kayak gitu? Oke. Ini konsep ketuhanan ini ya. Bisa ndak Tuhan dalam perspektif orang samawi ya, Tuhan itu artinya pencipta langit dan bumi beserta kekuasaan dan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Jadi hakikat yang ada, yang tidak berawal, tidak berakhir, yang kemudian mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Bisakah hakikat ini menjadi baru, menjadi makhluk, menjadi bukan Tuhan, menjadi bukan Khalik? Nah, itu. Memang mudah, tapi ya belum pernah ada Kristen berjalan sempurna ketika dia pulang dari rumah saya, bertamu dengan suguhan itu, pulang pasti bengkok kakinya. Tadinya datang jalan gagah berani, pulangnya langsung pincang gitu loh Bang. Bahkan biasa ada yang digendong pulang, kayak Pak Bom itu gendong. Oke lah Bang Sumaya. Ya, saya save itu ya. Saya pelajari dulu nanti. Oh, kirain mau dibahas itu Bang? Enggak. Kan saya tanya mancing Bang Suma, dan itu kan ide poin berarti itu yang saya bisa simpan gitu kan. Atau bisa Anda membuktikan Yesus bukan manusia? Ayo. Katanya Pak Sugi tadi nggak mau campur. Aduh gimana? host turunkan. Melanggar diskusi Bang. Kalau diskusi ya saya diem. Melanggar komitmennya tadi itu. Ya udah, ini pertanyaannya Abang apa ini? Setengah gila, setengah dewa. Aduh, host. Salah bicara, istighfar. Minta maaf. Aduh, jangan ya. Ini bulan-bulan suci nih, jangan dinodai kata-kata. Ya itu makanya lanjut Bang, silakan. Itu kan kalau di keyakinan kami apa yang ada di hati itu keluar di mulut gitu ya. Oh, iya.
Tuh, jadi jaga hati. Itu kan ada lagu, jagalah hati, jangan kau nodai, gitu kan. Jagalah sendal, jangan ambil sendal orang, gitu ya. Itu di masjid itu. Di masjid, iya. Awas hilang. Iya, lanjut. Oke, ini puasa aja nih. Ini kan puasa termasuk izin, tidak terlalu diperdebatkan ini sebenarnya. Iya. Ini Bang Suma, ini kan teman-teman yang angkat tema ini, saya mau dengar penjelasan Bang Suma ini. Yesus berpuasa itu. Tapi ada ya ayatnya Isa di Al-Quran berpuasa? Kalau di Al-Quran itu jelas sekali kepada Bani Israel memang disyariatkan untuk mereka berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang beriman sebelum kamu. Itu ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu itu berpuasa agar engkau bertakwa. Iya. Itu kan puasa kan bagi Israel itu juga wajib. Nah, itu dia makanya. Iya. Merupakan hukum aturan agama yang kemudian menjadi tradisi begitu. Iya. Nah, jadi dalam artian puasa yang dijalankan orang Yahudi itu sama dengan Islam ya, menurut Bang Suma? Pada dasarnya puasa itu kan menahan. Puasa itu menahan apa? Menahan syahwat, menahan nafsu, baik makan, minum, dan semua yang bisa menjatuhkan kemudian manusia ke dalam kemaksiatan. Termasuk syahwatnya dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar makan minum. Oh gitu ya. Iya. Tapi segala hal yang bisa kemudian membuat mereka jatuh ke dalam kemaksiatan itu yang harus dijaga, mata, pendengaran, dan seterusnya. Oh iya. Itu kan juga kan menjadi tradisi dalam agama Yahudi ya. Iya. Iya, terus ini Bang Suma, ini apa yang dipermasalahkan? Itu kan yang didiskusikan, diperdebatkan ketika ada masalah gitu kan. Ini Yesus berpuasa ini apa yang masalah di situ? Ya, maksudnya gini Bang. Kalau kita melihat di dalam pengajaran Yesus seperti yang saya terangkan tadi, Yesus ini kan kemudian berpuasa dan Yesus mengatakan bahwa puasa yang ada pada Yesus itu adalah perintah Tuhan kan gitu. Itu kan perintah Tuhan. Yang ada pada diri Yesus itu adalah perintah Tuhan. Lalu kemudian perintah Tuhan ini ditaati kemudian Yesus berdasarkan Matius 14 nomor 31. Kan gitu Bang. Nah, dan juga diterangkan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Belum lagi Yohanes 12:14. Jika kau percaya kepada aku, maka kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Belum lagi 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib, di situ ada kata wajib, hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, Yesus hidup kan berpuasa. Maka orang yang mengaku berada dalam Yesus atau murid Yesus atau pengikut Yesus, wajib hukumnya kemudian dia hidup sama seperti Yesus. Dalam bahasa Yunani disebut apeilo. Apeilo itu adalah rukun yang harus diadakan. Kalau tidak diadakan maka dia jatuh seperti dia menjadi hutang. Harus dibayar gitu loh. Apeilo artinya barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa Kristen tidak hidup sama seperti hidup Yesus? Itu saya perkuat narasi Bang Suma, Yohanes 14 ayat 1 gitu kan. Barang siapa mengasihi aku, ya, ia wajib melakukan ia harus melakukan menuruti segala perintah aku itu. Iya. Ya. Kenapa Kristen tidak menjalankan puasa itu?
Gini, saya sudah jelaskan tadi bahwa tidak semua Kristen seperti itu ya, kecuali tingkat pemahaman tentang ajaran Yesus itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ini Bang Sumadi kan namanya ada kalau di Kristen itu doa yang paling inti itu sebenarnya itu doa merendahkan diri, begitu ya. Nah, kemudian disertai puasa. Mungkin berbeda dengan teman-teman di Islam gitu ya. Puasa dulu baru berdoa. Tapi kalau di Kristen, salah satu bentuk doa itu, wujud doa itu adalah dengan cara berpuasa, begitu merendahkan diri. Kemudian ditanyakan tadi mengapa Kristen tidak berpuasa. Itu merupakan suatu hal yang bukan wajib ya, bukan suatu rukun yang diharuskan bagi seseorang. Tetapi kalaupun berpuasa itu bagian dari bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu aja sederhananya. Tapi 1 Yohanes 2 nomor 6 Bang. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib loh. Iya, wajib. Berarti Yesus berpuasa kan? Dalam hidup Yesus dia berpuasa. Berarti orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus wajib berpuasa sebagaimana Yesus berpuasa. Makanya ada yang rancu kayaknya saya dengan Bang Suma ini. Ini Bang Suma percaya surat 1 Yohanes, dan Injil, tulisan-tulisan lain atau bagaimana, atau Bible gitu? Begini Bang, kalau saya yang ditanya, saya ini Muslim kan? Iya. Saya percaya kitab saudara ini adalah catatan-catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang tentang Yesus, tentang pengajaran Yesus, tentang murid Yesus, dan ruang lingkup dakwah Yesus kepada Bani Israel. Itu saya percaya. Tapi percaya sebagai firman Tuhan tidak. Oh begitu. Iya Abang. Jadi bagi Bang Suma ini hanya semacam catatan-catatan ya, riwayat hidup. Betul, hanya kisah-kisah yang kemudian diceritakan oleh orang yang tidak dikenal, bahkan gereja pun tak mengenalnya. Tapi begini Bang Suma, tapi kenapa Bang Suma justru mengangkat dalil-dalil dari situ kalau ada pernyataan? Kan saya bertanya kepada saudara, karena saudara mengaku sebagai pengikut, sejatinya sebagai pengikut kan percaya ini firman Tuhan. Firman Tuhannya mengatakan, Tuhannya saudara Kristen maksud saya, barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kan aneh nih. Kami sebagai penonton kan aneh. Kitabnya mengatakan apa, perilaku kalian mengatakan apa. Tidak sinkron. Maka muncul kesimpulan bahwa, mohon maaf, yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 itu adalah saudara Kristen. Karena beda yang Yesus ajarkan, beda yang kalian praktikkan. Berarti serigala yang Yesus maksud adalah kalian. Itu kesimpulan saya sementara. Waduh, bagi saya itu framing Bang. Kok aku disebut serigala? Itu fakta kan? Aku ini manusia Bang, aku ini manusia. Nah itu dia makanya, berarti Yesus salah. Kalau dia mengatakan akan datang serigala nyamar domba. Oh itu begitu. Apa itu kalimat majas itu? Majas. Nah itu dia majas, Anda bukan serigala asli. Tapi meskipun sama kan makan babi juga Bang. Kan serigala makan babi Bang. Sorry bercanda. Oke, kita naik level 2 ya kalau gitu ya. Iya, oke, naik level kita. Bagaimana kalau kita minum apa ya? Kasih minum dulu donat kah atau apakah gitu. Ajaklah Bang Suma. Iya, teman-teman silakan bagi donatnya tapi tengahnya aja. Iya, supaya ini bisa naik level gitu. Udah dikasih tuh jeruk. Lanjut. tembus 100 dulu lah. Iya. Tapi ini ada tadi komen ini di channel hidup. Tadi dia komen di bawah katanya coba dong kasih tahu ke Allah tolong cabut nyawa dia malam ini. Bagaimana channel hidup? Janganlah diladenin itu. Oke, Bang Dewa aja. Bang Setengah Dewa, lanjut. Iya, kalau mau diskusi naik gitu kan Bang Hos ya. Iya, ini ada di samping abang dia channel. Waduh, maaf. Aduh kalau. Ya, ini setengah dewa ini setengah matang apa gimana sih? Setengah gila. Gak apa-apa, rasa aja.
Kalau nggak rasa dipegang-pegang masih hangat atau apa itu gitu. Mau tahu nggak Bang alasannya kenapa Anda tidak puasa? Saya? Iya. Saya berpuasa. Hukumnya puasa itu wajib atau tidak? Tidak. Tidak. Terus berpuasa karena siapa? Kami berpuasa ya. Doa yang disertai berpuasa, bukan puasa yang disertai doa, bukan seperti itu. Berpuasa artinya apa? Merendahkan diri kalau bagi kami. Tidak makan, tidak minum. Merendahkan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tunggu dulu, ini siapa ini? Ini Tunggu dulu, siapa ini? Bang Handi. Iya. Udah komitmen tadi, nggak ikut-ikut, gimana pula? Loh, maksudnya nggak boleh ikut Oh kemana iya, nih? ini jam istirahat, ini jam ngetek kopi, makan donat. Ya. Gimana Terakhir, merendahkan diri kepada siapa? Merendahkan diri kepada Sang Khalid pencipta langit dan bumi, kepada Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Sang Penyelamat manusia. Nah itu dia. Itu berat itu. Iya ya. Ini sambil nunggu sahur ya semua ini. Atau belum puasa nih? Merendahkan diri kepada siapa tadi? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Yesus. Yesus pencipta. Iya. Itulah beratnya, Bang. Itulah beratnya tadi ku bilang. Pertanyaan kami akan sepele tapi berat. Mumet Anda akan ini. Enggak, aku enggak mumet Bang Suma. Mumet, Ini Bang. aku tunggu di komalku nanti nih Bang Andi. Ini ungkit-ungkit satu topik lagi. Save Bang Andi ya. Kasih follower ini akunku masih kecil ini, baru enggak sampai 10 orang. Ini setengah ini nggak tanggung, udah minta gift, udah minta followers. Ntar Loh, minta aku enggak minta gift, aku minta dikasih minum, bukan gift yang ku minta. Ayo lanjut Bang semua. Apa yang mau dilanjut? Loh, udah selesai. Pertanyaan saya kan jelas, kenapa ndak puasa sementara Yesus dalilnya dia wajibkan puasa. Di kitab saudara wajib, berarti saudara ini ya mohon maaf serigala berarti kan? Harus aku itu dulu. Loh, serigala itu apa artinya Bang Suma? Ayo naik Orang level yang dikit. ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi bukan. Oke, kita kasih naik level. Anda pengikut Yesus atau bukan? Bukan. Oh, berarti Anda bukan apakah? Katanya murid Yesus, katanya sang Nabi itu Yesus. Kenapa kok nggak diikuti gimana? Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel, saya bukan domba. Anda juga bukan Bani Israel. Bedanya Anda nyamar sebagai Bani Israel, saya kagak. Oh gitu. Terus Iya. apa ini? Ketika Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia yang memberitakan Injil, jadikan sekalian bangsa muridku. Bangsa yang dimaksud sini Bani Israel. Ini Bang Suma, kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas, ia berkata begini, beritakan Injil itu, tapi kami akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Iya, beritakan Injil yang mana? Samaria. Injil yang mana? Bang Suma, Injil yang Anda pahami itu apa? Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa. Oh, Markus 1:14. Itu ada. Oke. Ternyata Coba. kita beda. Memang kita beda karena Anda bukan pengikut Yesus, Bang. Nah, kalau beda, Yesus itu memberitakan Injil. Iya, dan dia itu adalah Injil sendiri. Nah, itu beda. Yesus itu tidak pernah beda. mengatakan. Itu Kita naik level tanggapan. dikit lah, naik level dikit. Itu tanggapan Injil. Kristen kepada Yesus. Oke, Injil bagi Anda itu sebatas firman perkataan, bukan? Ya, itu menurut Nah. Yesus juga. Sedangkan bagi kami Injil itu adalah sang firman yang Nah, menjadi itu kan manusia. menurut Anda Kristen. Kan Bukan saya menurut sudah bilang saya. tadi. Itu yang Sudah ku ditulis di dalam bilang Bible. Kristen itu bukan pengikut Yesus, maka segala sesuatunya pasti bertentangan dengan Yesus. Oke, Gitu kita loh. luruskan kosakata Anda. Apa artinya Kristen?
Kristen itu pengikut Paulus. Nah, Anda tunggu dulu. Anda kan disebut sebagai kristologi, kristolog. Kok arti kata Kristen aja Anda tidak mengerti? Kalau ya, Kristiano, ya, itu artinya apa? Pengikut Paulus Anda bilang. Iya dong. Wah, ini yang Anda kacau. Enggak kacau. Sekarang begini, pernah tidak Yesus ke Antioquia? Tidak. Nah, tidak. Di mana pertama kali murid disebut Kristen? Itu di Kisah Rasul 11 ayat 26. Siapa di situ? Di Antioquia itu siapa? Itu adalah orang-orang yang percaya berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Paulus kan? Iya. Berarti Kristen adalah murid Paulus. Itu loh. Gimana ceritanya? Kristen itu artinya apa? Ya kalau Anda mau mengartikannya pengikut Yesus, silakan aja. Tapi makna yang sesungguhnya Kristen itu adalah pengikut Paulus, karena Paulus juga itu adalah Kristus. Saya telah. Ini. Ayo, minum dulu. Ini Bang Suba ini sekolah di mana ini? Loh, yang datang ke Antioquia adalah Nabi Saulus. Iya. Murid-muridnya pertama kali setelah setahun mengajar di Antioquia disebut Kristen. Oke? Kenapa dia disebut Kristen? Karena Paulus di 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Oke. Itu 1 Korintus 11 ayat 1. Iya. Bagaimana bunyinya di situ? Coba original teksnya bagaimana bunyinya? Di situ dikatakan bahwa ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti Yesus. Tidak ada mengikuti Yesus itu. Mengikuti Kristus, of Christ di situ. Tidak, dia tidak mengatakan mengikuti, tapi dia katakan sebagaimana aku juga adalah kago Kristus. Aku juga ini adalah Kristus. Dalam bahasa Yunani. Of Christ. Tidak ada of di sini. Loh, bahasa Inggrisnya ada di situ. Jangan ke bahasa Inggris, Bang. Masuk ke original teksnya langsung. Begitu bagi Anda. Nggak boleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan nanti di abad sekali lagi ke-10. saya tes Bang Suma. Arti kata Kristen artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Tapi Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Astagfirullahaladzim. Oke. Mari saya buktikan. Yang melarang dan mengajarkan orang Kristen tidak bersunat siapa? Anda harus pahami itu. Kan mulai bengkok. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus siapa? Yang mengajarkan itu adalah Bible. Mulai ngaco kan? Mulai. Yang mengajarkan kemudian makan babi siapa? Ini Bang Suma ini pakai sound card deh. Bang Suma pakai sound card. Mulai kan? Yang mengaku diutus kepada orang-orang tidak bersunat siapa? Paulus. Yang diakui oleh Yahudi sebagai tokoh Nasrani siapa? Nasaret siapa? Nasoreos siapa? Paulus. Kan? Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus. Sudah komitmen dari awal, santun sehat. Ya ini santun, Bang, santun. Memang kayak begitu. Karena bukan cuman Anda dengan saya di sini. Penonton saya itu 4.500.000, kalau tidak terhibur mereka kabur. Gitu loh. Aduh, semua ini Anda ini pelawak rupanya. Oh iya dong. Oke. Jadi mulai malam ini Anda harus sadari kalau Kristen itu adalah pengikut Santo Saulus, gitu Bang. Loh, Anda masuk ke gereja yang Anda ikuti siapa? Teman-teman di bawah, teman-teman dan followernya Bang Suma, inilah gurunda Anda ini gagal paham tentang pengertian Kristen. Bukan masalah pengertian. Kita lihat aja, Yesus puasa, kalian tidak puasa. Kami puasa. Puasa tapi di mulut. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Yuk kita kasih naik level lah, kasih minum dulu semua ini. Dari tadi sudah naik level, Anda aja yang masih di bawah, Bang. Aduh, kita kasih Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kalian? Oke. Bang Suma sekarang level berapa ini?
Masih setengah naiknya, masih setengah. Karena saya tahu lawan saya ini. Saya justru masih Udah di mulai bawah, melorot Bang Suma. celananya, gimana ceritanya mau diajak ke Saya atas? saya masih di bawah ini, Bang Suma. Iya memang, nggak bisa naik-naik dari tadi, makanya gue bilang masih. Ini masih main kosakata. Tadi ngajak ke atas tapi ternyata masih di bawah-bawah. Dia megang sendal. Ngapain sendal di bawah di PMP? Mau lari? Enggak. Oh enggak. Masih level bawah ini. Kirain mau lari, Bang. Masih main kosakata ini, Bang Suma. Oke. Sekarang Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kristen? Iya, puasa. Ada yang puasa 40 hari. Di mana itu? Gereja apa yang puasa 40 hari 40 malam? Tidak makan, Bang tidak Suma. minum. Kristen berpuasa itu bukan untuk dipertontonkan. Walaupun tidak dipertontonkan, akan ketahuan tanda-tandanya. Loyol jalannya, keringat dingin, pucat. Bayangkan 40 hari 40 malam tidak makan, bos. Dan itu akan terstruktur secara organisasi atau secara umat atau secara agama, secara keyakinan. Mana dalilnya puasa? Nggak ada. Puasa di Kristen itu kembali ke pribadi-pribadi. Oh, tidak bisa. Tadi kan di awal, saudara, saya sudah menunjukkan data bahwa Yesus itu mengajarkan murid-muridnya berpuasa setelah dia terangkat ke langit. Kapan murid-murid Yesus berpuasa masal? Matius 9 nomor 14 nomor 9 nomor 14 berpuasa masal di situ, tetapi Yesus berkata kalau masalahnya kamu berpuasa minyaki mukamu. Pakai apa? Minyak apa? Minyak lintah. Ini Bung, dalil Bung, Matius 9 Bung. Matius 9 kita harus pegang Bung. Jangan seperti orang yang berpuasa, orang Farisi yang berpuasa. Memang ini kita tidak sedang menyinggung siapapun. Kita menyinggung Yesusnya nih. Kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus, ini muridnya nih. Iya, muridnya yang dibahas. Bukan Kristen, tapi murid. Itu berpuasa selama itu. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Iya, betul itu. Nah, berarti orang yang hidup bersama dengan Yesus itu tidak berpuasa. Kata Yesus, kata Yesus, tetapi waktunya akan datang mempelai, maksudnya murid-muridnya diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pada saat Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya wajib kemudian berpuasa. Tapi kenapa mereka tidak berpuasa? Karena habis duluan dihabisi oleh Paulus pendiri Kristen. Anda ini framing ya. Loh, jadi saya kok premin, Bang? Premin atau framing sih? Anda ini framing itu mirip-mirip preman lah. Oh, preman. Gak ada, saudaraku. Saya memberikan data, murid-murid Yesus mutlak wajib hukumnya puasa, dalilnya jelas. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, 1 Yohanes 2 nomor 6, jika Anda merasa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam diri Anda, maka Anda wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Apakah itu bisa saya temukan di Kristen? Tidak. Yesus ibadah hari Minggu, rumah ibadahnya sinagoge. Yesus sebelum masuk dia lepas sendal, lepas sepatu, basuh tangan, basuh muka, basuh kaki. Masuk setelah dia mandi junub, setelah dia tahir. Masuk ke dalam, dia sujud, dia ruku. Tidak berdiri, tidak ada kursi, dan seterusnya. Masuk ke dalam bersama dengan orang-orang yang bersunat. Coba. Nah, Yesus begitu. Sekarang saya melihat di Kristen, loh kok nggak sama gitu loh. Luka hatiku. Apa cuci muka itu, muka diusapi sama minyak. Cuci muka kali ya, bukan puasa, Bang. Aduh, diam situ, Kian minta itu. Itu cuci muka. Ayo naik Bang, ayo naik Bang. Jangan dibawa terus. Level lagi, kasih naik level. Ayo kita kayak ini aja, kayak PKPK. Ayo. Ayo, Zuma. Bang Zuma. Iya. Siapa yang kasih apa aku nih ya? Oh iya, tenang aja, kita punya pasukan banyak. Baik kali ini saudara-saudara Islam. Oh iya dong. Makanya saya katakan kepada saudara. Bang Suma. Iya. Kau jamin aku tembus 1000 aku ini? Bentar lagi syahadat nih. Iya, sebentar lagi. Yang penting nanti lembutkan hatimu untuk menerima Islam. Aku ada kalimat syahadat juga, Bang Suma. Apa itu? Takutnya kau kebakaran jenggot kau. Ada jenggot bacakan aja. Ada jenggot kau. Ada panjang sampai di tumit. Aku ingat itu ada bulu matamu sampai di apa itu? Panjang. Udah enggak usah dibahas itu.
Lanjut. Aduh, Mana ini- syahadatnya? Saya ingin dengar. Janganlah nanti kau tapi ikuti aku ya. Boleh. boleh. Janganlah, enggak boleh. Cepat. Agama itu enggak boleh dimainin. Loh, bukan main-main. Saya ingin mempersaksikan. Coba. Janganlah. Oh, ini di YouTube soalnya di Bang Suma. Aduh. Gak apa-apa. Jangan direkam lah nanti jadi bahan. Nggak apa-apa. Coba gimana syahadat antum? Syahadatnya gimana? Jangan. Atau saya ngajarin? Iya, ajarin aja apa ya? Bukan diajarin. Ai oi nai soi lidah di onti segroti saon ton mono alip tino teo kayak agrini son ton lisong Kristo pau ekestei lei. Wow, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itukah syahadatnya? Bahasa apa itu tadi? Bahasa Yunani. Itukah syahadatnya? Oh, itu kecil mah itu. Yesus itu memang utusan. Iya, di satu sisi ya utusan, tapi di satu sisi dia adalah sang pencipta alam semesta. Berarti sang pencipta bisa berhenti menjadi sang pencipta gitu? Kita simpan lah itu dulu dan kita akan Berarti Anda nggak layak naik level ini, Bang. Anda dibawa terus ini. Gimana ini? Bang Suma, kalau diskusi itu fokus pada topik Bang Suma, jangan lari. Tadi katanya mau ngajak saya syahadat. Ya sudah lah kalau gitu. Oke, lanjut. Oke, apa ada dalil di kitab Anda tentang Isa berpuasa dan murid-muridnya? Kan tadi sudah saya bacakan tadi, Bung. Bilang aja tidak ada gitu. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa itu, Bang Sum? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa orang-orang sebelum kami? Yesus kan tadi diakui orang kan? Benar nggak? Iya. Betul. Nah, kalau kita melihat, Bung, di dalam pengajaran kitab saudara yang saudara genggam nih, perintah-perintah puasa itu banyak sekali. Keluaran 34, kemudian Yesaya 58, kemudian Joel 2:12, Esra 8, nomor 23. Itu banyak perintah. Di perjanjian lama itu perintah-perintah puasa itu banyak. Cuman syariatnya yang berbeda puasa itu. Maksudnya rukun dan syarat sahnya berbeda. Contoh misalnya, kalau dilihat di dalam kitab apa ya baiknya? Di dalam kitab Yesaya misalnya, coba Anda buka Yesaya 58. Di situ dikatakan, berpuasa yang ku kehendaki adalah puasa supaya engkau membuka belenggu-belenggu kezaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kan gitu. Ya betul itu, iya. Jadi masing-masing kemudian masa itu puasanya berbeda. Ada juga di masa Nabi Musa, apa yang dikatakan? Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ada lagi yang lain, misalnya di Esra dikatakan gini, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Elohim, dan Elohim mengabulkan permohonan kami. Ada lagi yang berbeda, macam-macam puasa-puasa. Berbeda di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Esther juga ada, Yesaya 58 juga ada. Bang Suma saya tanya nih, Bang Suma ini ingat ayat-ayat itu atau pakai aplikasi? Aplikasi kencang gitu. Iya. Pakai baju Bang Joma. Aplikasi robot. Loh, kan ada aplikasinya. Kalau lafalkan sesuatu kan itu muncul. Itu takut rungkat guru ndak. Apanya? Itu sadli terjeda ada telepon kali dia. Oh, jangan sebut nama produk tertentu. Markodol, tolong dong di-share ke Oten Markodol biar pada naik ke sini.
Saya bukan Markodol. Enggak, ini yang di bawah ada lagi nonton. Markodol ada. Siapa itu Bang Markodol? Zuma nanya dong, puasa Iya. kafarat sama puasa Senin Kamis itu bedanya apa? Ini dari mana ini? Saya Oten bang. Oten. Iya Oten Puasa. bang. Senin Puasa. Kamis. Puasa kafarat sama puasa Senin Kamis itu bedanya apa? Tadi kan Puasa bahas Kamis. puasa syariat ya. Iya. Kalau puasa kafarat itu seperti ada sumpah atau ada nazar, bentuk penebusan atas pelanggaran dalam puasa, seperti pelanggaran sumpah, seperti itu. Begitu bang. Berarti yang melanggar gitu maksudnya yang gimana tuh? Boleh kasih contoh gak tuh? Ya misalnya saya bernasar ketika kemudian Pak Bom lolos jadi poluan, saya puasa 3 Kamis itu boleh kafarat itu, seperti itu. Kalau puasa Senin Kamis di dalam hadis riwayat Tirmizi itu diriwayatkan gini. Amal perbuatan manusia akan disampaikan pada setiap hari Kamis dan Senin. Maka aku ingin amalku diserahkan saat aku berpuasa. Nah perbedaannya kemudian, ya kalau kafarat ini itu kapan saja. Sedangkan kalau Senin dan Kamis ya pada hari Senin dan Kamis. Tentang syarat rukunnya sama aja. Seperti itu bang. Berarti pahalanya lebih besar Ramadan yang berarti ya? Timbang Iya. yang itu ya. Betul, karena yang lain itu sebenarnya puasa-puasa yang tidak menjadi kewajiban langsung sesuai dengan kaidah saum Ramadan, puasa Ramadan. Gitu bang. Oke, kembali ke setengah koin. Masih bernapas? Aduh, Zuma ini. Gimana setengah apa lagi? Setengah koin kan? Berapa yang koin ini? Belum cukup 1.000 kan? Belum cukup 1.000, belum bisa panas ini. Panas dulu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai puasa, Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa umat terdahulu itu puasa, Nabi Musa puasa, Yesus puasa, dan seterusnya. Nah ini yang kita puasa, herankan, ini Kristen ini. Oh, Bang Sumba itu apa? Itu denom yang hancurkan, tapi tidak semua denom itu ya. Denom yang hancurkan puasa gitu. Maksudnya kalau ada yang tidak berpuasa, biasanya itu ada namanya denom. Kalau denom itu biasa juga kan itu ajarkan. Maksudnya itu karena merujuk dari Bible. Tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Gitu. Tapi itu puasa itu kan ada banyak ya. Ada misalnya puasa Musa, puasa Elia, kemudian puasa Esther ya. Puasa Daniel. Itu ada macam-macam puasa. Ada puasa full 1 hari. Kalau Bang semua puasa full 1 hari atau berapa jam saja ini? Dari menjelang terbit dan setelah terbenam matahari. Oh, menjadi 24 jam nih. Beda. Oh, berarti beda. Kalau beda-beda kan syariatnya. Kalau puasa Esther itu kan 3 hari. Ya. Bukan maksudnya puasa yang Bang Suma jalankan, puasa full. Iya, menjelang terbit matahari dan setelah terbenam matahari. Oh, berarti enggak 24 jam, enggak 1 hari itu. Iya. Iya, tapi yang diteruskan katanya puasa Israel, Yahudi, itu kan dari kalau puasa Israel itu macam-macam, puasa Daud, puasa Esther, puasa Daniel itu beda-beda, Bang. Iya, tapi beda-beda. Itu dari apa? Dari terbenam sampai terbit. Iya, itu yang disyariatkan kemudian sebagai syariat akhir. 12 jam. Kalau orang Yahudi itu tergantung dia mau ikut di Esther kah, dia mau ikut di Daud kah, itu tergantung mereka. Mau ikut di Nabi Musa atau Harun, terserah mereka. Tetapi kalau Bang Suma jalankan yang mana? Yang diikutkan ini sekarang adalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW.
dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari 12 jam. Oh, begitu. Berarti bukan puasanya Yesus, itu puasa. Nah, memang kami bukan pengikutnya Yesus. Yang mengikuti ajaran Yesus gimana? Yesus berpuasa, kami Iya. berpuasa. Ente tidak puasa. Oh, kamu berpuasa bang ya. Kamu puasa ibu bang. Ini apa? Halo Zuma. Seandainya bisa PK-PKan puasa, aku mau PK-PKan puasa sama kau lah. Gitu ya Bang? Iya, kita tes 1 hari 24 jam. Kalau Kemudian- Musa ada di Keluaran Makanya aku nih, 34. Bang Zuma, makanya aku tes sama kamu ini. Pernah enggak puasa full 1 hari 24 jam? Puasa, pernah. Pernah Oke, 24 jam, bagus. pernah. Wih, bagus itu. Puasa Iya. 3 hari full? Enggak, 1 hari aja, 1 Di hari. situ kau kalah. Aku sering itu. Aku Kristen. Tapi kalau cuma ngomong kan saya juga bisa tahun enggak pernah makan, Bang. Itu karena kau nggak punya apa-apa. Itu nahan lapar. Saya kan kau. cerita yang sebenarnya, Abang. Kalau Abang kan ceritanya cuman ya lidah tak bertulang. Loh, janganlah. Itu puasa itu melekat pada ragaku ini, badanku ini, Pak. Nggak bisa lah. Mana bisa, Bang? Kalau babi sudah masuk ke dalam tubuh. Jangan ini kau serius balas nih. juga. Babi masuk ke dalam tubuh. Pernah nggak lihat babi istirahat makan? Enggak. Mana ada, Bang? Jangan dialihkan dulu, Bang. Semua nanti kebakaran kau. Kan aku bilang babi masuk ke dalam tubuh itu selalu mau makan itu. Cemilan saya mana di sini ya? Iya, cemilannya mana ini? Donatnya mana ini? Aduh, enggak. Belum tahu. Cemilan saya pergi sendiri. Ini tapi kalau suaranya Bang Suma ini arahkan pasukannya ini kasih koin aku. Dari tadi kok koin terus sih. Tidak, ini aku suka ini Bang Suma, asas keadilan. Kalau kau punya gitu aku pengen juga lah, harus seimbang lah kita. Oh gitu. Iyalah pengen juga lah buat beli kota ya. Iya. Ini pakai kota ini apalagi sampai subuh temani Bang Suma. Tungguannya sahur gitu kan. Iya. 3,3 juta. Kan disesuaikan dengan ilmunya dong koin itu. Kalau ilmunya kayak gini, aduh. Wah, sayang. santai. Ini santai, ini masih level 1 ini santai. Dari tadi level 1 terus diajaknya nggak mau. Masa ceritanya? Malah dia ikat sarungnya di pohon supaya tidak bergerak-gerak. Soalnya semua setengah terus ini. Setengah dewa. Setengah dewa. Bang oke, Cuma gini. setengah dewa tuh pengen puasa ilmu kebal dia. Mungkin jadi 3 hari 3 malam ya kan? Begini Bang Suma, begini. Jadi semua lubang yang ada dalam tubuhnya itu dia tutupin dia. Begini Bang Suma, kita kan manusia gitu kan, manusia tak luputlah dari salah dan dosa itu. Dan kita sadar bahwa Allah yang ada yang lebih maha kuasa. Iya. Narasi yang Anda bawakan bahwa Kristen tidak menjalankan puasa itu sifatnya apa ya, sepihak gitu ya. Buktinya kami Kristen menjalankan puasa, cuma itu bukan sesuatu hal yang sifatnya menjadi tradisi rutin ataupun syariah yang Anda seperti yang Anda punya gitu. Tapi kami berpuasa itu dengan tujuan untuk merendahkan diri, untuk memohon pengampunan ataupun yang lainnya, pertanda pertobatan. Itu puasa kami lakukan di keyakinan kami, tapi bukan untuk diumbar-umbar, untuk diumumkan, tidak. Tetapi kami lakukan dengan menyendiri ataupun dengan orang lain. Kita bersepakat misalnya mau minta sesuatu, minta campur tangan Tuhan, itu kita berdoa dan merendahkan diri karena Tuhan yang punya kuasa. Begitu Bang Suma. Jadi sampai kapanpun kami tetap menjalankan puasa. Cuma hanya saja teman-teman tidak tahu. Ini aja aku karena sayang Bang Suma supaya tidak framing terus. Aku kasih tahu lah dia gitu ya. Gitu, apa itu? Bahwa Kristen juga berpuasa? Iya, bahwa kami berpuasa juga. Bang, saya punya teman kantor itu ada penatua, ada aktivis gereja, ada janganlah. pembimbing ini. Dan Begini, saya Bang. sudah hampir 20 tahun sama, saya nggak pernah lihat dia puasa. Begini Bang Suma,
Halo. Gimana cerita? Halo Bang Suma. Iya. Gimana? Ini ciri-cirinya yang tidak puasa itu kalau puasa masih ngerokok itu biasanya nggak puasa. Masih iya itu ciri-ciri itu biasa satu paket itu. Aduh, gimana teman saya ada apa? Ada Pantekosta, ada Advent, enggak ada memang Advent. Tapi ada Pantekosta, ada Katolik, ada Protestan, apalagi Lo Bang ada. Suma asli mana Bang? Saya orang Makassar, Bang. Oh Makassar ada Kristen juga. Ada orang dari Toraja kan dengan yang imigrasi dari Papua. Oh iya. Iya. Gitu, Bang. Tapi Bang Suma dengan Kristen tetangganya adem-adem aja kan? Oh, jangan dibilang. Jangan dibilang. Ya, saya dengan mereka, makanya saya pakai masker, Bang, karena mereka itu sekali adik-adik, sekali abang-abang. Gitu loh. Gitu, iya, saya dialog begini itu di sini, tapi kalau di kehidupan nyata enggak. Saya berarti Bang Suma beraninya di Komal aja ini. Kok jadi berani emang mau perang? Maksudnya berani ngomong gitu. Ya saya kalau diajak termasuk beliau alhamdulillah enggak makan babi lagi, alhamdulillah. Beliau kakak angkat saya itu enggak makan babi lagi sekarang. Bagus itu. Iya, sejak kami diskusi-diskusi awal-awal. Soalnya babi makin mahal, nanti kalau semua beli ya tambah mahal lah tuh. Iya, ini dikit aja yang makan mahal, apalagi udah semua yang makan. Makin mahal. Betul. Iya betul. Mahal. Tapi kan ada yang lucu, Bang. Saya kan pernah gini ngomong sama beliau. Apakah babi itu termasuk hama tanaman? Kata beliau, oh jangan dibilang. Iya betul, itu orang dulu di kampung susah kali kalau ini harus dipagarin segala macam ini. Nah, perusak jadi itu perusak. Iya, perusak. Nah, biasanya hama tanaman itu dimusnahkan dengan racun. Nah, oh iya memang betul. Jadi aku bilang sama dia, berarti abang ini racun dong. Pembasmi hama. Waduh, langsung dia bilang gini, wah, yang sopan Dinda kalau ngomong loh. Tadi katanya babi itu ini bulan puasa loh, masa samakan ciptaan Tuhan dengan hewan binatang? Enggak, tadi bukan. Tadi katanya babi itu hama. Nah, untuk memusnahkan hama pakai racun. Jadi ku bilang sama dia, bercanda waktu itu kan, berarti abang ini racun dong. Pantasan bilang gitu. Langsung berdiri, ada enggak usah bahas itu. Ayo kita ngopi dulu. Gitu beliau, kata beliau gitu. Jadi kalian ini pembasmi hama. Racun ku bilang. Ketawa dia tapi rada-rada enggak enak mukanya kulihat. Allahu Akbar. Ya udah, kita ganti dengan oten yang lain ya. Oke dah ya. Kapan-kapan temanya tadi Zuma Kusef ya. Iya, silakan Bang. Nanti kalau sudah menguasai materi datang lagi ke sini ya. Kita belajar lagi sama-sama ya. Banyak aku nggak kuasa. Ya aku tanya Kristen aja tadi. Bang Suma nggak tahu artinya gimana sih. Oh iya. Oke. Oke lah host ya. Terima kasih host. Iya, makasih. Makasih Bang. Jangan ditendang lah. Diturunkan pelan-pelan, diolor talinya. Oke, sehat semua. Ya, sehat selalu Bang. Menjalankan ibadah puasa. Siap, makasih. Terima kasih. Dulu Bang, saya punya teman Bang namanya Alek. Dia juga Kristen gitu ya. Dia bilang, kenapa kamu puasa Alek? Ini saya ditanya. Bang, dia dengar ceritanya si Alek nih. Kamu puasa kenapa Alek? Saya puasa karena terpaksa Bang. Kenapa? Nggak ada duit beli babi, jadi terpaksa puasa nggak makan babi Bang. Nggak punya duit beli babi gitu Bang. Kenapa harus babi? Kan bisa makan apa yang lain. Karena kesukaannya babi dia. Oh, selera tinggi berarti. Iya. Jadi terpaksa dia puasa gitu. Turun dia. Seleranya terlalu tinggi tuh Bang Andi. Makan babi. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan request naik. Ini belum ada nih. Ya udah, ada Last Child. Selamat malam Last Child. Malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Balik ke topik aja kali ya, sesuai dengan topik. Aku kan baru join ini. Iya. Iya. Topiknya itu kan hal berpuasa. Mungkin Bang Juma dari awal
aku kan belum ada ya, baru naik, jadi ya belum ada penjelasan sih seperti itu. Kalau hal berpuasa sih, Tuhan Yesus kalau di kitab Matius ya, dia berpuasa 40 hari di padang gurun, terus dicobain iblis, ya kan, disuruh rubah batu menjadi roti. Halo. Bentar Brani, ini biar lihat dulu. Iya, dicobain roti menjadi batu menjadi roti. Ya, kalau dibilang berpuasa ya berpuasa. Tapi kalau untuk umat Kristen sebenarnya sih, kalau untuk puasa mah sebenarnya nggak diwajibkan. Cuma ada sih nama-nama puasanya. Yang tadi yang bilang Bang Suma bilang kayak ada puasa Esther, terus puasa Daniel, ya puasa Daud, seperti itu sih. Poinnya sih ada sebenarnya, cuma tergantung dari seseorangnya dia mau melakukan atau tidak, seperti itu. Nggak ada puasa Paulus ya? Puasa Paulus nggak ada, bro. Daniel adanya, Bang. Puasa Markus? Puasa Markus nggak ada kayaknya, setauku nggak ada. Oh. Puasa Yohanes nggak ada juga ya? Nggak ada. Ya udah, apa-apa, lanjut. Halo. Iya, halo. Selamat malam. Malam. Bang Juma. Iya. Bang Juma asalnya dari mana? Saya dari planet Bumi. Planet Bumi. Iya. Agamanya? Saya agamanya Islam. Islam. Iya. Allah itu roh kah? Roh. Allah itu pencipta roh. Allah pencipta roh. Aku tanya, Allah itu roh kah? Bukan, roh itu setan. Ini lucu ini. Roh itu makhluk. Masakan Allah makhluk? Coba definisikan. Roh adalah makhluk halus. Kan gitu. Apakah Tuhan itu makhluk halus? Berarti Allah itu bukan roh. Iyalah. Kalau definisi Muslim, kalau nggak salah, kalau Allah itu zat ya, benar gak sih Bang Zuma? Bukan. Kalau bukan zat, apa namanya? Allah itu Khalik, pencipta langit dan bumi. Laisa kamislihi syai', pencipta, Khalik yang tidak serupa dengan makhluk. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu bukan roh, bukan zat. Terus apa namanya? Allah itu pencipta langit dan bumi. Gelarnya Tuhan. Tuhan. Apalagi? Terus kemudian Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah itu nama. Allah itu nama. Allah itu nama. Allah namanya. Allah itu nama dari Sang Khalik. Sang Khalik itu siapa? Allah. Allah. Iya, terus. Ya itu. Allah itu bukan roh. Bukan, roh itu kan makhluk. Ya bolak-balik dia nih. Roh itu makhluk. Nah sekarang setan itu apa? Setan itu apa? Kalau gaib itu apa? Setan itu apa? Gantian roh. kita. Roh. Tuhanmu? Roh. Sama kan? Beda. Loh tadi Tuhanmu roh, setan juga roh. Iya. Mana sih? Asal jadi roh. Tadi setan adalah roh, Tuhanmu roh. Berarti Tuhanmu roh. Setan kan? Makanya menurut Yesus kamu mengatakan, yang mana yang benar? Misalnya Yesus Allah mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan ternyata kamu mengakui barusan. Kamu tahu Yohanes itu siapa? Coba kamu bilang Yohanes. Yohanes yang mana dulu? Misalnya kitab Injil. Yohanes yang mana dulu? Ya kamu sebut Yohanes yang mana yang kamu tahu? Yohanes kan ada beberapa Yohanes. Menurut kamu yang mana? Iya, saya tanya kamu mau bahas Yohanes yang mana? Menurut kamu yang mana? Tadi aku tanya Allah itu roh, ya roh. Jin itu dari mana asalnya? Malaikat kah? Loh, ngomong apa sih? Tuhanmu kan juga, roh. Tuhan kan roh. Setan dalam kitab Yohanes dikatakan, Yesus berkata,
Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Berarti yang dimaksud Yesus di situ adalah kamu. Kan gitu bang. Gitu aja kok repot. Nah sekarang kan iblis masuk ke dalam diri Yudas. Lalu Yudas mati di atas tiang salib. Nah lalu kalian tuhankan. Berarti memang betul Tuhanmu adalah iblis, kan gitu saudara Ibrani. Inilah ecikonya kalau menuhankan lo. Di dalam Matius 4 nomor 6, roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah roh yang membawa Yesus ini roh apa? Ya Tuhannya dia ini. Nah itu dia, berarti iblis kan. Makanya aku bilang, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Sorry bangnya, itu bukan perkataan saya loh. Anda sendiri yang mengaku setan itu roh, Tuhanmu roh. Nah, ya kan? Sama-sama roh. Ya, sama-sama roh kan? Sementara Tuhan tidak sama seperti makhluk. Kalau Lucifer banyak roh juga. Roh juga itu. Gitu loh saudara ya. Jadi coba kita diskusi yang baik. Buka mulutnya, buka mic. Robert Tanduk 7 siapa itu? Siapa itu Robert Tanduk 7 ya? Itu si Luga. Oh, Lucifer dong. Roh, buka mulutnya, Roh. Kami ikut dia banyak, gimana dia kasihan orang nangis. Itu dia makanya. Bung. Halo, Ibrani. Silakan dibuka mic ya Ibrani. Kenapa langsung oleng? Atau lagi nangis di pojokan? Mendengkur di pojok dia. Bapak bom. Kok langsung ngambek? Karena kena roh dia. Roh halus. Atau dia langsung tersadar. Oh iya ya. Ternyata aku nyembah setan. Pingsan dia. Udah dijelasin sama Banyoma. Roh itu ciptaan. Roh itu makhluk. Gitu loh. Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan. Dia tuhankan roh. Berarti dia tuhankan makhluk. Lucifer itu makhluk. Sama-sama roh. Ibrani itu mic-nya dibuka dulu. Nih, kayak ini caranya nih, buka. Disuruh buka mic, dia buka celana. Ininya ke oten-oten yang pinter dong, makanya gesernya. Jangan ke orang kayak, aduh. Buka mic-nya, jangan buka sepatu. Udah, kita turunkan, nggak ada oten. Jangan diturunin, biarin aja di dalam pojokan di situ dulu. Dia tuh ngomong kali itu ya. Iya. Mau diterima tuh dibuka tuh, diterima di sisinya. Aduh nangis anak orang kali ini gara-gara Banjuma nih. Muridnya bombong nangis. Nangis. Tidur dia. Si bangun dulu. Gimana cara membangunkan dia ya? Coba ya sebentar ya. Gua pakai nih ilmu kanuraga nih. Ya, coba. Kalau nggak berhasil biar saya bangunkan. Silakan. Ya, sebentar ya. Iya. Dengarkan baik-baik. Udah dari gunung, dari laut, dari udara, dari bawah tanah, dari gunung Semeru sampai ke Bolangi. Bangunlah kau anak muda. Ura. Wih. Malah. Takut dia kena guna-guna. Salah mantra. Salah mantra. Itu tadi ngusir setan bacaannya. Waduh. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini beneran dia pergi sendiri apa diusir?
Salah mantra. Salah mantra gua. Harusnya mantranya itu inna belale matin rono baco puru-puru apa jana. Baco kutu isuroi lo galunge lo kai boto. Allah. Ini cepat guru lo motor. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tabaco onrase. Tabaco kutu. Belum baca kutu. Disuruh lo galungnya lo boto. Lo boto. Lo isui kalai. Lo jinna. Adem pering penina. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke, lanjut yang lain. Oten. Bang Handi bisa aja. Aduh, tadi ada. Isuroi lo pasa lepang kita si jamba. Adena mah bisa na lari. La pepengi asu jangan. Ya senapa bem. Aduh banyak bercanda kita ini menjelang puasa ya, kita lampiaskan ya kan. Besok habis lagi terlalu bercanda ya kan. Masa ya enggak. Saya amarahku kemarin udah keluar semua Bang Andi. Saya juga nggak mau lagi marah-marah. Saya pengen ketawa aja. Kemarin udah kulampiaskan semua dendam kusumat yang ada dalam tubuh, penyakit-penyakit itu dengan satu kata, monyet, nyet, monyet. Udah, saya udah siap masuk bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang, kita sambut dulu Bang tamu terbaru ini ada Yamu Bul. Selamat malam Bang Yamu. Selamat malam. Michael. Bang Michael. Rame kali nih ya. Selalu rame Bang. Tengok di sini ya. Iya Bang. Iya, saya mau tanya, ini tadi dibahas-bahas tentang roh. Kalau boleh tahu, alam itu seperti apa? Jad apa roh? Bukan, pertanyaannya salah Bang. Allah itu Tuhan. Allah itu nama Tuhan kami. Tapi ada tadi dijelaskan bahwa Allah kalian itu jad kan? Salah pertanyaannya, Allah kalian itu enggak gitu. Tuhan kalian. Allah itu nama Tuhan kami. Tuhan itu gelar. Nama daripada Tuhan itu adalah Allah. Tapi bentuknya seperti apa? Kamu tahu nggak bentuk alammu seperti apa? Laisa kamislihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak bisa dinarasikan atau dimediasikan bentuknya. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa yang sama seperti engkau. Jadi kalau saya mengatakan dia berarti gimana? Berarti bisa kita beranggapan bahwa alammu itu tidak ada dong. Akal Anda bentuknya bisa, saya tahu. Jawab dulu lah. Enggak. Akal Anda bisa saya tahu bentuknya. Enggak bisa kan? Boleh enggak saya beranggapan bahwa Anda tidak berakal? Ya, boleh aja. Boleh aja. Oh, berarti Anda orang gila gitu, enggak berakal. Makanya pertanyaan itu harus dijawab. Iya, saya tidak bisa kemudian Tidak mungkin Allah itu tidak ada, pasti ada. Iya pasti ada lah, pasti ada. Tapi kita adalah makhluk yang terbatas, tidak mampu melihat Allah. Jangankan melihat Allah, melihat akal kita aja kagak bisa. Kamu bisa nggak melihat kelopak matamu? Ini, saya tanya saudara Yamu, kamu percaya kamu punya kelopak mata? Percaya kan? Nah, sekarang boleh nggak kamu lihat kelopak matamu? Itu adalah benda yang nyata-nyata ada, paling terdekat dari biji mata Anda. Alat untuk melihat itu adalah biji mata. Benda yang paling dekat dengan biji mata Anda adalah kelopak mata Anda. Bisa nggak Anda melihat kelopak mata Anda? Bisa. Coba buktikan ke saya.
Warna apa kelopak mata Anda? Gak bisa kan? Gak bisa kan? Kelopak mata itu adalah teguran dari Allah. Jangankan melihat aku yang maha besar ini, melihat kelopak matamu aja yang sudah paling dekat dari biji mata yang kukasih samamu, kamu tak mampu melihatnya. Nanti kamu akan mengatakan begini, bisa Bang Suma, gimana caranya? Saya bercermin. Ya sudah, kalau kau mau melihat Allah, kau bercermin juga. Caranya gimana? Kau turun ke bawah liang lahat, nanti saya timbun dari bawah, dari atas. Mau nggak? Mau nggak? Kalau kamu mau menggunakan keadaan untuk melihat kelopak mata, sama. Saya juga ingin kamu melihat Allah dengan menggunakan keadaan. Aku gali tanah 1 kali 1, habis itu masukkan engkau di dalam, habis itu kutimbun. Kusuruh Pak Bom Bom duduk di atas selama 1 jam. Pasti kau akan melihat Allah. Jadi Allah itu ada, cuman kita yang tak mampu kemudian melihat Sang Maha Besar itu. Lalu bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan beliau, dengan Allah, dengan pencipta? Dengan cara ibadah. Makanya kamu dengar dulu cuma. Gimana? Gimana Bang? Pastinya kamu tidak bisa mengenal Allahmu kan? Mengenal itu gimana maksudnya Bang? Harus dilihat nomor sepatunya, bajunya, warnanya gitu maksudnya? Itu manusia, Yesus. Yesus aja nggak kenal. Yesus rambutnya geriting atau krinyol, atau jangan-jangan dia cepak. Nggak bisa kan? Yang Anda Tuhan itu manusia, Yesus sistem. Anda tahu nggak? Anda kenal nggak Yesus? Anda jangan selalu melihat pembicaraan. Loh, ini narasi Anda untuk mengetahui tentang Allah sebagai pembimbing, konseling terhadap Anda, konselor terhadap Anda. Saya mengarahkan satu narasi supaya Anda itu sadar. Boleh tidak Anda menunjukkan kepada saya bentuk manis? Rasa manis itu kayak mana Bang? Anda sering merasakan rasa manis kan? Anda sering merasakan rasa manis kan? Atau kopi deh, kopi. Anda sering merasakan kopi. Sekarang boleh tidak Anda tunjukkan bentuk rasa pahit itu? Bentuknya seperti apa rasa pahit itu? Bisa tunjukkan ke saya? Bisa enggak? Anda jangan dengar dulu. Kau nggak fokus dengan pertanyaan, makanya itulah kelemahan kalian itu, selalu mengalihkan pembicaraan ke sana kemari. Walah, saya kan sudah menjawab, Bung. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan makhluk yang bisa kita lihat, lalu kita narasikan, lalu kita gambarkan dengan kata-kata. Itu hanya makhluk. Dengar dulu. Loh kok kamu kayak mau ngajar saya di sini? Bertanya pun kayak emosi loh. Saya tidak. Enggak, karena kamu apa? Kamu bertanya tentang Allah, bentuk Allah kan? Saya jawab, Allah itu bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, lalu bagaimana bisa digambarkan? Makanya kau dengar dulu cuma. Inilah kalau orang bodoh sok pintar kayak gitu. Iya silakan. Ya, udah, saya kita dengarkan lagi, Bang. silakan. Saya dengarkan. Oke, saya dengarkan. Apa yang akan keluar dari mulutmu? Silakan. Oh, mau bertanya. Kirain pintar. Ternyata mau didengarkan, mau bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Kau percaya nggak Tuhan itu Maha Kuasa? Percaya dong. Masa kalau saya tidak percaya, saya tidak Islam. Saya akan seperti Anda. Terus, kenapa kamu meragukan kuasa Tuhan? Kapan saya meragukan kuasa Tuhan? Justru orang yang menyembah Yudas itu adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Karena saking tidak berdayanya, kemudian Tuhan itu harus begini, Tuhan itu harus begini. Makanya kamu menyembah Yudas. Karena kamu tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, menjaga alam semesta ini meski dia tidak menjadi makhluk seperti dalam agama saudara. Aduh, gimana ini saudara saya ini? Emangnya siapa yang nyembah Yudas? Loh, yang mati terkutuk itu siapa? Yang mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Dari mana kau tahu yang mati terkutuk itu Yudas? Kan yang makan suap Yudas. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Anda kan bertanya, dari mana Anda tahu bahwa yang terkutuk itu Yudas? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap.
Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuklah sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Menurut Tuhan yang terkutuk itu adalah yang makan suap. Siapa yang makan suap? Matius 12 nomor 6, Yudas makan suap. Itu kan menurutmu. Itu menurut Bible, Mas. Tadi saya bacakan Bible, bukan menurut saya loh. Tidak seperti itu. Makanya kalau baca. Ya itu karena kamu tidak mau bahwa yang kau sembah itu Yudas, tapi faktanya Yudas kan. Mau ke mana? Itu kan versi kamu. Itu bukan kan versi saya, itu Bible. Tolong tunjukkan apa sebabnya Yesus terkutuk. Ada? Udah lah, nggak usah terlalu. Nggak usah. La 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 la. Makanya kalau belum ada ilmu, jangan ngotot. Datang ke sini yang sopan, Bang Suma. Saya mau belajar Bible. Gitu. Bentar dulu. Tapi kalau punya ilmu itu ilmu yang benar, jangan ilmu yang salah. Yang benar itu yang mana? Yesus yang terkutuk atau Yudas? Kaku lidah kan? Yesus yang terkutuk. Ya saya tanya sama Anda, yang terkutuk itu Yesus atau Yudas? Lidah kaku, lidah kaku, keringat dingin datang di malam kudus. Saya tanya, yang terkutuk itu Yesus atau Yudas? Dengar cuma, ini sia-sia apa live seperti ini kalian kita pun sama-sama nggak akan sama, makanya saya Loh, yang bilang kita mau sama siapa? Najis tralala trilili. Mending Anda pindah ke Pluto daripada saya mau kau samakan dengan dirimu. Kau nyembah Yudas, saya tidak. Ya, makanya gini, dengar. Siapa yang mau menyamakan dirimu? Na'udzubillahi min zalik. Dari makananmu aja menjijikkan. Bong. Gimana? Dari ucapanmu aja juga udah menjijikkan. Loh, apa sih ini orang? Datang di sini menghakimi, dibilang ilmu nggak terima. Mana sih abangku ini? Dengar dulu. Nah itu diperintah lagi saya mendengar, macam dia orang pintar aja. Mana sih? Sok ngatur-ngatur semuanya. Dengar dulu, jangan begitu, begini. Loh, kok sok ngatur orang ini? Kenapa Bang Yamu? Kamu sakit apa rupanya? Oh, gula. Apanya yang luka? Pantatnya benjol ke dalam. Kenapa? Udah lama Bang? Udah lama pantatnya gitu, borokan. Bang? Itu kata-kata seperti itu nggak pantas loh. Dari tadi dia aja bercanda nggak mau. Itu aja terus dari tadi. Senyum dikit apa? Ya udah kita dengerin bentar Bang. Makanya 1 kalau menit. Ini sih setengah bahasa itu nggak usah lah bahas tentang Alkitab kalau kalian nggak tahu sejarahnya seperti apa. Emang sejarahnya Bible itu kayak mana sejarahnya? Bible itu sejarahnya yang saya tidak tahu itu yang mana? Tanya dong sama saya. Kamu mau uji pengetahuan Bible saya? Silakan Anda tanya tentang Bible. Jangan-jangan situ cuma sekali seminggu ke gereja dengar pendeta. Tidak pernah belajar Bible. Jangan-jangan anak saya di rumah ini lebih hafal Bible daripada ente. Kau jangan ajarin saya tentang kekristenan. Saya tidak ada niatan mengajarin ente. Lo kok selalu ngomongnya nggak ada benarnya? Yang tadi kan namanya setengah gila, kalau yang ini kalau saya saran setengah kampret. Ayolah kita diskusi Bang, perkuat argumentasi Anda. Kalau saya saranin, kalau kalian live jangan kalian bahas-bahas tentang kekristenan, mending kalian bahas itu Muhammad dan sebagainya. Anda melarang kita bahas tentang kekristenan, sementara kitab Anda itu penuh dengan istilah-istilah Islam. Kayak mana ceritanya Bang? Sembuhlah segera Anda itu. Kaulah yang harus sembuh. Lah, Anda melarang kami membahas kitab, sementara kitab ente itu di istilahnya di dalam itu lebih banyak istilah Islam daripada istilah Yunani. Sadar nggak ente? Gimana sih abangku ini? Kitabmu yang masuk ke dalam rumah Islam.
Sampul kitabmu itu apa namanya? Alkitab. Alkitab. Dari mana ke mana orang Kristen punya buku suci namanya Alkitab? Nama kitab Anda itu Biblika. Oke? Dalam bahasa Yunaninya apa? Biblika. Kalau mau dibaratkan Bible. Di Indonesia kan apa? Buku-buku atau kumpulan surat-surat. Abang. Janganlah kayak gitu. Kenapa jadinya bukumu jadi Alkitab? Kok jadi bahasa Arab? Kok jadi bahasa Arab kitabnya? Saya lihat kalian lucu-lucu aja di sini. Padahal tadi nggak pernah kamu ketawa loh. Kami yang tertawa setengah mati. Berarti yang lucu kamu. Gimana sih orang ini? Datang-datang sini tensinya sudah 300. Kok dia yang bilang lucu? Kita yang lucu. Yang tertawa dari tadi itu saya. Kamu itu tadi notmu itu tinggi terus. Re terus dia. Do, re, mi, fa, so. Baru tertawa. Tapi nggak lucu lagi dia baru ketawa. Aduh, ada gangguan PLN kayaknya orang ini. Mati lampu bagian belakang, Papa. Karena begini, kalau bahas gitu dong, sedikit dilembutin suaranya tersenyum. Nggak bisa dibuat lucu-lucuan. Ya tadi Anda tertawa padahal tidak lucu. Aneh kan? Ya saya tertawa karena kalian tidak jelas. Orang tidak jelas kok tertawa. Orang tidak jelas itu heran, Pak, bukan tertawa. Lucu nih. Gimana Abang? Ini Abang mau ke atas sini mau ngapain? Di sini tidak ada yang pernah berutang sama Abang. Kok kayak orang kolektor sih datang ke sini? Abang mau ngapain? Ya tujuan saya mau naik. Kalian jangan terlalu bahas tentang kekristenan. Cukuplah kalian bahas kitab kalian, itu aja. Nah ini kita sedang bahas kitab. Kami sedang membahas kitab kami. Kalau kalian bahas kitab orang lain, nggak bakal paham kalian. Dijelasin pun nggak paham. Kenapa bisa? Karena tidak masuk akal kitab Anda gitu. Karena isinya tidak rasional gitu maksudnya. Bukan seperti itu, tapi karena otak kalian tidak sama, udah nggak masuk ke situ. Oh, memang kamu punya otak kalau bahas Bible. Mau kita uji? Bang, boleh bahas ini ke yang apa namanya? Yang terkutuk itu. Itulah saran saya. Mending kalian stop lah. Ya kok stop nggak ada gunanya kalian bahas. Kok nggak ada gunanya sih? Justru dengan kita membahas Bible banyak orang tercerahkan loh. Karena pendeta-pendeta kan membahas hanya yang penting-penting aja, yang hanya berkaitan dengan duit aja kan. Maka di sini kita bahas semuanya, kita buka-bukaan di sini. Seperti mati terkutuk di atas tiang salib. Emang siapa yang mati terkutuk? Yesus atau Yudas? Kalau tujuannya hanya untuk menghujat dan lain sebagainya. Tidak ada yang menghujat, Bung. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghujat sembahannya sendiri hanya Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina Tuhannya sendiri hanya kalian. Itu kan menurut versimu. Sekarang saya tanya, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Nah, itu kan? Tidak bisa dijawab kan? Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Belum ngomong kau udah ini, makanya nggak jelas ini pembicaraan kalian. Saya kan mengatakan satu-satunya agama yang menistakan, yang menghinakan, yang merendahkan sembahannya sendiri hanya agama Anda. Tuhan kami maha suci, Tuhannya Yahudi maha suci, Kristen Tuhannya terkutuk di atas tiang salib. Betul tidak? Kami datang mengajarkan bahwa sebenarnya yang terkutuk itu bukan Yesus, bukan Tuhan Anda. Yang terkutuk itu adalah Yudas. Makanya dengar dulu penjelasan orang, jangan. Oke, saya dengar. Oke, silakan. Apa yang harus saya dengarkan dari Tuan Guru? Saya siap menerima ilmu hari ini, Tuhan, sebelum saya turun gunung. Siap. Ya. Oh, begitu. Silakan.
dengar ya. Baik, Paman. Lucu ya. Ketawa sendiri nih. Orang lagi tidak ada yang tertawa pun. Kocak. Makanya tadi saya tanya bahwasannya kalau kamu percaya Tuhan itu Maha Kuasa, berarti bisa dong kalau Tuhan itu bisa menjadi sama dengan manusia. Bisa nggak kalau Tuhan itu menjadi sama dengan manusia? Bisa dong, karena Maha Kuasa kan. Oh, gitu ya. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Mana yang benar? Kira-kira nalar Anda nih yang ada di atas kepala nih, yang benar adalah Tuhan Maha Kuasa. Anda yang dengar saya. Yang mana yang benar? Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah atau Tuhan menjadi manusia? Mana yang masuk akal? Ya dua-duanya dong. Lala mama. Kalau Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, berarti Anda mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Paham enggak? Enggak nalar juga. Ya, pertanyaanmu yang nggak nalar, bukan jawabannya. Sekarang begini, Bung. Bisakah Tuhan berhenti menjadi bukan Tuhan? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Kok ngomong begitu? Loh, apakah manusia ini level Tuhan? Ya tadi jawabannya Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, kalau yang Anda maksud Maha Kuasa, sekarang begini. Kuasa dengan Maha Kuasa itu berbeda. Yang dikatakan Maha berarti tidak akan pernah lepas dari cangkang sifat tersebut. Misalnya, Maha Suci, maka tidak akan pernah ada titik di Maha Suci ini menjadi noda. Sedikit pun, namanya Maha. Maha tinggi berarti tak ada padanya padanan untuk bisa menjadi rendah. Maha hidup berarti tak ada padanya kematian. Maha kuasa berarti tak ada padanya kelemahan. Beda kuasa dengan maha kuasa. Kalau kuasa ada saatnya dia tidak maha kuasa. Tapi kalau maha kuasa artinya tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada kesempatan, tidak ada masa di mana dia kehilangan kekuasaan. Nah sekarang kalau Tuhan Anda maha kuasa, tapi dia menjadi manusia, pada saat dia menjadi manusia, dia tidak maha kuasa lagi. Berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Karena dia pernah menjadi tidak maha kuasa. Contoh, pada saat Yesus menjadi bayi, bisa enggak dia main bola? Kutanya kau sekarang, pada saat Yesus bayi, bisa enggak dia main bola? Bisa enggak? Nggak bisa. Itulah yang saya katakan tadi. Nggak bisa. Mainin bola aja nggak bisa. Bagaimana mau menjaga alam jagat raya ini yang miliaran planet, tuyul? La haula wala quwata illa billah. Tentu jawab ngomongnya yang benar lah. Ya, tuyul itu tukang tahayul. Tuhan jadi manusia, berarti sapi bisa jadi ayam. Sapi bersayap lagi nanti kulon. Tolonglah pakai akal. Yesus mengatakan dalam Matius 24, kasihilah Elohimmu dengan akal budi. Bukan dengan asumsi, bukan cuma maki-maki, bukan cuma nyerocos, bukan cuma merepet, bukan cuma curhat. Pakai akal kata Yesus nih. Tuhan Maha Kuasa jadi manusia. Ya ampun, Tuhan yang tadinya tidak serupa manusia seketika punya nonot, punya anus, punya nenen. La haula wala quwata illa billah. Ini apa lagi ini orang? Janganlah kayak begitu. Itulah kamu nggak konsisten. Mati mikir. Saya misalnya salah. Kodong. Apa kodong salah aku ini? Saya cuma mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Oke. Ketika Tuhan menjadi ayam, apakah dia masih maha kuasa? Jawab. Jelas masih. Dengar dulu. Coba kau mana bisa ada ayam maha kuasa? Ayam main HP mana ada bisa? Saya tidak ngomong ayam. Saya tidak ngomong. Kenapa ayam, Tuhanmu bisa nggak Tuhanmu jadi ayam? Kalau yang diselamatkan dari dosa itu ayam ya. Bisa saja bisa jadi ayam. Jadi kalau Tuhanmu mau menyelamatkan monyet, Tuhanmu jadi monyet.
La haula wala quwata illa billah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Begini dengar, makanya kau jangan ngerobos terus. Aduh, rusak ini agamamu, Bos. Agamamu rusak, Bos. Tuhan itu, yang namanya kuasa Tuhan itu tidak akan pernah sedetik pun, setitik pun berhenti menjadi tidak maha kuasa. Sehingga Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Kenapa? Manusia itu syarat dengan kelemahan. Apakah Yesus berkuasa menahan laparnya kemudian lebih dari 40 hari? Tidak bisa. Apakah Yesus bisa menahan kentut selama seminggu? Tak bisa. Bisakah Yesus tidak pipis selama seminggu? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah Yesus tidak tidur dalam seminggu? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, apakah Tuhan begini keadaannya? Tidak bisa, mustahil Tuhan menjadi Yesus. Karena Yesus syarat dengan kelemahan. Yesus syarat dengan kemakhlukan, kemanusiaan. Tidak bisa Yesus itu jadi Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kayak gini kau bicara nggak sportif. Kau hanya menang sendiri aja. Mending saya turun lah. Jangan. Oke. Anda sekarang. Oke. Saya baring. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Saya mute malah. Saya hanya jadi dosa aja buat saya nanti kalau ada omongan yang kurang pas, jadi nggak betul diskusi seperti ini. Ya Bang Yamu, ini waktunya Bang Yamu untuk berbicara. Silakan Bang. Makasih ya udah dinaikkan. Makasih sudah dinaikkan. Bang Zuma, turun dia Bang. Kabur dia Bang. Bukan kabur. Dia masuk ke kamar menangis sambil tisu dia. Mama, aku salah kamal, Ma. Aku naik ke atas, hampir saja aku jadi waras di atas. Ngambek dia. Ngambek. Gara-gara Yesus tidak lolos jadi Tuhan. Ya gimana? Alam hot lagi, bosan alam hot. Kenapa Bang Juma bilang Yesus nggak mungkin jadi Tuhan? Ya karena dia manusia. Ya kan suka-suka dia dong, kan dia Tuhan. Tidak bisa kayak begitu. Tuhan itu punya sifat. Ya Tuhan itu punya sifat ya, terus? Salah satu sifatnya adalah maha hidup. Maha hidup. Iya. Maha hidup dalam artinya gimana itu? Tidak pernah tersentuh oleh kematian. Atanasia dalam bahasa Yunani. Tidak tersentuh oleh kematian. Tidak pernah didekati oleh kematian. Ya kan yang mati, yang Yesus itu mati juga dalam roh manusia itu kan, dalam tubuh manusia. Tuh. Berarti yang Anda tuhankan manusia kan? Anda sendiri yang ngomong tadi. Yang mati kemanusiaannya. Berarti yang Anda sembah selama ini manusia kan? Loh. Bukan Bang. Lalu? Udah dibilang Yesus Bang. Yang mati manusianya Bang. Lalu? Kan udah dibilang sama Bang Juma, dia itu Tuhan. Ya suka-suka dia lah, orang dia berkuasa juga. Dia mau jadi apa juga suka-sukanya. Dia mau mati juga, dia mau lapar juga, suka-sukanya. Dia suka dia bisa kok jadi itu Tuhan itu tak begitu. Tuhan itu harus Anda tahu, dia itu maha kuasa. Dia yang meliputi alam semesta ini. Kalau dia menjadi manusia di Yerusalem, lalu yang menjaga planet dan matahari itu siapa? Kenapa? Kalau dia masuk ke dalam rahimnya Maria, lalu yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya dengar Bang Juma ya, kalau sepengetahuan saya Bang ya kan, saya itu percaya sama apa sih yang namanya Tuhan segitiga ya. Tuhan segitiga itu apa? Tuhan segitiga itu beca, itu Bang, roda beca. Segitiga itu roda beca. Kok Tuhan segitiga? Gimana, apa sih? Beca itu beca. Kok Tuhan segitiga sih? Mungkin ini Bang Zuma, segitiganya itu kayak Allah, Bapa, Roh Kudus kali Bang Zuma, Tritunggal. Lah kenapa cuma segitiga? Kalau mau kayak gitu bikin yang banyak-banyak lah. Itu maksud saya. Bapak, kakek, nenek,
tante, abang, sepupu, tetangga, bikinlah banyak-banyak supaya semakin banyak. Kenapa cuma 3? Ada aja. Tuhan itu kan sudah dikatakan oleh Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Adonai Ahad. Ahad di sini sifat satu-satunya, tidak bisa menjadi 2, tidak bisa 2,5, tidak bisa 3, tidak bisa 4,5, boleh. Tuhan itu sendiri tunggal, Ahad. Masa manusia sih? Masa Yesus jadi Tuhan? Nah sekarang itu berat, karena Yesus pun tak pernah mengakui. Bahkan syahadatnya kan udah jelas tuh. Tadi saya sebutkan, saya bacakan, saya lepaskan. Afni, ainai, oini, aisoy. Lidali otise groitason, ton mono alif teno teo. Kai grontisan ton lisau Kristo, pau ketis stay little day. Jelas kan? Inilah hidup yang kekal. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kai grotison ton Yesus Kristo pau etestele. Anda semua saudara-saudara saya Kristen harus mengenal Yesus sebagai utusan. Kenallah Yesus itu sebagai utusan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kata siapa? Kata Yesus. Hidup yang kekal itu mengenal Engkau yang ada di langit sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang adalah manusia sebagai utusan. Lebih daripada itu tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi gini loh Bang Zuma, di ayatnya ada tuh yang apa namanya, pernah aku baca, aku dan Bapa adalah satu, berarti satu sama. Betul. Kenapa Yesus itu satu dengan Bapa? Karena Yesus itu adalah anak yang soleh. Apa itu anak soleh? Anak yang dengan setia mendengarkan didikan Tuhannya. Apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Apa yang diinstruksikan itu yang dilakukan. Apa yang dipesankan itu yang dia katakan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti dia soleh. Pekerjaannya apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak perintahkan untuk aku kerjakan dan aku selesaikan. Jelas kan? Berarti Yesus dikatakan satu dengan Bapa karena apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang dilakukan. Yesus ke kiri, ke kiri. Yesus ke tengah, ke tengah. Yesus hari ini kau ke barat, ke barat. Yesus hari ini mundur, mundur. Yesus hari ini baring, baring. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada Yesus itu pernah bertentangan. Makanya biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Makananku adalah melakukan apa yang perintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4, Yohanes 3, Yohanes 4. Sorry, saya jadi lupa. Yohanes 4. Tapi Bang juga sering bilangin ayat-ayat Alkitab Yohanes segini, tapi saya cekin dari kemarin berapa kali saya cek salah juga ya. Kadang saya salah, Bung. Saya manusia biasa, iya. Tapi cara ngomongnya kayak ada gugup kali atau ragu atau gimana ya, asal dibilang. Enggak, kalau saya ragu itu berarti saya lupa. Oh, berarti iya. Bang Zuma, apakah itu sama Isa itu sama Bang Zuma atau sama beda? seperti tadi saya bilang kan, saya bilang Yohanes 4, Yohanes 4 kan betul, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku. Kan udah aku sebutkan Yohanes 4. Cuman saya tadi mau bilang Yohanes 4 nomor bom tapi salah. Ternyata 34. Gitu Bang maksudnya. Maklumi aja lah. Saya kan bukan robot. Aku juga gara-gara ceramahnya Bang Juma dari kemarin sempat Jadi, juga aku berpikir bahwanya
kayak betul juga yang katanya si. Ya memang betul. Dengar dulu kan. Benar itu. Kebiasaan kau juga sempat ngomong orang selesai. Ya kan cuma bilang betul aja tuh kan. Ya lanjut. sempat juga tadi aku pikir betul juga kata si Juma ini kadang. Mas kan kalau menurut Tawa si ini Yesus cuman jadi seperti kayak utusan, cuman kayak nabi doang, cuman penyebar Injil gitu kan. Tapi aku lihatlah tadi di Yesaya 43 ayat 11 ini yang dibilangnya akulah Tuhan. Jadi dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oh, jadi ragu lagi aku nengok si Juma. Oke, saya bantai itu ya Bung ya. Dikatakan di dalam Yesaya 29. Di situ dikatakan Yesaya 29 bukan Yesaya 63 nomor 9, 63. Apa yang dikatakan kemudian? Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang pertanyaan saya, Yesus ini utusan atau bukan? Kalau sepengetahuan saya Bang Juma, Yesus itu adalah utusan Allah. Diutus Allah. Utusan. Allah. Sekarang Tuhan sendiri membantah, bukan utusan. Tetapi aku sendiri. Nah, mari kita buktikan. Tolong satu menit, boleh nggak? Yesaya berapa tadi, Mas Juma? Yesaya 63 nomor 9. Yesaya 63 nomor 9. Ya, Anda baca, saya terangkan 1 menit. Dalam segala kesesakan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah tsara. Tsara di sini artinya kesusahan, keadaan, kondisi yang lagi susah atau sulit, atau dalam keadaan kena musibah dan seterusnya. Itu dalam tsara dalam bahasa Ibrani. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama dari zaman dahulu kala. Nah, sekarang kita lihat, bukan utusan, berarti bukan Yesus. Mari kita lihat pembuktiannya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bukan saya mau ngajarin, tapi ini data. Kita baca sama-sama. Belum 1 menit kan? Nah. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus yang membangkitkan Lazarus, bukan Yesus yang menyembuhkan orang buta, bukan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh, tetapi Elohim melalui perantaraan utusannya bernama Yesus. Makanya Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, makanya Yesus juga mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Klopkan antara Yesus dengan Elohim. Yesus mengaku dia hanya utusan. Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Elohim mengatakan bukan utusan, bukan Yesus yang menyembuhkan orang, bukan Yesus yang membangkitkan Lazarus, bukan Yesus yang membuat orang lumpuh berjalan, tapi aku sendirilah. Tetapi melalui perantaraan Yesus. Kenapa? Aku tidak bisa masuk ke dalam alam ciptaan karena aku ini bukan makhluk, aku ini pencipta. Maka demi untuk melakukan itu semua, aku utus utusanku, aku utus anakku. Itulah kondisi yang sebenar-benarnya. Nah, kembali ke dalam Yesaya 43 nomor 10 yang Anda bawa. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus, firman itu telah menjadi daging. Artinya firman tadi dibentuk menjadi kaki, dibentuk menjadi kepala, usus, jari-jari, mulut, bibir, telinga, kepala, leher, dada, perut, dan seterusnya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dah selesai.
Tuhan tidak pernah dibentuk. Yesus dibentuk, berarti bukan Tuhan. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan setelahnya tidak ada lagi. Nah, begitu abad pertama, ada orang melahirkan, mengandung, terbentuk daging dalam rahimnya, keluar. Apakah itu Tuhan? Bukan, karena Tuhan tidak pernah dibentuk. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang bentuknya sama seperti Tuhan. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Tuhan Elohim bukanlah manusia. Dah, selesai. Tapi gini Yesus, loh, Bang. ya silakan. Yesus itu sebenarnya dia emang dari dulu udah ada sih, sebelum dia turun ke bumi itu. Yes, Yesus emang udah ada dia. betul. Saya pun mengakui itu. Dan sayangnya Bung, kita juga ada sebelum kita turun ke bumi. Sayangnya itu, karena kita juga ada sebelum kita turun ke bumi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan sebelum Yesus turun ke bumi, nabi-nabi yang lain juga sudah ada. Kita ini berasal dari alam roh. Lamhot, jangan kau minum baygon, nak. Lamhot. Ngapain minum baygon? Siapa nanti yang buat kau telat tiap malam pas debat gitu? Oh iya, betul. Udah lanjut lagi kita. Nggak ada kawan saya di sini. Cemilanku ada yang bawa lari mana tadi ya? Atau jalan-jalan sendiri nih toples? Bang Handi kali. Berarti yang di kayu salib itu Yesus dong Bang, berarti benar dong kalau kayak gitu. Yudas. Yudas Bang yang di kayu salib. Kalau di Galatia 3 yang saya baca, Bang boleh bantu buka gak Bang coba? Ini yang ngomong siapa? Aku, last child. Galatia 3 kan jelas di situ, Ayat Bang. 13. Terkutuklah orang yang mati. Iya. Di situ kan dikatakan sebab ada tertulis. Kalau ada tertulisnya berarti larinya ke Ulangan. Karena itu tertulisnya di Ulangan. Nah, kalau tertuju kepada Ulangan, maka konsekuensinya adalah yang terkutuk ini adalah pelaku dosa. Coba Anda baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Baca di situ. Itu yang tertulis, yang dikutip Paulus di dalam Galatia 3 itu adalah Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Cuman saudara-saudara Kristen dalam hal ini jemaat gereja tidak menyadari ini. Yang mereka tahu, yang mereka disuapin tiap hari adalah dosa-dosa kita telah ditebus dengan darahnya di atas tiang salib. Padahal itu adalah ajaran yang datang belakangan. Yang sebenarnya terjadi adalah sebab ada tertulis, berarti yang tertulis ini harus menjadi rujukan. Sudah tertulis, di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Pendeta nggak mungkin ungkap ini, nggak mungkin. Mustahil gereja bisa tutup kalau pendeta baca ini. Apa yang diterangkan di sana? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Berarti Paulus menuduh Yesus ini adalah orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang mengutuknya adalah Elohim, Allah yang mengutuknya. Kan biadab. Nah sekarang permasalahannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Paulus langsung sikut saya, minggir kau semua, jangan kau banyak bicara. Kenapa rupanya? Aku ini diutus untuk non-Yahudi. Kenapa rupanya? Aku mau sampaikan kepada non-Yahudi, dosa-dosa kalian itu sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Loh. Tapi kan peruntukannya ini adalah orang yang dihukum setara dengan hukuman mati, dosa besar. Udahlah, itu bukan urusanmu, ini urusan saya dengan jemaat saya. Itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Coba saya tanya kepada saudara saya, dua Kristen ini.
Tolong tunjukkan dosa apa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Ada nggak? Tidak ada dosa dia, Bang. Nah, tidak ada dosa. Cuma dia kan kayaknya kayak apa namanya dijual sama Yudas tuh kayak politik atau apa dah jadi kayak tentara Romawi. Oke, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yudas yang menjual dia, kita lihatlah apa yang tertuang di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini jelas ini. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Sekarang yang terkutuk ini siapa? Yang terkutuk ini adalah orang yang makan suap. Saya tanya saudara, Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa. Sementara yang mati adalah orang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena makan suap. Pertanyaannya, yang makan suap Yesus atau Yudas? Yesus atau Yudas? Yudas. Nah sekarang, kalau Anda sudah mengakui Yudas yang makan suap, silakan kita baca apa yang tertuang di dalam Amsal 17 nomor 23. Ini demi kebenaran. Kita nggak boleh kemudian menutupi kebenaran. Orang fasik menerima hadiah. Orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik menerima hadiah suap. Apa akibat orang fasik menerima suap? Kita baca lagi di dalam Amsal 11 nomor 8. Jelas ini. Terungkap di dalam kitabnya orang Yahudi apa yang tertulis tentang Yesus. Diterangkan di Amsal 11-nya bahwa nomor 8, nomor 6 kita mulai. Orang jujur dilepaskan dari orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal dalam kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Harapan orang jahat menjadi sia-sia. Harapan orang Roma, harapan orang Yahudi, ahli Taurat dan seterusnya menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya ulang lagi. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Tadi yang fasik siapa? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Loh, tapi kan dia yang digiring, Bang. Dia yang digiring ke pembantaian penyaliban kan dia, betul. Tapi baca nomor 7-nya. Pengharapan orang fasik gagal. Yudas gagal pada kematiannya. Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Apa harapan orang-orang Yahudi? Baca di dalam Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, sepakat membunuh Yesus. Harapan dia adalah membunuh Yesus. Baca Matius 27, satu perikop. Di situ kronologis bagaimana mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk membunuh Yesus. Sampai Pilatus mengatakan apa di dalam Matius 27 nomor 18. Pilatus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Allah mengatakan, Tuhan mengatakan harapan orang-orang jahat itu menjadi sia-sia. Kedengkian mereka sia-sia. Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Ini jelas, Bung. Harapan orang jahat menjadi sia-sia. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala bahkan mahkamah agama bersepakat kemudian untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Amsal 11 nomor 7. Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Gimana ceritanya bisa kita loloskan biar supaya Yesus yang mati di atas tiang salib? Tidak akan pernah bisa. Hanya satu syaratnya.
untuk meloloskan Yesus di atas tiang salib agar dia yang mati di atas tiang salib. Hanya satu syaratnya. Apa itu? Hadirkan orang Roma dan orang Yunani dan orang Kristen. Pasti mereka kompak. Alasan Yesus dibunuh adalah untuk menebus dosa-dosa kami, Bang Suma. Pasti itu alasannya. Pasti itu. Mereka memaksakan orang benar ini mati demi untuk menebus dosa-dosa mereka. Padahal Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang suci. Begitu, Bang. Silakan. Ini cemilan saya kemana tadi? Jadi, gini sih Bang, apa namanya emang sih, tapi sebelum Yesus disalibkan dia udah tahu gitu bahwa Yudas itu akan berkhianat seperti itu. Makanya sebelum dia disalibkan itu kayak apa namanya minum anggur yang udah cawan ya. Dia bilang inilah tubuhku dan darahku. Userahkan ke dalam apalah pokoknya seperti itu. Inilah darahku, inilah dagingku. Barang siapa yang minum darahku. Tapi itu di perjamuan Yesus benar-benar kasih minum anggur. Yesus benar-benar kasih roti. Tapi muncul Kristen, anggur diganti menjadi darah beneran. Roti diganti dengan daging beneran. Jadinya kemana arahnya pengajaran Yesus? Ke dewa Molok. Karena Tuhan Elohim di dalam Imamat 1 nomor 2 menekankan satu penghukuman terhadap Bani Israel. Katakan kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban, hendaklah mereka mempersembahkan domba, sapi, kambing, lembu. Jelas itu. Ini kepada Bani Israel. Tapi kok tiba-tiba Kristen korbannya harus manusia sih? Ada apa dengan Kristen? Kenapa harus manusia? Sedangkan Matius, sedangkan Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan pengikutnya untuk mempersembahkan hewan. Bahkan Paulus ke Ciduk juga mempersembahkan hewan. Di mana Paulus mempersembahkan hewan? Baca Kejadian 21 dari nomor 27 sampai nomor 30. Nomor 15 dan seterusnya. Jelas sekali Paulus di sana mempersembahkan persembahan yang diminta oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalian hanya di prank. Kok tiba-tiba menyembahnya ke Juma sekali-sekali keluar kandang kalian, ya Don. Jangan keluar-keluar kau sama orang yang awam. Sama haleluya kalian pada takut tuh. Takut lihat muka. Apalagi saya dicelepet nih, pasti teriak dia dicelepet nih. Takut lihat mukamu, ya, yang seram. Kenapa kok gak pakai foto Tuhan mau gak laku? Takut sama muka-mukanya seram kayak makananmu. Enggak. Fotonya Paulus kayak dipakai laku nggak? Fotonya Tuhanmu banyak di internet. Foto orang dipakai. Dasar pemakan babi. Kalau haleluya, nih punya keberanian, saya gaji 20 juta, ketemu di Jakarta, berani nggak? Lawan gua, nggak usah Bang Juma dulu. 20 juta gua kasih cash, ketemu di Jakarta, debat sama gua berdua. Itu tadi raja debat ya? Berani? Kemarin dia open cam, Bang Andi nih, fotonya haleluya nih. Ya kayak begini mah. Coba dibesarin. Nih ini mukanya. Besarin, bentar dulu. Besarin coba. Bang. Nah, ini nih. Iya, elah. Ini muka asli dia nih. Kemarin dia open cam. Kebuka dia camnya kemarin. Nih, raja debat. Yang punya foto ini. Nih. Andi Selebes nantang 20 juta gua kasih lu cash. Yang penting lu berani ketemu gua. Di Jakarta, di Monas. Tuh, jangan Banyuma dulu, saya dulu aja. Ya, saya kan muka aslinya nih, berarti yang dulu palsu, ini yang asli. Oh gitu. Maksud saya gini loh Bang, saudara siapa namanya akunnya Halilintar. Kamu kalau keberatan dengan penjelasan saya, naik aja ke sini, diskusi baik-baik kita. Oke, buktikan bahwa kalian itu hendak nyembah Yudas. Sederhana bukan? Naik ke sini kita bahas. Buktikan bahwa Yesus itu terkutuk, buktikan Yesus itu pemakan suap, buktikan bahwa Yesus itu pengkhianat, buktikan bahwa Yesus itu fasik sehingga dia pantas kemudian mati di atas tiang salib secara terkutuk. Selama tidak bisa Anda buktikan,
maka yang mati bukan Yesus. Menurut Bible, syarat-syarat untuk disalib, 1, harus terkutuk. 2, dosanya setara dengan hukuman mati. 3, makan suap. 4, orang fasik. 5, pengkhianat. Adakah sifat ini tertuju kepada Yesus? Tidak. Adakah 5 sifat ini tertuju kepada Yudas? Yes. Kalian tahu apa? Kalian tidak hadir pada saat itu. Murid-murid Yesus dalam Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Sementara kitab kalian itu dituliskan kapan dan ditujukan kepada siapa? Kitab kalian itu dituliskan puluhan tahun setelah tragedi penyaliban, dan lagi-lagi ditulis bukan untuk orang Yahudi yang ada di tempat kejadian, tapi dituliskan kepada orang-orang jauh di luar daripada tempat kejadian. Mereka tahu apa benar atau tidaknya? Mereka tidak tahu. Sama seperti kalian, hanya mendengarkan dari gereja gini-gini, dari kecil diajak sama ibu ke gereja. Tapi adakah kalian pernah belajar tentang ini? Tidak. Tidak, kalian hanya dicocoki aja dengan ajaran-ajaran doktrin dan dogma. Pernahkah kalian tersentuh untuk belajar ini? Tidak. Nah, sekaranglah saatnya kami apologet Islam meluruskan, menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Karena kalian mengambil istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitab kalian untuk memurtadkan umat Islam. Kedua, di dalam Markus 16 sampai 20. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya, baptis. Siapa yang tidak percaya, hukum. Begitu juga Matius 28, nomor 18, 19, sampai nomor 20. Kalian diperintahkan untuk menginjili kami. Kalian diperintahkan untuk memberitakan Bible kepada kami. Maka apakah kami tinggal diam? Tidak. Kami pun harus membantah. Ketika Anda menyatakan Yesus Tuhan, kami akan membantah. Jangan pakai Quran, karena kalian tidak beriman ke Quran. Kami gunakan kitab kalian sendiri untuk membuktikan Yesus yang kalian jual kemana-mana sebagai Tuhan itu bukanlah Tuhan yang mati di atas tiang salib. Tetapi berdasarkan kejadian kronologis, target utama adalah titik tumpuh di mana penyaliban itu terjadi, dan orang-orang yang terkait dengan kejadian itu. Ternyata kitabmu sendiri membuktikan tanpa keraguan bagi orang berakal bahwa yang disalib itu sebenarnya adalah Yudas Iskariot. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang paham tentang Bible untuk membahas ini. Bukankah saya sudah petantang-petente? Cek. Bahwa tunjukkan saya pendeta yang bisa membantah data-data ini. Enggak ada. Cek. Cek. Selamat pagi. Pagi. Tak ada, Bang. Tak ada. Tak ada yang bisa melihat. Bang, itu Raja Debat pengen naik tuh. Boleh minta tolong tuh. Ya, udah. Silakan naik. Yang penting jangan mengamuk dia. Kembali ke topik aja lah, Bang. Ayo Halilintar. Biar nggak penasaran, biar. Siapa? Nama akunnya apa? Tadi itu yang pakai akunnya orang Al Hidayah atau siapa tadi? Kembali ke topik aja lah, Bang. Kalau yang begitu-begitu tidak usah diladeni, bikin keributan aja. Iya. Udah, coba kita naikin aja 2 menit ya, apa yang mau disampaikan. Makin malam makin seru Bang. Makin malam makin seru. Iya, jadi gini teman-teman ya. Juma dia karena Juma sebentar Juma. Bahwa Kristen nyembah Yudas. Juma sebentar gini loh. Saya bisa buktikan kau Sakit hati. Kok langsung lompat dia. Gak ada guna. Gampang. Kick aja udah. Bagaimana ceritanya? Saya bisa membuktikan bahwa kau nyembah batu. Oh ya? Udah Bang. Gini. Gak usah lagi seperti itu ya. Saya orangnya netral. Bukan berarti dia Kristen, berarti saya harus membela dia. Enggak. Kita di sini mengutamakan etikat baik gitu. Etika berbicara. Jadi namanya debat, ya kan? Mau salah mau benar itu urusan belakangan. Yang penting kita di sini berdebat dulu gitu. Intinya jangan menghujat ya, saling menghargai kan gitu. Betul saling menghargai. Buktinya ini saya nih kawan-kawan yang di bawah berapa juta orang nih nonton. Saya belum pernah nih di-kick. Karena saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Gitu.
Jangan ya, abang-abangku yang lain ya. Dia tulis di bawah ketakutan. Kami takut sama babi, bro. Takut babi, gitu ya. Kita takut diseruduk. Lagi moncongnya lebar itu. Bang, bahas yang tadi bang belum kelar tadi. Ya, tuh, terusin. terkait itu. Lastel kayaknya mau login nih. Oke bang, lanjut. Kalau dari kata doktrin kan, dari kata pendeta kan bilang bang gitu, apa namanya, kalau ada tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa, seperti itu istilahnya gitu. Bagaimana dengan Yehezkiel 18? Apakah di situ perlu darah? Enggak kan? Enggak perlu darah kan di situ, Bung? Saya bacakan dalilnya ya. Nah, kita lihat. Yehezkiel 18. Ayahnya yang melakukan pemerasan dan perampasan sesuatu dan melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Ayah melakukan tapi anaknya melakukan ketetapanku dengan setia, maka dia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang pasti akan tertanggung atasnya. Tetapi, jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Nah ini tidak dikatakan dan dia mempersembahkan darah manusia, tidak ada. Bertaubat kata Tuhan. Tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan pada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Elohim. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar, nah ini sebaliknya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya lalu melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Dia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan itu tidak tepat. Dengarkanlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukan. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya, fasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan kemudian dan kebenaran, ia menyelamatkan nyawanya. Jelas ini. Dia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi tidak dibutuhkan darah Yesus. Cukup bertobat, itu dalil. Kasihan kalau saya muslim yang percaya, saudara yang mengambil kitabnya Yahudi sebagai kitab agama Anda tidak percaya. Itu kasihan loh. Tapi apakah ada pendeta berani membaca ini dalam gereja? Bahwa Tuhan hanya menunggu pertobatan kita, bukan menunggu darah manusia. Karena kalau darah berkaitan dengan dewa Molok. Karena hanya dewa Molok lah yang minta persembahan darah manusia. Makanya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya janganlah engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan. Nah tuh, di Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusanku. Itu kata Tuhan. Imamat 20:3, aku sendiri Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengahnya karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Sedangkan Imamat 1:2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahannya itu
yang kamu persembahkan adalah ternak, yakni lembu, sapi, kambing, atau domba. Jadi, Kristen mau kemana? Kok Yesus yang jadi korban? Ini ajaran siapa? Tuhan marah kalau korban darah manusia. Dalilnya ada. Amsal, ya silakan. Iyalah bang, abang udah kepanjangan, capek, istirahat dulu. Nggak capek-capek abang ini, istirahat dulu bang, istirahat. Santai dulu. Oke. Ya, tenang. Silakan. Ya, oke. Gini, abang siapa tadi? Abang Last Child ya kan? Gini bang, memang benar itu tertulis di Alkitab jelas sekali bahwasanya tanpa pertumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan. Berarti itu maksudnya bukan begitu bang. Jadi gini, intinya yang Tuhan mau ini itu adalah masalah ketaatan bang. Jadi bukan berarti gini dong, kalau misalnya maksud abang tadi pertumpahan darah itu berarti ada pengampunan, berarti kita harus menumpahkan darah kita dulu dong. Gampang lah kalau gitu, saya bisa menumpahkan darah saya, misalnya saya potong nih nadi saya, tumpah darah saya, berarti saya dapat pengampunan. Bukan begitu konsepnya bang ya. Makanya kita nggak boleh telan ayat-ayat itu dengan bulat-bulat, entah kita petain dulu atau kita kasih segitiga dulu kah atau kayak mana gitu, biar kita bisa lebih paham gitu bang. Yang utama ini adalah ketaatan. Yesus sendiri itu pasti kalau dari naluri manusia ya, dia sendiri pasti tidak ingin mati, apalagi menumpahkan darah untuk orang-orang yang berdosa di zaman itu. Tetapi apa boleh buat? Itu sudah kehendak Tuhan, bukan kehendak dia. Jadi berbicara soal kehendak, siapa yang tahu kehendak Tuhan? Tidak ada. Bahkan seorang nabi pun tidak akan mengetahui apa kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan itu bisa berubah-ubah sesuka-suka hatinya Tuhan. Tidak akan ada satupun manusia yang tahu apa kehendak Tuhan. Begitu abang Last Childku, jangan salah mengartikan biar kita tidak semakin terpojok gitu, dan biar kita tidak semakin gimana ya, jauh dari kekalahan. Yang sudah kalah makin kalah gitu bang. Oke abang Last Child. Ya tapi kan kalau bedanya konsepnya, kalau darah kan kalau darah manusia biasa kan beda bang. Kalau ini kan darahnya kan darah suci seperti itu. Jadi gini bang. Betul. Darah manusia biasa. Yesus itu kan manusia biasa, tetapi dia dispesialkan Tuhan sebagai seorang utusan untuk menghakimi, untuk memberikan pengetahuan yang baik dan mengajarkan hal-hal yang baik untuk lebih dekat kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi di zaman itu. Bukan berarti dia harus mengorbankan darahnya bang untuk menyelamatkan kaum manusia yang ada di saat itu bang. Bukan begitu bang. Tapi konsepnya beda. Jadi gini, bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Kan kalau Tuhan kan bisa jadi apa aja dia. Jadi gini bang, katanya masih tinggi gitu. Gini benar. Jadi kalau kata bang bilang manusia yang menjadi Tuhan, seperti itu. Kalau jadi gini bang, benar ya, Tuhan itu maha segalanya bang ya. Pokoknya nggak ada lagi kata-kata yang cukup untuk menggambarkan seperti apa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah bang, saking tidak terucapkannya, tidak ada satupun lagi kata-kata yang bisa kita masukkan untuk mengungkapkan kehebatan seorang Sang Pencipta langit dan bumi. Tetapi seperti yang Bang Juma jelaskan tadi, itu sangat benar. Ya, itu sangat benar. Dia seorang maha kuasa, bukan berarti dia tidak berkuasa. Dia berkuasa, dia bisa menjadi apa saja. Tetapi tidak mungkin juga seorang sang maha kuasa repot-repot menjadi seorang manusia untuk menghakimi orang gitu. Contoh bang ya, kalau dia tidak suka misalnya dengan Indonesia, bisa aja dia tenggelamkan, dia kasih terbalik Indonesia ini langsung. Seperti kita tidur tengkurap ya, seperti itu dibikin Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa semuanya kan gitu. Ngapain dia harus repot-repot nyamar dulu nih jadi manusia. Dan Yesus sendiri pun tidak pernah berkata, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Itu tidak pernah bang. Tapi kalau ada ayatnya ke situ tadi bang, ada ayat yang seperti itu,
kita boleh berkeras gitu Bang. Nah, jadi sedikit banyaknya dan lebih banyaknya lagi memang yang dikatakan Abang Zuma ini kadang-kadang ada juga sih salahnya, kadang-kadang ada benarnya, tapi lebih banyak benarnya karena memang beliau membaca data berdasarkan dari Bible gitu. Makanya kalau dia baca Bible, saya tanya ayat berapa Bang? Di surat mana Bang gitu. Saya selalu teliti, saya tidak mau oh iya ya, tapi saya tidak membaca. Begitu Bu, abangku Last Child. Cek. Halo Abang Ini Last Child. ketua umum. Bentar, ketua umum API. Siapa ini ketua umum API ini? Bang Sadli, siapa ini ketua umum API? Ya, tuh siapa tuh? Dari api mana dia? Jepang katanya, dari API Jepang ini siapa ini? Bang Handi, monitor Bang Handi. Halo ketua umum, coba dibuka mic-nya waktu bicara. Oten Ketua kali ini umum. kayaknya. Ini penghujat, udah pasti penghujat sih. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Itu kan foto kakek Sugiono itu. Iya, penghujat. Oke, dilanjut Bang. Iya, jadi kalau orang ciri-ciri yang penghujat ya, kita nggak melihat agamanya dulu ya. Pokoknya ketika orang memakai nama palsu gitu dan memakai foto yang bukan dirinya, itu adalah orang penghujat gitu. Itu pasti. Karena ya mereka takut ketahuan kan siapa wajahnya seperti apa. Iya, begini Bang Noah, kan apa namanya, sedikit cerita ya. Itu kan pas sebelum apa namanya, Bunda Maria kan datangkan malaikat tuh seperti itu. Kan udah tahu kan bahwa apa namanya, akan terjadi penebusan dosa atau penyalipan seperti itu, yang waktu malaikat datang kan akan namanya, kamu akan apa, mengandung dan dinamainnya Yesus seperti itu. Berarti kan Yesus kan turun ke bumi ya, berarti diutus kan, dia diutus oleh Allah seperti itu untuk apa namanya, menebus dosa manusia seperti itu kan. Dari situ kan udah tahu kan waktu itunya, tanpa ada persetubuhan, tanpa ada seks atau apa seperti itu. Ya emang udah ada ceritanya sih, maksudnya dia udah tahu gitu masa yang akan datang tuh seperti apa. Ya gitu sih. Kalau menurut aku. Gini ya abangku, ya sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi Yesaya, Yesus itu diutus tetapi mati bukan disalib gitu kan. Cuman di Yesaya 53 memang ada nubuat tentang kedatangan seorang Mesias, tetapi dia akan mati, tetapi tidak ada dikatakan dia akan mati di kayu salib. Itu bisa abang baca ulang. Boleh abang ulang-ulang terus bacanya sampai berapa kali terserah abang. Karena saya juga udah sering membaca itu, ya kan gitu. Jadi kalau kita berbicara, itulah tadi makanya saya bilang sama abang, disinilah iman kita diuji bang, abang Last Child gitu. Abang boleh percaya, boleh tidak, tetapi abang harus mengkaji ulang. Maksudnya mengkaji ulang, abang harus berpikir secara ulang. Kira-kira sinkron gak apa yang disampaikan ini, yang disampaikan oleh Paulus dengan yang disampaikan di kitab perjanjian lama sebelumnya, itu sinkron gak gitu? Nggak sinkron sih kayaknya. Itu bang. Ada yang sinkron, ada yang tidak sinkron. Yang paling tidak sinkron itu adalah ketika Paulus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sementara Injil Matius sendiri, Injil kanonik ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah seorang Tuhan.
sang pencipta. Tapi kalau Tuhannya Israel mungkin bisa-bisa jadi saja, karena Musa juga pernah dikatakan di perjanjian lama bahwa dia adalah Tuhan Israel. Itu wajar-wajar saja. Karena apa? Karena dia seorang utusan yang memang dipercayakan Tuhan di saat itu untuk menghakimi manusia-manusia yang ada di zaman itu. Tuhan bukan berarti sang pencipta, begitu Bang. Jadi tidak ada satupun yang tahu ya Bang ya, kehendak Tuhan itu, sang pencipta itu seperti apa. Yang kita tahu sekarang ya hanyalah kehendak-kehendak Tuhan yang sudah memang ada sejak yang dibawa dan diberitakan oleh Nabi pada masanya hingga sehari ini itu. Yang paling banyak itu ya kehendak Tuhan, ya itulah masalah ketaatan dalam hidup. Itu yang paling banyak Bang dianut manusia pada zaman sekarang. Itu. Tapi ya itu terserah Abang Lescai lah gimana cara itunya gitu. Gurunda udah tidur? Belum, lagi cemilan. Oh, Oke Bang Lescai itu. Iya Bang. Krik-krik. Bang Lescai, tanggapannya seperti apa? Iya bang ya. Ya tanggapannya ya kita harus memahami dulu lah ya untuk mencari kebenaran seperti itu. Sering-sering banyak belajar lagi lah. Nggak perlu kita istilahnya pahamin. Bang Andi mungkin ada masukan Bang Andi. Bang Lescai ini lagi mencari kebenaran nih. Mungkin ada masukan Bang Andi nih. Atau Bang Lescai mau berpuasa besok? Wih, pada kemana ini? Dia mau kemana? Oh iya. Siapa sih, kenapa? Ini Bang Lescai ini lagi mencari kebenaran nih. Mungkin ada masukan dari Bang Andi. Sebenarnya ini loh bro, kebenaran itu nggak perlu dicari. Karena kita itu dilahirkan dalam kebenaran. Anda waktu bayi itu belum ada salahnya, Anda benar semua. Gitu loh. Jadi nggak usah mencari kebenaran, tapi kembalilah kepada kebenaran. Kebenaran itu ada dalam diri semua manusia. Cuma kebenaran itu kadang-kadang manusia ini sombong, angkuh, tidak mau memakai kebenaran itu. Ini memang agak bahasa tinggi. Saya ulang ya bro. Jadi kebenaran itu sebenarnya itu manusiawi, ada dalam diri manusia. Cuma manusia ini kadang sombong, angkuh. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya adalah ada yang sering menggoda manusia 1 kali 24 jam. Sehingga kebenaran dalam diri manusia ini terkalahkan oleh kesombongan yang dipengaruhi oleh makhluk yang disebut iblis. Nah pertama-tama yang harus dihilangkan adalah ya dilawan adalah iblis itu sendiri, agar kebenaran yang hakiki itu nongol di permukaan dalam diri kita. Ini terlalu tinggi bahasanya ya. Gimana Noah? Ketinggian apa kerendahan? Apa nih? Gimana? Pas lah, pas itu mah. Standar. Nggak terlalu tinggi ya. Bahasanya standar maksudnya bang. Bagus kalau dipahami. Nah, semua kebenaran di dalam diri bahasa Indonesianya kayak 9 nih. Ya. Semoga kebenaran di dalam diri Anda itu kembali berfungsi sedia kala. Caranya bagaimana? Hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan. Tetap kembali kepada fitrah sebagai manusia, makhluk hidup yang paling sempurna diciptakan di muka bumi ini.
Bagaimana caranya memungsikan diri kita kembali kepada fitrah? Yaitu harus apa? Mengakui bahwa kita ini ciptaan, manusia diciptakan, perlu diatur. Siapa yang berhak mengatur kita? Yang menciptakan kita. Supaya kalau kita udah lulus dari segala aturan itu, kita kembali ke sang pencipta kita dengan selamat tanpa atau terlalu banyak perhitungannya nanti. Apa itu caranya? Ya fungsikan akal kita kembali agar kebenaran di dalam diri sebagai manusia itu kembali ke fitrahnya. Ketinggian apa kerendahan nih? Enggak ketinggian kok bang gitu. Oke, terima kasih. Ini saya lagi ngomong ditulis di bawah, bahkan dibaca. Ini saya lagi ngomong juga suruh baca juga gimana? Ini nggak ada konsep. Baca pesan saya di TikTok, apa dibaca? Jadi kalau di Muslim itu bang, dia patokannya itu Entar dulu apa sih? Oh bang, Jo siapa sih? Jo pesan saya di TikTok. Oh di DM. Aku nggak pernah lihat DM. Gimana sih? Ya bang, nanti habis ini ya aku lihat DM ya, Bang Jo. Oh ini yang dari ini kali ya, yang dari Tasik ya. Ya ntar dibaca ya. Sorry ya. Ya terusin. Tapi kalau di Muslim itu bang, dia patokannya itu ke Nabi Muhammad atau ke Allah sih dia patokannya, karena kalau dari Nabi Muhammad aja kan pernah dia melakukan kesalahan kan, seperti itu. Di mana tuh bang kalau di Muslim bang? Nggak ada kesalahannya. Itu dia apa namanya? Disuruh apa namanya tulis Al-Quran ya apa? Yang pernah aku baca tuh. Nabi Muhammad nggak pernah disuruh nulis, Iqra disuruh baca, mengulang apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, nggak pernah disuruh nulis. Justru Nabi Muhammad menyuruh para sahabat menulis. Oh, nah ini kebenaran nggak berfungsi lagi nih. Aku salah tafsir. Hah? Berarti aku salah tafsir. Ya iya, kebenaran nggak berfungsi tuh. Sebenarnya kebenaran ada dalam diri Anda itu, cuman ada kadang-kadang lupa, lalai atau sombong atau angkuh atau ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga kebenaran itu Anda nggak pakai dalam pada tempatnya gitu. Gitu loh bro. Itu ya bro ya. Ya. Sebagaimana kami juga sangat mengimani Nabi Isa alaihissalam, Yesua Masya itu, ya dia seorang Nabi yang mulia. Nggak boleh kita limpahkan kesalahan sedikit pun kepada para Nabi dan Rasul. Dia itu manusia yang diutus ke muka bumi, utusan Tuhan. Masa dia bersalah? Kalau dia pun ada kelalaian, langsung ditegur oleh yang mengutus dia. Langsung diperbaiki seketika gitu loh. Itu ya. Benar nggak? Benar. Nah, terima kasih. Terusin lagi, aku lagi kerjain tugas nih. Aku hitung jadwal ini besok Pak Haji ini buka puasa di sini. Aku di panitia loh, Bro. Ya. Kenceng dong nih Bang Andi nih. Jadi panitia. Kenceng. Gak juga sih. Kenceng amalannya. Gini ya, Abang Last Child. Kalau abang mencari kebenaran sampai ke Antartika sana pun nggak akan abang dapatkan kebenaran. Karena apa? Betul yang dibilang Bang Andi itu. Kebenaran itu ada di dalam diri kita. Maksudnya, ya kebenaran itu ada karena iman kita. Karena sampai kapanpun kita mencari kebenaran, tetap aja. Ada nggak manusia yang bilang kita benar? Nggak aja, tetap aja. Kamu tadi baru ngomong jorok kok, kamu bilang kamu benar misalnya. Kan berarti tetap nggak benar gitu. Jadi benar di mata kita, belum tentu benar di mata orang lain. Yang kita perlukan adalah kebenaran di mata Sang Pencipta. Jadi siapa yang bisa mengungkapkan itu hanya Sang Pencipta sendiri. Makanya kalau kita cari kebenaran,
orang kita nggak bisa ketemu Sang Pencipta, gimana kita mau bilang kita dapat kebenaran? Makanya kebenaran itu ya tergantung di iman abang gitu. Kan Nah, gitu bang. kalau itu Noah, supaya seragam kebenaran ini sebagaimana umat Islam ada sumbernya. Apa itu? Sebuah kitab suci. Kitab suci itu dari mana? Ya dari Sang Pencipta. Nah, kebenaran mutlak ada di situ. Karena satu titik pun yang bersumber dari Yang Maha Kuasa itu tidak boleh salah dan tidak akan salah dan tidak pernah salah. Situlah kebenaran mutlak yang ada di sana. Boleh aja manusia keseleo, tapi dia akan kembali dibimbing ke situ sebagai petunjuk pedoman hidup bagi orang yang beriman. Itulah kebenaran hakiki yang ada di sana. Bagaimana caranya mengetahuinya? Nah, ada seorang utusan yang dipercaya oleh Sang Pencipta, menerima itu, mengajarkan kepada kaumnya. Kalau untuk Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh umat manusia rahmatan lil alamin. Di situ sumber kebenaran mutlaknya. Paham sampai sini? Cek, halo. Bang Handi, ini ada Bay ini. Bay mungkin ada yang mau disampaikan dia dari tadi type. Ya, silakan disambit dulu, disambut dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, guru-guru. Abang Da. Halo, tes. Suaranya kecil Bang Bay. Ada yang mau disampaikan? Bunyi Bang. Halo. Ini di bawah ini hati-hati nih penonton. Kebenaran itu datang dari utusan Allah. Ya iya, tapi kebenaran datang dari Allah. Kemudian kebenaran itu diajarkan oleh utusannya, gitu loh. Sumber palingnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bang Bay, apa yang mau disampaikan Bang Bay? Halo. Ya, kenapa Bang? Kedengeran nggak Bang? Matador yang benar tuh. Makasih Matador. Kecil. Gak kedengeran Bang? Kecil Bang, mungkin dibenerin dulu Bang. Intinya ya, dilanjut diskusi dulu kita ya. Halo, tes 1. Halo. Bang Juma masih ada. Ya kan minum dulu gitu. Yang Bang Bay Entertain, apa yang mau disampaikan Bang? Suaranya kedengaran Bang. Oke. Ya. Mau tanya Bang, Bang Suma sih. Apa itu? Sebenarnya sebelum kita lahir itu, ini Muslim apa? Muslim. Boleh didahuluin dulu kalau Muslim. Diskusi lintas agama, bukan kajian intern dulu gitu. Iya Bang Bay ya. Jadi sebelum kita lahir itu kita boleh bertanya Bang, kalau sebelum lahir belum bisa ngomong, belum diajarin ngomong ya Bang. Ini diskusi lintas iman dulu ya Bang. Oh, oke Bang. Ya, sebelum lahir itu kita nggak boleh bertanya, belum diajarin ngomong. Contoh misalnya nih, Christian Immanuel dulu dia seorang non-Islam ya. Terus kembali ke Islam. Sebenarnya Bro Immanuel dulu itu kebenaran itu ada dalam dirinya. Cuman kebenaran itu tertutupi oleh godaan-godaan setan yang terkutuk. Akhirnya kebenaran itu terpendam dalam dirinya. Yang berfungsi adalah doktrinnya yang disebabkan oleh godaan setan yang saya maksud tadi. Nah, kebenaran ini nongol dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Dia berusaha mempergunakan akalnya, kemudian dia fungsikan dengan baik. Nah, kebenaran nongol dengan sendirinya. Coba aja tanya sama orang mualaf itu. Benar nggak tuh? Bro Christian? Benar Abang Da. Benar. Karena yang membatasi kebenaran itu adalah ego dalam diri gitu. Itu. Jadinya yang dilakukan adalah pembenaran. Jadi
benar, pembenaran dan kebenaran itu berbeda, meski ada kata benarnya. Kalau dikatakan benar dan pembenaran itu konotasinya bisa negatif. Seperti contoh lah orang membunuh gitu atau maling. Dia mengatakan dirinya benar, aku benar karena mencari nafkah, tapi dengan cara yang salah gitu. Jadinya apa? Pembenaran, tapi berbeda dengan kebenaran. Karena kebenaran itu antitesis, nggak ada antitesis, nggak ada bantahan dalam kebenaran. Makanya orang-orang yang maaf ya, yang masih Kristen itu sebenarnya dia paham bahwa ada yang salah, ini ada kekeliruan. Cuman ya namanya doktrin, dogma, lingkungan, keluarga, itu yang memberatkan, dan ego gitu. Ya seperti orang Sopiatul, Kiamat, mereka sebenarnya tahu kebenaran dalam Islam itu seperti apa, tahu gitu. Sama maaf seperti Yahudi, mereka tahu bahwasannya ya Muhammad ini nabi gitu. Cuman karena bukan dari bangsa mereka, bukan dari kaum mereka, ditolak. Seperti itulah umat Kristen, mereka tahu kebenaran dalam Islam, mereka tahu bahwasannya ada yang nggak lengkap, ada yang kosong, bahkan ada yang keliru, ada yang salah dalam kepercayaannya. Ini saya nggak sebut, langsung sebut aja Kristen gitu. Tapi mereka dibatasi dengan ego. Jadinya apa? Pembenaran, menjelekkan gitu. Meskipun melawan kebenaran itu sendiri. Begitu sih. Tapi dulunya Kristen itu Katolik ya? Atau Protestan? Ya memang berat, abang-abangku, memang untuk berpindah itu berat, memang nggak gampang karena sudah dari kecil gitu mau beresi. Ya ibarat katakanlah ya misalnya Islam gitu, mau berpindah pasti berat gitu karena dia meyakini bahwasannya yang dianutnya adalah kebenaran. Nah, ada baiknya memang menggunakan akal seperti yang dikatakan Abang Dahandi itu. Karena apa fungsi akal pada manusia jika tidak dipergunakan itu? Karena kan kita ini adalah makhluk yang berpikir. Bedanya, kita nggak ada beda dalam definisi makhluk sama hewan, kita nggak ada beda. Kita sama-sama makhluk. Yang membedakan adalah kita memiliki akal, kita memiliki nalar. Nah, itu yang dikatakan dalam sains, kita the human animal reasoning. Kita adalah hewan yang berpikir. Makhluk, sama-sama makhluk, tapi kita makhluk yang berpikir itu. Makanya kalau kita nggak berpikir, ya kita adalah hewan, bahkan lebih buruk dari hewan. Karena apa? Hewan punya akal, akalnya itu berguna. Jadi gini, setiap yang ada pada hewan itu ada fungsinya. Hewan yang punya taring, pasti taring ada fungsinya. Hewan yang punya kuku atau kukunya panjang itu pasti ada fungsinya. Hewan yang punya leher panjang pasti ada fungsinya. Hewan yang punya kulit tebal pasti ada fungsinya. Setiap yang ada di dalam hewan itu ada fungsinya masing-masing. Nah, berbeda dengan manusia. Kalau ada manusia yang mempunyai otak dan ada akal, tetapi akal tidak digunakan, maka kata yang lebih tepat adalah lebih hina, lebih buruk dari hewan. Apa itu? Tidak tahu. Lebih buruk dari hewan kalau ada seorang manusia tidak berpikir. Makanya ketika dulu saya dibatasi dalam bertanya tentang ketuhanan, ya apa gunanya Tuhan menciptakannya dengan akal kalau saya dibatasi dalam bertanya? Apa gunanya akal saya? Seperti itu, saudara-saudara. Mantap ya penjelasannya nih, Bung Christian ini. Berakal dulu baru beriman ya, Bang Immanuel. Ya kalau dulu ya beriman dulu baru berakal. Temannya ketika Dulu beriman dulu baru punya akal lalu gitu. ya, sudah bisa mengerti baru kita berakal dulu, berpikir dulu baru beriman. Tapi ala adab fawqa ilmi, tetap adab yang lebih tinggi dari ilmu. Tinggi iman kita, tinggi ilmu kita, tapi kalau kita nggak ada adab ya sama aja gitu. Ya itulah definisi adab. Gini Bang ya, kita kesampingkan masalah keagamaannya, kita berbicara secara universal gini kan. Itu tadi narasi Abang kayak gitu itu bagus. Ini saya juga mau bernarasi ya masalah ketuhanan ini. Jadi ya siapa ini yang baru ada yang baru masuk. Jadi begini Abang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi lanjut Bang Noh. Jadi begini Abangku. Kalau saya juga pribadi, saya meyakini kok semua ajaran-ajaran agama yang ada pada saat ini ya itu mengajarkan hal yang baik begitu.
tidak ada yang mengajarkan istilahnya untuk membunuh orang ataupun memperkosa orang gitu, ataupun melakukan hal-hal gila atau hal-hal jahat yang tidak diterimalah di muka bumi ini. Jadi yang abang sampaikan tadi itu sangat nalar ya, sangat masuk ke dalam pikiran manusia untuk terima dengan nalar sehat gitu. Itu cocok bang. Cuman kan cara berpikir manusia ini berbeda-beda gitu bang. Tidak semua bisa menerima apa yang abang sampaikan. Kalau saya jujur, saya terima yang abang sampaikan. Cuman, ini ada cumannya bang. Tuhan ini, sang penguasa ini kan menciptakan kita ini kan dengan akal dan pikiran. Berarti pilihan kita ini kan semua ditentukan oleh Tuhan gitu. Saya mau tanya sama abang, sorga dan neraka itu kita yang pilih atau Tuhan yang pilih? Ya, izin menjawab abang-abangku. Kalau saya sebagai muslim bang, menjawab dalam Islam bermubram dan takdir mualak. Ada takdir ketetapan dari Allah, ada takdir yang bisa kita ubah. Bahwasannya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tersebut yang merubah nasib sendiri. Seperti apa? Misalnya abang bodoh, maaf ini, atau saya bodoh ini. Saya masih kecil, saya masih belum belajar, saya bodoh. Tapi saya belajar untuk merubah nasib saya yang awalnya bodoh menjadi lebih pintar. Saya yang awalnya miskin, karena saya sadar saya miskin, saya bekerja keras, saya jadi kaya. Atau saya menjadi punya. Nah itu merubah nasib namanya. Berbeda dengan kematian, takdir, maut, jodoh itu dari ketetapan dari Allah. Tidak bisa diubah-ubah. Makanya kalau ada orang yang bunuh diri, itu dia diampuni sama Allah. Karena apa? Dia sudah melangkahi takdir Allah. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau yang, makanya ada pepatah mengatakan, kalau lahir sebagai orang miskin itu tidak salah kita, tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin itu salah kita. Karena kita malas, nggak mau bekerja, tidak mau berpikir, tidak mau belajar, jadinya mati dalam keadaan miskin. Artinya mati dalam keadaan merugi. Nah definisi merugi itu konotasi negatif bang. Kalau abang mengatakan yang memilih surga atau neraka siapa? Ya kita bang. Jadi kalau saya menyamakan ada visi misi yang sama dari iblis dan Nabi Muhammad SAW. Apa visi misinya? Bawa manusia kemana? Ke neraka. Nabi Muhammad membawa manusia, membawa umatnya kemana? Ke surga. Nah pilihan ada di kita. Kita mau ikut siapa? Mau ikut Nabi Muhammad sebagai umatnya atau mau mengikuti iblis ke dalam api neraka? Itu ada di kita bang. Kita ada free will. Saya tahu abang mau membawa ke apa tuh namanya takdir, bahwa sudah ditakdirkan. Ya kita ada akal. Kita tahu itu panas. Kita tahu air itu dingin. Kita bisa berpikir, ya kita yang memilih. Gak ada cerita kita ini masuk neraka karena Allah. Oh kita masuk neraka karena Tuhan, karena sudah ditakdirkan. Itu bodoh bang, kedunguan. Kalau sudah begitu ya sudah, abang ke tengah-tengah rel kereta api terus berdiri. Ketika rel itu kereta api mau jalan, mau menabrak, katakan kalau Tuhan tidak menghendaki aku gak akan mati. Gedebak mati abang tabrak kereta api. Itu adalah suatu kedunguan. Makanya jangan menjadi dungu sebagai manusia. Kita manusia bang, makhluk paling sempurna di muka bumi ini, bahkan di alam semesta. Sesimpel itu aja kita berpikir. Jadi gunakan epistem, dalam epistem itu kita gunakan logika ya, untuk memahami apa ontologi dalam filsafat, hakikat dasarnya itu kita pahami. Sesimpel itu sih bang Noah. Oke. Bang bilang ada takdir, bisa merubah takdir gitu. Memang saya tahu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Doa kita kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi kalau misalnya, abang bilang tadi Islam itu adalah agama yang paling benar gitu kan. Kebenaran itu ada di Islam semua. Oke, itu kan menurut keyakinan abang. Walaupun saya tidak meyakini, maksudnya walaupun saya bukan beragama Islam, tapi saya meyakini kok bahwasanya agama Islam itu agama yang baik dan benar. Karena apa? Karena semua agama ini tadi saya sampaikan adalah agama-agama yang diberikan oleh Tuhan untuk kita umat manusia. Tapi bang, bukankah yang paling utama itu adalah ketaatan kita bang?
Saya rasa kalau kita mengatakan masalah agama Islam adalah agama paling agama kebenaran gitu. Tapi kalau tidak taat, apakah bisa dibilang benar gitu sebagai Enggak, agama? Bang Noah, maaf saya potong. Masalah taat dan tidak taat jangan bawa-bawa agama, itu personal. Pertanyaan Bang Iya, Christian itu. nggak mengarah, jangan bawa personal lah. Bedakan antara personal sama agama, jangan ngelantur kemana-mana dulu. Lanjut Bang Christian. Ya, oke. Ini mau luruskan Bang Noah, saya tidak ada mengatakan dari awal bahwasannya Islam adalah agama paling benar. Saya rasa kata yang pas adalah Islam adalah agama yang benar. Karena kalau kita katakan paling benar, artinya ada yang benar. Ada yang cukup benar, ada yang lumayan benar, ada yang kurang benar. Ketika ada konotasi itu artinya saya meyakini bahwa Kristen benar, Hindu benar. Tidak. Islam adalah agama yang benar, bukan paling benar. Dan saya tidak setuju dengan statement bahwasannya semua agama itu benar, mengajarkan hal yang baik. Tidak, ada agama satanis. Ingat, agama itu kurang lebih ada 400 jumlahnya. Ada agama yang Tuhannya 1, Tuhannya 2, Tuhannya 3, 4, 5, 100. Bahkan ada yang Tuhannya 1000, ada yang Tuhannya itu tidak ada. Ada agama seperti itu. Ada yang mengajarkan hal-hal yang buruk, ada yang mengajarkan hal bertukar pasangan, bertukar ini. Apakah itu baik? Tidak. Bagi mereka itu baik. Oh kan saling mengerti. Tidak. Itu kedunguan loh. Saya tidak ada yang mengatakan bahwasanya Islam adalah agama paling benar. Tapi Islam adalah, dan itu bisa diuji. Oh, berarti Islam adalah agama benar. Gimana menurut Abang agama-agama yang lain sebelum adanya agama Islam? Nah, Islam Agama yang benar atau Islam agama dari yang awal benar sudah ada. atau tidak gitu? Islam dari awal sudah ada. Nggak ada sebelum Islam itu. Islam tuh ada. Maksudnya Islam itu ada? Ya Islam Dari awal sudah ada? dari zaman manusia pertama Adam alaihissalam itu sudah ada Islam. Wah, kalau gitu itu bertentangan dong Bang dengan Yahudi Bang. Tidak Bang, tidak. Inna dinna indallahil Islam. Itu Sesungguhnya itu agama menguatkan Allah adalah diri Islam. menguatkan diri sendiri itu namanya Bang kalau Tidak. begitu. Islam gini Bang, Islam itu din, agama yang bersumber dari Allah. Dibawa oleh siapa? Para rasulnya, oleh para nabinya, dibawa oleh mereka. Siapa nabi pertama? Adam alaihissalam. Nah, ini logika dasar, Bang. Ini logika dasar. Saya nggak terlalu ke ayat-ayat dulu. Tapi ini pemahaman dasar. Manusia pertama itu adalah Adam. Dalam genetik meyakini Adam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Adam itu sebagai nabi. Fitrahnya apa? Islam. Di Al-Baqarah, di Al-Imran, di Al-Araf ayat 7 itu dijelaskan tentang Adam. Artinya apa? Dari manusia pertama dia sudah Islam. Din berulang kali itu. Berbeda maaf dengan Yesus Mesias. Berbeda. Dia hanya diceritakan hanya dari umur 13 tahun sampai umur berapa? Hanya sampai umur 29 tahun atau 30 tahun diceritakan. Itu pun di Matius 1 sampai ayat 3 tuh, sampai nomor 3. Itu pun tiba-tiba di nomor 4-nya dia muncul itu di gurun pasir. Nggak lengkap, tapi di Al-Quran tuh lengkap. Menjelaskan detail 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Tapi jangan harap untuk biografinya, tidak. Al-Quran bukan buku biografi. Di surat Nah, maksud Al-Ahqaf saya dijelaskan. gini, karena itu kan menurut isi Al-Quran ya memang seperti itu ya, bahwasanya sejak awal manusia pertama itu sudah Islam gitu. Iya Islam. Maksud saya gini, kalau di kita enggak. Nah, kalau di kita kan enggak Bang gitu. Nah, Abang menjelaskan menurut Al-Quran ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di kita kan enggak, karena nabi-nabi sebelumnya itu dari keturunan Bani Israel semua Bang, gitu. Dan bahwasanya saya boleh tanya, kata Islam ini kapan adanya, kapan munculnya kata Islam ini? Yang benar-benar kata Islam loh, karena setahu saya kata Islam ini itu dari bahasa Arab, bukan dari Salama. bahasa lain gitu. Sa'min sa'min la'lam ma'mim. Salama, perdamaian. Islam. Iya, itu kan kalau diartikan, maksudnya yang benar-benar tulisannya Islam gitu loh. Bang, kalau mau ke sejarah, gini, tadi kan itu ke agama. Oke, kita ke sejarah. Sejarah kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Pembangunan Ka'bah itu dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim. Itu pun sebenarnya sudah ada fondasinya.
hingga Nabi Ismail. Ada di surah Al-Baqarah di ayat 127 dijelaskan itu. Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah hingga berapa hasta? 7 hasta itu. Dijelaskan. Itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Diperkirakan dimulainya. Nah, sementara ibu orang tua yang melahirkan Tuhan umat Kristiani itu saja di 18 sebelum Masehi itu Bunda Maria dilahirkan di Kekaisaran Romawi. Nah, artinya bahkan kiblat umat Islam saja sudah sangat jauh ada sebelum ibu yang melahirkan Tuhan umat Kristen itu ada. Itu dari sejarah. Ini berarti kalau gini bang, itu makanya saya bilang itu kan menurut di Al-Quran gitu. Tapi Enggak, menurut keyakinan, itu menurut keyakinan Yahudi nggak seperti itu bang. Ka'bah itu yang bangun Nabi Mau Abraham. dijelasin secara apa tuh? Tadi secara agama udah, secara Islam. Sekarang sejarah udah. Tapi abang belum menerima. Abang pengennya dijelasin secara apa? Secara Yahudi atau Kristen? Enggak, maksud saya gini, bukan gitu. Saya bukan bukan membantah. Itu betul kan yang menurut Nah, Al-Quran kan tadi kan abang memang mintanya seperti dari itu. sejarah. Udah dijelasin nih menurut sejarah seperti ini. Kenapa masih dibantah, Bah? Enggak, saya bukan membantah. Saya kan hanya mengatakan bahwasanya memang kalau di dalam Al-Quran kan memang seperti itu. Maksud saya gimana ini konotasinya, istilahnya perbandingannya dengan menurut keyakinan Yahudi gitu. Karena keyakinan Yahudi itu Abraham itu ya Musa gitu, itu nabi mereka. Gitu, abang jangan minta menurut sejarah, minta menurut Yahudi gitu aja. Yahudi tanya sama Billy. Iya. Nah, tanya kan sama saya kan Yahudi, belum bisa Bang. ngomong. Gimana? Gini, Bang Noah, sampai kapanpun abang nggak akan bisa menabrakkan Islam dengan Yahudi. Enggak, saya nggak Karena menabrakkan secara gitu. apa itu Yahudi menerima apa yang dipahami oleh Islam. Nah, abang meminta saya, abangnya ini logika dasar Iya, yang tadi. saya Meminta ngerti. menjelaskan Mereka secara memahami. agama. Maksud saya, apakah benar seperti itu adanya? Karena mereka itu mengakui fakta sejarah. nabi Itu sejarah. mereka gitu, kan gitu. Kalau sudah dikatakan sejarah, artinya ada riset, ada penelitian. Itu terlepas dari agama, terlepas dari dogma doktrin kalau sejarah itu, Bang. Kalau sejarah sama agama ditolak ya sudah, susah diskusinya, Bang. Iya. Abang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan, makanya kan saya kan bertanya gitu. Kalau menurut kitab Kejadian dijelaskan bahwa Musa dan Harun sudah haji, gimana bang? Saya bisa tunjukin. Abang percaya nggak itu? Gimana bang? Musa dan Harun? Musa dan Harun itu pergi haji. Harun. Saya bisa. Harun, ya. Aaron kalau dalam bahasa Inggrisnya. Pergi haji. Coba bang, di mana bang? Bisa, boleh saya tunjukin. Kalau dari situ kan abang berarti percaya dong, kan kitabnya kitab abang tuh, kitab Yahudi itu. Boleh, silakan abang tunjukkan. Masya Allah, oke. Di mana tertulis abangku? Iya, ini saya buka bentar ya. Biar saya buka juga di mana tertulis abangku. Mantap. Ini, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Abang kalau kita buka Bible Hub, abang tahu Bible Hub dong? Bible Hub apa itu? Bible Hub website, iya. Alkitab, Bible Hub namanya. Abang coba aja buka Bible Hub. Saya nggak buka Bible Hub bang, saya punya Bible saya. Ini Bang Jibril suaranya kayak suara kebo betina ya? Ini bukan saya tuh. Kebau berti, siapa? Kerbau betina bukan Bukan. Bukan ya? Bukan. Suaranya mirip ya? Iya, ini Exodus 5:1. Di sini diceritakan bahwa thus Pharaoh unto and said Aaron, Moses, Aaron ini Harun ya, Moses ini Musa, went in afterward to me and they may hold feast, my people, let go of Israel, God Yahweh says in the wilderness. Di sini dibilang that they may hold feast. Ini artinya party itu, pesta. Ya. Habis itu in the wilderness ini artinya di padang gurun. Ya. Nah, kalau kita lihat pesta di padang gurun ini apaan sih? Wayehogu.
Ini Strong Concordance number 2287. Kita klik nih. Artinya cagag nih 2287 ya, cagag. Cagag to make pilgrimage, keep pilgrimage feast. Artinya cagag ini. Begitu kita scroll nih. Make pilgrimage, keep pilgrimage feast, Arabic Hajj. Betake oneself to or towards an object of reference, make a pilgrimage to Mecca. Ya. Nah loh, berarti kitab ini 1500 sebelum Masehi. Berarti 1500 tahun yang lalu. Ini bukan dari Islam loh. Ini bukan dari Muslim, bukan dari. Lanjutkan bang, lanjutkan. Iya, abis itu nih, keep pilgrimage, absolute. One propes Moses 3 times shall to pilgrimage. Jadi waktu itu disuruh tiga kali setahun. Syariat mereka 3 kali setahun. Habis itu kalau kita putar lagi ke bawah nih, a primitive root properly to move in a circle. Properly to move in a circle. Ini apa ya? Saya nggak bisa bahasa Inggris nih, kita translate aja nih. Oke bang. Untuk bergerak dalam lingkaran. Wah, tawaf dia. Nah, tawaf dia di. Ya ini tadi di Mekah. Mana lagi kan tadi? Dia tawaf di Mekah. Berarti maksud abang tahun berapa tadi bang? Tahun 1500. Ini kitab Exodus kan, kejadian kan 1500 sebelum Masehi bang. 1500 sebelum Masehi. Bahwasanya Nabi Musa dan Harun itu sudah pergi tawaf ke Mekah. Berarti maksud abang di Mekah sudah ada Ka'bah gitu. Iya, nggak tahu deh bang. Ini nggak dijelasin di sini. Tapi yang jelas di sini dia ke wilderness. Karena gini, berdasarkan sejarah. Abang kalau membantah sesuatu, ini kan tesis saya nih bang. Ini kan tesis saya. Abang bantahnya antitesisnya pakai data juga deh. Jangan asumsi. Jadi kita ini edukasi di sini, nggak apa namanya? Nggak adu congor gitu bang. Asik kan kalau kayak gitu. Antitesisnya gimana bang? Benar bang, kita edukasi, tetapi kalau misalnya sumber abang seperti itu susah juga, karena gini, sedangkan berdasarkan sejarah saja, kiblat Islam pertama itu bukan di Mekah ya, tetapi di Palestina bang ya. Itu dari sejarah, jadi itu udah salah, yang abang paparkan itu udah salah. Korelasinya kiblat Islam pertama dengan Musa dan Moses pergi haji apa ya bang korelasinya? Sebentar bang, karena gini bang, kalau enggak akan ada namanya Isra Mi'raj, itu aja. Enggak, tapi tadi abang nanya nih sama Bang Christian di sini. Saya dari tadi dengerin nih. Abang bilang Islam itu hadirnya di abad ke-6, abad ke-7 gitu ya. Ya itu kan sejarahnya. Nah sekarang kalau saya tanya bang, sebelum Isaac Newton menemukan gravitasi, apakah gravitasi belum ada? Gravitasi, manusia belum tahu. Enggak, yang saya tanya abang jawab aja. Sebelum Isaac Newton menemukan gravitasi, apakah gravitasi belum ada? Gravitasi itu sudah ada semenjak mantap. Begitu juga Islam bang. Manusia sebelum tahu. Iya, begitu juga Islam. Itu bohong. Sejarah itu bohong dong bang. Kalau sejarah itu bohong apa nih? Sejarah yang mana nih yang betul nih? Karena gini, di Quran aja itu kan jelas ada perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Di surat berapa tuh? Di surat keberapa tuh? Ya di surat berapa? Abang lah yang tahu di surat berapa. Nabi Muhammad Isra Mi'raj kemana kalau bukan ke Palestina? Siap. Itu Isra'nya bang, Mi'rajnya ke atas dia. Tapi teruskan siap narasinya. Iya kan gitu. Saya kan dengar edukasi abang itu ya memang itu bagus untuk perbandingan. Tapi karena dari enggak. Ini kita kemana-mana nih bang. Ini yang tadi Exodus 5:1 di sini diceritakan Aaron and Moses itu ke padang pasir untuk merayakan dan dia ke Mekah untuk melakukan muter-muter tawaf. Itu menurut abang apa itu bang? Apa berarti kitab Kejadian ini salah narasinya? Apa Yahudinya bohong? Apa nih bang? Gimana nih cara matahin ini bang? Gini. Saya ikuti permainan abang. Oke, kalau itu benar, berarti yang cerita Nabi Muhammad Isra Mi'raj ini gimana? Abang tahu nggak Isra Mi'raj itu apa bang?
Isra Miraj itu Nabi Muhammad menerima perintah sholat, nggak ada hubungannya ke haji, Bang. Kok menerima perintah sholat? Lah. Wah. Sekarang Nabi Muhammad itu pergi kemana? Abang yang berarti nggak tahu. Sebelum dia. Abang yang berarti nggak tahu. Kok makanya saya bingung. Kok ini kita lagi ngomongin haji, tiba-tiba Isra Miraj. Isra Miraj nerima perintah sholat, Bang. Abangku ganteng. Waduh, mungkin udah mau sahur nih abang nih. Maksud saya, Nabi Muhammad itu waktu melakukan perjalanan Isra Miraj itu dia pertama kali sampainya kemana, Bang? Kalau bukan ke Palestina? Enggak, oke, korelasinya sama haji yang kita bahas apa nih, Bang? Tapi abang bilang tadi mereka naik haji ke Nabi Musa dan Nabi Musa sama Harun ke Ka'bah itu pergi haji, dia tawaf pergi haji di situ. Ya. Terus korelasinya Nabi Muhammad ke langit ketujuh nerima perintah sholat apa, Bang? Iya. Ya, enggak, nih abang udah ngopi dulu deh, bikin kopi dulu deh. Apa saya bikinin nih, apa gimana nih? Mending tidurin Sekarang aja, saya tanya. Noah. Biar kita fokus sama les aja, ya. Mending tidur aja, Noah. Kalau ngantuk, jangan bikin malu lah. Enggak, kan abang ini bilang tadi Musa sama Harun itu pergi haji ke Mekah. Bang Noah. Dari mana datangnya gitu? Bang Noah, izin Bang Noah. Itu tadi ayatnya kan saya kasih tahu, Bang. Saya tunjukin, Bang. Itu sumbernya dari mana, Bang? Bible Hub, Exodus, la haula wala quwata illa billah. Exodus itu kitab apa tuh? Keluaran. Abang baca Keluaran 5 nomor punggung 1. Bentar, saya buka. Keluaran. Coba baca tuh. Keluaran berentar. Ayat berapa tadi itu, Bang? Keluaran 5 nomor punggung 1. Coba Abang bacakan bahasa Indonesianya. Bentar ya, saya baca. Bentar. Yang lantang, Bang. Percaya Bentar, diri. saya baca, Bang. Saya baca sendiri aja. Siap. Oh, benar ya, oke. Jangan baca dalam hati, Bang. Kita nggak dengar kalau baca dalam hati. Nggak apa-apa, Bang. Saya ngedengerinnya telepati nih. Oh, pakai rohani. Telinga rohani ya. Ada juga telinga rohani nih. Ini makin kesini makin kesana. Hidup kadang kidding emang. Nggak ada di situ dikatakan pergi naik haji ke Mekah. Oke, mau saya tunjukin lagi, Bang? Ini saya bacakan ya. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi di mana Bang katakan Mekah itu di mana gitu? Ini mau saya tunjukin lagi, Bang? Enggak, ini saya tanya, ini yang di mana yang Mekah? Iya, ini saya tunjukin. Tadi kan saya udah tunjukin. Abang mungkin belum ini nih. Bisa digedein nggak? Nah, terima kasih, host. Aduh. Nih, abang kalau pakai Alkitab Sabda deh, ya. Kita pakai Alkitab Sabda nih. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan. Nih, untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saya mau tahu nih, untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun ini bahasa aslinya apa? Ini Alkitab ini kan bahasa aslinya nih Hebrew kan? Saya scroll ke bawah nih, Bang. Q. Nih, Hebrew, ya. Itu bahasa apa itu, Bang? Hebrew. Iya. Bahasa Yahudi, Bang, Hebrew. Apa itu? Ibrani. Bahasa Ibrani. Ini original teks ini. Nah, begitu ke sini, nih, supaya mereka mengadakan keperayaan. Original teksnya Cagag. Ya.
Nah, saya klik nih, cagak nih apaan? Gitu saya buka nih, cagak. Ya. A primitive root. Mengadakan perayaan, merayakan, mengadakan, rayakan, pusing. Apa nih pusing? Muter berarti kan? Nah, keep feast. Celebrate. Ya. Betul nggak? Keep ya. pilgrimage. Ya, terus Bang. Nah, saya cari tahu ini. Cagak ini apa? Dalam Hebrew-nya. Di Bible Hub, cagag. To make a pilgrimage. Di bawahnya, Brown Driver Bricks, make pilgrimage, keep pilgrimage, feast, Arabiknya Hajj. Betake oneself towards an object of reference, make a pilgrimage to Mecca. Jadi cagak ini dalam bahasa Hebrew itu artinya hajj. Dalam bahasa Arabnya hajj. Clear nggak nih Bang? Kok terus kita kemana udah mentok ini? Udah jelas ini hajj. Kita mau kemana lagi? Jelaskan lagi. Iya, abis itu begitu saya scroll lagi nih arti cagak itu apa? Nih, a primitive root, compare, cagrag, cug, properly to move in a circle. Nih, saya translate lagi. Translate. Untuk bergerak dalam lingkaran. Jadi cagak ini yang di sini artinya haji. Jadi di sini kemudian Musa Harun menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk haji ke padang gurun. Ini original teksnya mereka ganti nih untuk mengadakan perayaan. Karena original teksnya cagag. Cagag itu artinya apa? Pergi haji. Gitu Bang. Nah, oke, ntar ya. Ini sumbernya kekristenan semua loh. Ini Alkitab, ini Bible Hub. Ini kekristenan loh. Ini nggak ada Islam-Islamnya loh. Nah. Bang Noah, ke last call aja Bang Noah. Karena gini Bang Noah, ini kan ada 2,7K ini yang nonton. Ada yang pakai wifi, ada yang pakai data seluler. Mereka rela nongkrong, ingin mendapatkan edukasi. Dan alhamdulillah tadi ada edukasi. Urusan saudara Noah mau menerima atau tidak, itu kembali ke Bang Noah. Intinya kami mengerti, viewers mengerti, dan yang non muslim mengerti kok pasti apa yang disampaikan oleh Bang Jibril. Biar kita kembali ke Bang Lascel karena orang ingin teman-teman di bawah ini ingin melihat diskusi dengan Bang Lascel. Assalamualaikum Bu Ronda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya deh. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat. Masya Allah, Masya Allah. Lanjut. Udah ya, Bang Noah nggak bisa mematahkan ini ya tadi ya Harun dan Musa pergi haji ya. Siapa ya, mantap ya? Oke. Oke, siap. Dulu karena saya pelajari dulu. Saya mau sapa dulu Lacil. Lac, masih monitor Lac. Gurundanya udah hadir, Lac. Iya, gedein Bang Zumanya dong. Monitor. Ya biarin. Lacil. Nggak salah Bang. Itu clear dulu lah ya, nanti sampai saya pelajari dulu lagi baru kita bahas lagi. Gitu. Saya nggak mau. Udah ya Bang Noah, kita mau fokus ke Bang Lacil dulu ya Bang Noah ya. Ya silakan Bang Lacil. Iya. Ya silakan dilanjut. Ngapain nih? Udah nggak fokus lagi soal udah mata udah semaput nih, udah kayak
Mata pandang Panjangan gitu tadi kurang. Sino. Heeh. Besok lagi aja apa? Biarkan dia. Lanjut lagi. Ya bikin janji aja sama Gurunda. Jam berapa? Gurunda biasanya lu jam berapa? Jam 11, jam Enggak, kalau bikin janji kan biar nggak naikin oten yang ya Gurunda ya. Ya. Oh, berarti aku follow Bang Zuma dulu dong berarti ya. Biar tahu kalau live itu gimana. Itunya Iya, gimana secara alurnya gimana maksudnya gitu loh, kalau janjian kayak gitu maksudnya itu ntar apakah karena nanti follow dulu terus kalau seandainya nanti live diundang atau gimana sih prosedurnya seperti itu sih? Naik aja pada saat kita live. Oh, naik aja. Oh, taruh yaudah. Aku tadi baru follow up sahabat Bang Juma sih, itu baru aku follow up itu. Nanti lah aku follow up lagi Bang Zuma. Akunnya Bang Zuma mana sih, banyak nih, banyak yang nyamar ya. Yang ini aja. Ini aja ya. Iya. Oh ini bentar ya. Oh ini. Udah aku follow tuh Bang Zuma Julkipi. Abbas official. Wih. Siap. Mantap. Udah banyak pengikutnya nih Bang. Memang. Bentar lagi jadi seleb nih. Artis apa namanya, film bioskop ya Bang. Nih udah jadi artis, udah main film. Iya bioskop, dengar ya aku lihat nih. Iya. Tonton Mantap. filmnya. Bom nggak diundang Bang. Nah ini Nggak dia muat pintunya. diundang. Aku kalau ngelihat Bang Zuma live pasti nggak apa namanya, nggak ada kata bom kagak enak gitu. Kenapa ya Bang? Iya. Biar dia tergugah aja untuk mendapatkan kebenaran. Oke. Ya, saya hanya ingin berpesan sebelum saudara saya turun ya. Boleh nggak? Oke. Boleh. Bahwa di Islam itu diperkenalkan kemudian salah satu sifat daripada pencipta langit dan bumi itu adalah al-haq. Di mana al-haq ini diartikan nyata, pasti, tetap, menetapkan dan memastikan. Yang ada secara pasti, yang cocok dan sesuai dan sebenarnya yang ada dengan tanpa keraguan, yang bermanfaat, tidak sia-sia dan tidak binasa. Nah, di dalam Islam ada perintah jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Jadi makna daripada pernyataan Quran itu, kitab suci Al-Quran, terkait dengan kebenaran, artinya yang dimaksud dengan hak, yang dimaksud dengan kebenaran adalah sesuatu yang wajib dinyatakan. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang wajib ditetapkan. Nah, lalu kemudian sinkronisasi daripada hak kebenaran ini, sesuatu yang wajib dinyatakan dan sesuatu yang wajib ditetapkan ini adalah akal. Akal kita ketika ada kebenaran yang wajib mutlak ditetapkan, akal kita nih sebagai manusia tidak akan mampu menolak dan tidak akan pernah mampu mengingkarinya. Itu yang dimaksud kebenaran. Jadi ketika satu kaidah dalam agama, contoh misalnya tentang Tuhan, berbicara mengenai tentang Tuhan, kaitannya dengan hak atau al-haq yang sifat Tuhan tadi, maka ini adalah sesuatu yang wajib ditetapkan, sesuatu yang wajib dinyatakan, di mana sesuatu yang wajib ini tidak akan mampu diingkari oleh akal. Nah, oleh karena itulah kemudian berbicara mengenai konsep ketuhanan di Islam, akal tidak akan pernah mampu untuk mengingkari kebenaran ketuhanan yang ada dalam Islam itu. Sebaliknya, tentang ketuhanan di dalam ajaran agama Islam itu tidak bisa dikatakan hak. Kenapa tidak bisa dikatakan hak? Karena akal kemudian mampu untuk menolak.
Sedangkan yang dikatakan kebenaran tidak bisa ditolak oleh akal. Contoh misalnya bahwasanya kita punya jari dicipta oleh Allah 5. Akal kita tidak bisa menolak itu. Itu mutlak satu paket. Tak ada kemudian, ketika ada kemudian orang mengatakan manusia dicipta dengan 4 jari secara umum, maka akal pasti akan menolak. Begitu juga tentang ketuhanan. Kalau saudara jujur mengakui bahwa konsep Tuhan menjadi manusia itu sudah pasti tidak bisa diterima oleh akal. Terlepas dari akal Anda ataupun akal saya, pasti kedua-duanya, akal Anda dan akal saya pasti tak akan pernah mungkin bisa menerima itu. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai hak dan kebatilan, yang hak ini wajib ditetapkan. Wajib ditetapkannya dia, karena kenapa? Akal tidak akan mampu mengingkari akan kebenarannya. Nah, itu yang disebut dengan hak. Sedangkan batil, sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, itu tidak akan pernah bisa dipaksakan untuk kita terima. Kalau yang benar, akal tidak mampu mengingkari. Kalau yang salah, akal tidak mampu kemudian menerima. Nah, sekarang Anda coba Anda pikirkan itu. Kira-kira konsep ketuhanan saya ini mampu enggak kemudian diterima oleh akal saya? Atau saya menerimanya hanya karena akal-akalan? Tuhan datang jadi manusia, mati, dibunuh manusia. Bagaimana dengan akal Anda? Terima enggak itu? Kalau Anda menerima berarti ada yang tidak beres. Karena akal itu jelas tidak akan pernah menerima sesuatu yang salah dikatakan benar. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang benar dikatakan salah. Itu nggak bisa. Itulah akal, itulah yang disebut hak. Kalau merujuk kepada ketuhanan, maka dia disebut al-haq. Sifat ketuhanan yang kemudian instingnya ini dibiaskan kepada kita sebagai manusia, maka disebutlah akal. Jadi akal tidak akan mampu mengingkari kebenaran. Tidak akan pernah mampu. Itu aja intinya. Jadi orang yang menolak Islam hanyalah orang yang tidak menggunakan akal. Itu pesan saya. Sekali lagi saya katakan, orang yang menolak Islam adalah orang yang menolak akal. Sedangkan orang yang menerima Islam adalah orang yang mendudukkan akal pada versi yang sesungguhnya. Mereka menggunakan akal. Demikian saudara Lats, itu pesan saya, mudah-mudahan bisa direnungkan. Demikian. Siap. Buat edukasinya. Sama-sama, Bang. Yang mungkin jadi bahan pertimbangan ya, direnungkan dulu ya seperti itu. Itu aja sih kalau dari saya pribadi. Keren Bang Zuma, keren. Makasih. Sama-sama. Anda juga keren. Keren mana sama si Bombo Bang Lats? Kerenan Bang Zuma sih. Kalau bom kayaknya cuma ngundang congor doang ya. Buncit dong. Jujur kan babi dia. Aku izin turun dulu ya, Abang. Ya, besok bikin janji aja Bang Lats. Iya, besok nanti kita janji aja Dikasih lanjut. ini ya, karpet merah nanti besok. Iya. Insya Allah nggak bakal naikin lagi kayak si Noah tadi. Jadi menghambat, kasihan Bang Lats. Oke, makasih ya semuanya. Yuk, selamat malam. Pagi. Pantas nyuruh Gurunda istirahat tadi si Noah itu Gurunda. Dia mau menghalangi hidayah. Gitu. Iya. Padahal udah dari tadi itu. Ini Bang Handi, kemana Bang Handi? Tidur kali. Ini Dinda Christian kok ada beberapa saat saya monitor nggak aktif. Sibuk ya? Kuliah? Iya, Guru ada beberapa.
Ada kegiatan kampus atau Kegiatan lah yang keluarga? menghalangi. Oh, Ya, cari-cari. insya Allah deh pagi ini deh. Kemana dek saya kok hilang ya? Sedikit lagi menghilang, entah seminggu 2 minggu lagi pasti saya keluar kemana-mana. Mana anak itu? Insya Allah pagi nih. Amin. Ya saya, oh iya ini kan sudah mau bulan Ramadan, sudah mau Ramadan puasa. Saya mohon maaf kok ada salah kata, salah ucap kepada semuanya. Ya, sama-sama deh. Sebelum jadi Islam kan pernah kita diskusi dulu ya. Ingat ya? Seperti melihat ya. Pernah diskusi sama Gurunda, berarti baru-baru ini dong. Iya dulu pernah pakai akun palsu. Pernah. Cuman diskusi santai. Ya kayak lacal gitu. Bukan modelan kayak yang oten enggak. Iya. Kalau nggak salah, Dinda Kristen ini dulu sering-sering di komal-komal teman-teman Syiah gitu. Benar nggak sih? Dulu mereka tuh sering minta bahan, minta apa. Jadi kan ada tuh komal-komal ateis dulu kan. Ya. Nah, tuh betul. Terus 13 tahun juga ateis dulu kan. Jadi ngasih bahan, ngasih file PDF gitu. Dari zaman Q4 masih jadi penonton. Sama ya dari zaman Agatha masih jadi ini apa? Masih sering bertanya dulu. Dulu Agatha masih malu ngaku Kristen, dia masih ngaku agnostik. Tapi sekarang ya jadi penghujat semua mereka. Tapi ya saya berharap aja Gurunda nggak ada yang nggak mungkin, karena sebenci-bencinya orang pasti bisa luluh hatinya itu dengan nama kebenaran. Bisa jadi kiamat nanti dia menjadi paling depan dalam membela Islam. Karena saya dulu juga dikatakan bahkan lebih dari mereka gitu bencinya gitu, tapi bisa cinta gitu. Dengan kata lain ya dari sebelum mereka tuh mempermainkan seperti Bang Zuma, Bang Handi, Bang Kian Santang, Ustadz Arif, Bang Jibra, bagus sama saya saja gitu kalau mau adu hujatan, adu apa. Kayak yang dulunya benci jadi cinta gitu. Jadi cintanya tuh besar Gurunda karena diawali dengan kebencian dulunya. Iya betul. Masya Allah. Ya, jadi kalau melihat mereka tuh ya seperti melihat, wah gini ternyata diriku di masa lalu. Jadi ya sudah. Iya sih, sebenarnya banyak yang masuk Islam itu tadinya dari Kristen kemudian ateis, ada yang jadi agnostik. Mereka lebih kuat nanti di Islam ketika mereka dari sana. Kenapa? Karena di ateis itu dan juga di agnostik ternyata mereka sering berselancar mencari sesuatu itu dengan kekuatan akal. Kalau di Islam itu kan dengan ilmu mantik itu ya. Mereka kemudian mantik, ilmu ma'ani dan seterusnya. Nah, kekuatan akal inilah yang kemudian ketika dia mendalami Quran, maka dengan cepat sekali mereka itu bisa menemukan Islam. Itu yang saya katakan tadi tentang hak ini. Karena akal ini tidak bisa ditipu. Akal kita ini tidak bisa kemudian ditutupi ketika berbicara mengenai Tuhan pencipta. Dalam hal ini apa yang terkait dengan Allah, dengan kebenaran. Hanya saja ketika berbicara Tuhan, konsep Tuhan masuk dalam lingkaran ini, terkadang anak-anak agnostik itu mundur ketika sudah berbicara mengenai syariat. Biasanya itu di situ. Saya dengan anak-anak kampus biasa ngobrol, mereka yang ya banyak belajar tentang filsafat, belajar tentang sains, lalu mereka kaitkan dengan konsep ketuhanan. Ketika mereka kemudian menemukan titik terangnya, terkadang mereka mundur dan menjadi renggang kembali setelah mengetahui tentang syariat, hukum-hukum, ini harus gini, harus cuci ini dan seterusnya. Termasuk yang berat itu seorang dokter yang sekarang mau menyelesaikan S2, ahli bedah jantung. Kalau dia udah keluar ini dia spesial jantung. Ketika saya berdialog tentang makna ruh pada diri manusia,
dan janin yang ada dalam kandungan. Itu diskusinya itu hampir 6 bulan. Terkait dengan kematian, ketika roh keluar dari jasad, dia tidak percaya ada kehidupan setelahnya. Setelah sharing panjang sampai subuh, alhamdulillah dia lebih taat Islam hari ini kurasa daripada saya. Karena itu tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian yang dijawab sendiri oleh Al-Quran. Sehingga rasa takjubnya itu yang kepintarannya yang selama ini dimanfaatkan dengan mencoba mempertuhankan, menghambakan diri terhadap akal, ternyata akalnya terjawab oleh Al-Quran. Itu makanya saya katakan beliau ya terlihat lebih taat daripada saya sendiri. Padahal tadinya 3 bulan nginap di rumah, 6 bulan lamanya kita berdiskusi, bulan ke-7 beliau syahadat. Itu seorang dokter Chinese, pintar juga anaknya. Ya mungkin mirip-mirip Linda Christian inilah. Cuman dia orangnya ini, suka protes. Kerjanya protes, kalau ada sesuatu yang dilihat tidak sesuai dengan ini, pasti bertanya, pasti protes saja kerjanya. Tapi memang tanda-tanda orang pintar sih kayak gitu. Oke teman-teman, saya kira sangat menarik ya apa yang kita perbincangkan terkait dengan materi yang dibawa oleh Dinda. Jibril juga itu luar biasa ya, banyak materi-materi memang terkait dengan Trabisa di Agaon, tafsir kitab Kejadian 10, di situ ada kata Mesya, kata Makkah. Itu memang luar biasa itu, penjelasan-penjelasan itu. Rabi bin Abrahamsom juga bagaimana beliau menceritakan tentang dinding-dinding Ka'bah dan atapnya. Itu bagaimana dia jelaskan orang-orang Yahudi Yaman dan orang-orang Quraisy dari Bani Ismail ketika berbicara mengenai dimensi Ka'bah dan Bait Suci di Yerusalem, dan paralelnya sama dengan apa yang ada di altar Abraham. Itu mereka sangat luar biasa ketika mereka memahami bahwa ternyata memang rumah ibadah yang diwariskan Abraham itu ada 2. Ada 2. Ismail yang ada di Yerusalem, yang ada di Mekah, kemudian Isa yang ada di Yerusalem sana. Jadi masing-masing anak dari Nabi Abraham, mereka pun mengakui memang memiliki warisan rumah ibadah dari bapaknya Abraham. Dan sampai hari ini mereka tidak bisa memecahkan ketika Abraham keluar dari kota Mesir, lalu beliau dan juga orang-orang yang mengikutinya itu mengarah ke selatan, Negeb. Disitulah rumah ibadah pertama yang didirikan. Nah ini masih mereka, saya pernah berdiskusi dengan Bang Billy Yahudi, dia mengatakan makanya saya mengimani bahwa Sumur Zam-Zam itulah yang dibahas di dalam kitab kami Bang Suma, kata dia, yang terkait dengan sumur El-Eroi yang diberikan kepada Hagar, dan tidak akan pernah ditemukan sumur lain kecuali yang ada di sumur Zam-Zam ini. Artinya mereka pun mengimani bahwasanya apa yang ada datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mereka imani. Karena ada perintah, kata mereka, misalnya dalam Keluaran 23 nomor 17, sallu syirika imtu hak lil hasanah, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak. Hak ini adalah haji bagiku, untuk aku. Itu mereka temukan semua tuh. Artinya bahwa prosesi ibadah haji itu memang sudah diajarkan di kitab-kitab mereka. Hanya saja ya mungkin gengsi. Agak ditutup mungkin Bang, karena yang saya pelajarin di Psalms 26 nomor punggung 6 itu ada disuruh memang perintah untuk mengitari. Habis itu di Deuteronomi 12 nomor punggung 11 itu jadi waktu mereka mengitari itu ada kurban. Nah di Ezekiel 44 nomor 17 itu ada disuruh pakai baju ihram. Ihram betul. Nah, di Psalm 84 nomor 6 itu malah disebut
bakanya. Nah, di Bible abad 18 disebut lagi bakah. Mereka nyebutnya bakah. Nah, tapi kalau kita lihat geografinya di abad 18, Mekah itu atau Makoraba disebut bakah memang. Jadi mereka memang menutupi yang kayak tadi aja yang Exodus 51 atau Keluaran 51 itu kan sebenarnya cagak, tapi mereka tutup artinya jadi perayaan. Mereka memang ganti makna katanya, itu yang agak kita mesti nyelam ke arti katanya itu untuk memahami, oh ini yang sebenarnya penulisnya maksud, tapi memang translatornya memang merubah. Iya, benar sih. Jadi apa yang diterangkan Al-Quran itu tentang adanya entah itu kemiripan atau apalah ya kan, termasuk tahallul, kemudian baju ihram, lalu kaidah-kaidah haji, itu memang diajarkan di kitab mereka sebenarnya. Makanya kalau Kristen maju kemudian untuk ingin memisahkan dua agama ini itu tidak bisa. Makanya Islam datang kemudian untuk menceritakan apa yang kemudian diselewengkan dengan kaidah makar tersebut. Mereka membuat makar untuk kemudian mengaburkan semua apa yang Allah telah firmankan kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, makanya kita ini kan diminta oleh Allah untuk berfikir kan. Dan orang-orang yang kemudian tidak menggunakan akal, ya dihitung fasik, dihitung zalim oleh Allah. Bahkan kalau kita melihat Al-Quran, seperti yang sering saya sampaikan, Allah kemudian memperlihatkan sisi di mana manusia kelak di neraka itu menyesal. Penyesalannya karena mereka tidak menggunakan akal pada saat mereka ada di muka bumi. Dalam Al-Quran surah Al-Muluk itu. Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10. Nah itu dia. Di situ kemudian Allah memperlihatkan dengan nyata kepada kita. Apa yang Allah katakan? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka penghuni neraka ini kemudian berkata, ini setelah di neraka ini. Jadi Allah menggambarkan keadaan neraka di hari ini. 1400 tahun silam Allah menggambarkan ucapan atau keadaan orang-orang yang ada di neraka. Itu kata Allah. Sekiranya dulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, permasalahannya sekarang ini adalah selama 1400 tahun Al-Quran bersama dengan umat Islam senantiasa memperdengarkan dan mengajak mereka berpikir untuk kemudian menuju kepada keselamatan. Tapi mereka mendengarkan, mereka kemudian diajak berpikir, mereka diperingati kemudian, tapi mereka lalai. Jadi ini Al-Quran belum terjadi pun sudah dijelaskan, dan keadaan akan kebenaran tentang ucapan mereka nanti di neraka sudah kita lihat hari ini. Bagaimana kita ajak mereka kemudian ditolak. Padahal kita menjelaskan secara terinci, secara sejarah, runut dari segi bahasa, pendekatan budaya, semua kita sudah sajikan. Tapi mereka kemudian mendengar tapi tidak masuk ke hati, tidak masuk ke kepala gitu loh, tidak masuk ke hatinya. Mereka diajak berpikir tapi mereka tidak kemudian mau memikirkan itu. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Subhanallah, ini sangat luar biasa data-data dari Al-Quran. Ya makanya adik-adik sekalian, yuk mari bahu-membahu kemudian untuk menyampaikan Islam ini, bahwa memang agama kita ini adalah agama rahmat. Bukan agama yang membuat mereka kemudian merasa tersakiti, direndahkan dan seterusnya. Cuman metode kita memang yang kadang membuat mereka itu, kita ini penghujat dan seterusnya. Nah itu Bang Zuma, ada tambahan saya. 2 minggu terakhir kita ada beberapa mu'alaf, itu ada 2 dari US, habis itu 1 dari UK, habis itu 1 dari Makedonia, 1 dari Italia. Mereka ada beberapa yang memang mualaf, ada yang Islam. Mereka mau bikin ya sambil sama kita juga sih. Ada Mbak Carolina juga, habis itu Bang Ardiansyah juga. Kita lagi mau bikin API internasional. Jadi mereka nggak bisa bahasa Indonesia, mereka cuma bisa bahasa Inggris, dan
Iya, kita debat di room-room luar yang bahasa Inggris. Jadi kita mau bikinin satu wadah untuk API internasional, Apologet Islam Internasional. Nah, nanti frame-frame-nya juga udah kita bikin sih. Ini yang udah terdaftar dengan mereka udah ngasih apa KTP mereka. Bilang nih KTP-nya KTP luar negeri, ya udahlah nggak apa-apa. Mau gimana? Tapi ya itu sekarang udah ada 6 sih, udah ada 6 dan ada satu dosen Al-Azhar Kairo. Itu kemarin udah ngobrol juga sama Ustadz Wafi di roomnya. Jadi udah luar biasa ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Ya, sehingga API ini semakin jaya ke depannya. Karena memang tujuan kita membentuk ini kan untuk Islam secara menyeluruh. Bukan hanya di Indonesia ini aja. Makanya di SK notaris kita itu ya sifatnya bukan cuma nasional tapi internasional. Gitu deh. Insya Allah. Karena saya udah ngeluarin 2 frame untuk yang satu Abdullah, namanya sebenarnya bukan ini, tapi dia mualaf, namanya begitu mualaf dia jadiin Abdullah. Dia bule, memang bule banget. Dia 30 tahun itu ortodoks, baru 1,5 tahun Islam. Ortodoks. Itu dia di US dan nggak ada masjid di sana. Dia bilang dia mau bikin masjid lah, cita-citanya mau bikin masjid lah dan seterusnya. Ya kita support aja, insya Allah. Amin. Luar biasa. Oke, adik-adik sekalian, sini sudah mau 4:30. Kita rehat dulu ya, istirahat dulu kita ya. Siap, saya juga izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri juga semuanya. Abangku, Guru Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini undur diri juga Guru Nda. Mau kemana? Di sini aja orang belum bagi-bagi ini. Bagi apa? Itu si Markodolnya juga nggak mau naik. Markodol. Padahal saya setting itu si Markodol untuk nge-share ke oten-oten. Yang datang malah oten-oten gabrul semua. Gimana si Markodol ini? Markodol. Bang Handi coba colek Bang Handi. Ustaz Arif juga dari tadi kayaknya dia sudah mulai semedi. Iya, Bang Handi tadi lagi ngerjain ada tugas kayaknya. Besok dia jadi penitia ini Ramadan di penitia Ramadan di kampungnya. Di kampung mana? Di kampung Jakarta. Oh, kampung Jakarta. Ya udah deh, kita tutup aja lagi untuk kita istirahat. Persiapan untuk besok bulan puasa. Teman-teman sekalian yang ada di sini 2,2 sahabat di bawah belum tidur nih mereka. Iya, dan yang ada di channel-channel yang lain yang berafiliasi dengan channel kita dan juga di channel Zulkifli Abbas. Sebelum kita tutup, kembali saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian yang bikin PT, ya, potongan-potongan debat kita, tolong supaya PT-nya itu menyertakan suara dari lawan diskusi. Jangan cuma suara saya sendiri atau suara Bang Handi atau suara saudara yang lain, karena nanti kesannya monolog. Saya minta biarkan lawan kita bertanya, ambil pertanyaannya, habis itu saya menjelaskan, atau setelah saya menjelaskan muncul sanggahan belakangan. Jangan cuma suara saya tok, sehingga kesannya kayak saya tuh meneror orang. Kesannya saya itu ngurusin agama orang gitu loh. Padahal itu adalah diskusi. Nanti kita dibilang gila urusan. Ya, teman-teman yang dengarkan ini ya, yang bikin PT, tolong lengkapi pertanyaan dari teman Kristen atau tanggapan dari orang Kristen, baru masuk tanggapan saya. Atau setelah tanggapan saya, baru jawaban dari teman-teman Kristen. Jangan sekali-kali hanya suara saya tok. Nanti dibilang, ini kenapa ini? Saya baca komen-komen orang, iya, Suma, ngapain kau urusin agama kami? Suma, karena mereka nggak tahu kalau itu adalah hasil diskusi. Teman-teman hanya menampilkan video saya, suara saya aja.
jadi terkesan saya itu monolog. Kemudian tolong ya kita saling membantu. Tuliskan di PT Anda itu untuk menyaksikan diskusi ini di channel Zulkifli M. Abbas Official atau channel Handi Selebes atau channel-channel yang Anda tahu yang mana di situ di atas komal ada orangnya. Seperti itu, saudara-saudara. Ya, termasuk channel-channel besar seperti Lensa News TV, Man TV. Tolong diarahkan subscribernya untuk mensubscribe channel-channel yang lain supaya channel-channel kita yang lain itu juga bisa besar seperti itu. Nah, begitu barangkali teman-teman ya. Tapi kata Bang Handi, Gurunda di PT-PT kok malah suara Bang Handi yang nggak ada, suara pendetanya ada. Kebalik itu. Kebalik, biarin aja, berarti dia aman. Gak masalah itu. Iya ya Bang Handi ya. Kalau saya itu suara saya dihilangkan, baru argumentasi saya yang dijawab. Dia ngomong sendiri, kebalik dia. Goblok dia itu. Aneh, betul itu. Lucu ya? Lucu. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian yang selalu bikin PT, terima kasih Anda menyebarkan video kita itu bagus. Tapi tolong ditampilkan lawan diskusi kita. Jangan cuma kita sendiri, nanti kita dibilang gila urusan. Padahal itu diskusi. Itu ada sesi tanya jawab antar Islam Kristen. Nah, terus seharian ini saya belum menemukan PT ada yang mengarahkan ke channel Zulkifli M. Abbas. Arahkan orang-orang yang nyimak untuk menonton yang video fullnya itu di channel kita. Oke, supaya mereka bisa mendapatkan edukasi secara utuh dari diskusi tersebut. Karena teman-teman yang ada di channel-channel seperti channel Zulkifli Abbas ini, mereka butuh teman-teman baru. Mereka butuh teman baru, sharing baru, kemudian mereka komen-komen dengan orang-orang baru di sana. Karena komentar di YouTube itu juga seru. Saya sendiri setiap diskusi pasti saya baca. Bukan pasti sih, tapi pada saat saya kemudian diskusi itu pasti saya buka live comment yang ada seperti sekarang nih di Zulkifli M. Abbas. Yang paling bawah itu adalah Syakila. Arsa tumben di sini biasanya di BD kan gitu. Ada Sub-Zero, ada Ariazek, ada Enung Yohana, ada Atiwakandi, Cilnewe dan seterusnya. Itu saya baca, bukan saya tidak baca. Bahkan biasa kalau saya lagi mau menjawab, dari chat-chat YouTube itulah saya membaca jawaban. Disampaikan bahwa Al-Quran surah ini. Jadi saya langsung ayat ini, ayat 1, ayat 2, ayat 2, langsung saya ingat, saya bacakan gitu loh. Jadi ada manfaatnya. Iya kan? Atiwigati. Wah betul, thanks Bang Suma, kata dia. Aku juga Bang, Lebon. Iya. Tapi gini Gurunda yang seru itu, iya, gimana? yang habis live Gurunda, biasanya konten itu kan kalau di live chat itu suka diblok tuh sama teman-teman netizen lain kalau ngehujat. Nah mereka debatnya itu sehabis live itu di live di chat itu Gurunda. Habis live, tonton aja Gurunda, lihat chat-chat mereka tuh, komentar-komentar mereka. Ini mereka pada debat sama Muslim di video habis live. Iya betul. Live Gasa ngapain lu tertawa? Emang ada yang lucu? Said Ginting juga. Gunting kumis Bang. Bang, gimana tuh editanku, keren nggak? Gues. Nanti nek gaji lagi ya. Sub-Zero, iya. Gues disebut pun namamu kawan, udahlah. Jadi gitu ya sahabat-sahabat sekalian, supaya ini dimaklumkan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, terkait yang terakhir, keinginan kita kemudian untuk buka dan tarawih bersama, sahur bersama. Sekali lagi kami sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa setiap malamnya itu nantinya kita membutuhkan biaya kurang lebih 1,5 sampai 2 juta ya Bang Handi? Ya. Iya. Jadi kita berharap kalau bisa
minimal 2 jutaan per malam, bisa nggak tuh dari antara 2.000 orang di TikTok dan 1.400 sampai 2.000 orang di channel YouTube, kira-kira bisa nggak itu terpenuhi 2 jutaan itu per malam? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa 1.000 satu orang. 1.000 satu orang. 1.000 rupiah. Iya. Untuk kemudian imam dan menu yang akan kita ini di sana. Bisa ya teman-teman? Bisa dong, bisa Dari ya. koin Gurunda dikumpulin kayak dulu itu Ustadz Dasa itu dari koin kan dikumpulin. Itu juga bisa juga. Iya. Nah, kita sebutkan dulu nih bank BTN-nya, rekeningnya. Jadi tolong dicatat lagi ya teman-teman, jangan bosan-bosan ya. Nomor rekeningnya itu di bank BTN. Ini rekening giro, jadi bukan rekening pribadi. Kalau rekening giro itu berarti lembaga. Kalau penarikan itu lembaga itu ya harus persetujuan daripada lembaga. 04 Oh iya 04. 4 tambah 01 tambah 30 tambah 00 tambah 17 tambah 17 tambah 3 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Arahkan aja ke sana teman-teman sekalian, biar kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini, saya rasa kalau 3.000 orang untuk menghadirkan kemudian 2 juta per malam, saya rasa itu bukan hal berat ya Bang Handi ya. Apalagi di bulan suci Ramadan pahalanya berlipat ganda. Assalamualaikum Bang Juma. Jangan khawatir untuk miskin gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bang Juma, ini kami di luar negeri itu gimana? Kami bisanya apanya menggunakan, kalau kami mau nyumbang di luar negeri, Bisa Bang. Ustadz ini di Malaysia kan ya? Saya di Spanyol. Bisa Bang, bisa. Kemarin ada yang beli buku dari Singapura pakai Western Union. Ya kalau itu bisa. Kita sering ini, teman-teman biasa kayak Idul Kurban, ada yang ingin dibelikan sapi, bisa. Western Union juga bisa Bang. Kalau di Spanyol nggak ada WU loh Gurunda, adanya apa ya? Krip apa ya tuh? Kita pakai ledger, pakai kripto. Nah, iya itu. Kalau dana nggak bisa ya? Susah ya? Kita kebetulan saya pegang perusahaan, makanya uang keluar masuk dicek. Pakai cek ya? Jadi kita bisanya cuma melalui kripto. Ya, ada nggak pernah? Ya. Pernah nggak transaksi ini Bang? Transaksi antar bank Indonesia? Jadi di sini kalau cuma kirim 100 euro itu bayarnya hampir sama. Mahal di kongkos. Begitu. Maksud saya abang ngirim ke keluarga di Indonesia melalui apa? Kripto. Kripto. Iya. Iya Gurunda, dari kripto ke bank bisa, ke rekening itu bisa. Bisa pakai Bisa kripto atau pakai Wise bisa. Wise bacanya. Iya kayaknya. Itu langsung masuk ke rekening. Oh bisa aja Bang, berarti karena kita juga nerima dari Singapura kemarin. Ada juga Gini aja Bang, minta di DM aja sahabat Bang Juma atau di DM ke kami, saya itu. Nanti komunikasinya nanti lewat DM, lewat nomor telepon. Ah boleh lah. Iya. Atau nomor HP Bang Handi aja diambil. Nah, nomor HP Bang Handi ketik di bawah Bang Handi. Nomor saya bisa ditulis Bang. Boleh saya tulis. Ya. 081 tambahnya nggak usah ditulis ya Bang. 081 tambah 2877 tambah 4 yang 3 kali 4 tambah 9 tambah 99 tambah 99. Ya. Oke lah. Oke, makasih banyak ya. Ya, nanti saya sambungin ke nomornya Bang Juma. Iya, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Andi yang buku masih ada 4 orang. Assalamualaikum. Aku udah ketelatan. Aku kasih tahu ke dia Remitly cuma 1 detik langsung sampai uangnya. Apa namanya Bunda? Halo. Dulu waktu Suaraku hilang ya. Dulu waktu Mbak Epi kirim saya 1 miliar dulu pakai itu ya. Dulu Epi dari Kanada itu ngirimin 21 miliar Bang Jema. 1 menit nyampe loh. Kenapa turun?
anunya tunggu aja dulu signalnya. Karena ada kan agak sulit juga. Itu Bang Andi dari kripto ke rekening itu ke BTN itu paling 5 detik nyampe itu. Iya paham, nanti kita ngomongin lewat WA. Kan gitu. Nanti saya sambungin ke Bang Juma. Ibu Epi Hasan itu sering ngirim. Saya dulu dikirimin 1 miliar. 1 detik nyampe dari Kanada. Nah, Ibu Duit Epi semua itu. itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku hilang ya. Ada suaranya. Ada Bu Epi, ada. Masya Allah. Nah, ini Mbak Gemini juga dari Belanda dia mau ngirim pakai apa? Kalau Ibu Gemini dari ini, Belanda dari Amparita Serikat. Amparita Dia Serikat. Belanda, belakangnya Dayak. Ya betul. Belakangnya Dayak. Kan ada Dayak di Makassar. Besar Dayak. Ini kenapa Bunda Pi turun naik? Halo. Iya Bunda. Kenapa ya? Halo Kok aku Bunda. susah ya? Halo Kedengeran Bunda. suaranya di mari. Ada suara enggak di typing aja. Baru saya mau tanyakan soal yang itu, Deng. Bang Suma. Iya. Monitor. Kan dana yang dari grup Api Sulsel itu maksudnya kan jalan terus itu donasinya dijalankan terus tiap hari. Sekiranya saya nyetornya itu setelah banyak apa langsung aja gitu. Maksudnya hari ini misalnya segini. Dia bohongin di belakang layar aja Bu Gemini itu. Oh, ya udah. Iya. Ya udah ya. Kok jadi dibahas di sini? Yang jelas besok ke Bolangi, nanti kita komunikasikan di sana. Iya. Belum cuci muka kayaknya Mbak Gemini nih. Sorry. Udah sahur aku. Besok ke Bolangi kan, Bu Kak Gemiding? Besok berarti Selasa kan? Iya, sore. Oh iya. Kita Senin. Kayaknya pagi saya mau ngantar itu apa namanya? Punya Bu Rahma itu. Ekor-ekor yang ada ekornya. Baik. Karena besok kita udah mulai tarawih kan di Masjid Nur Maulida. Oke. Iya. Insyaallah. Coba Ibu Epi. Bu Epi sudah dengar kan? Waalaikumsalam. Ya aku nggak tahu ini nggak bisa. Aku nggak ada suaranya gitu loh. Tadi mau kasih tahu ke bapak itu, kasih tahu Remitly cuma. Apa namanya? Remitly. Di WA ke saya nanti ya tulisannya ya. Iya. Enggak, dia nggak pakai Remitly katanya tadi, dia cuma pakai Presto. Dulu. Iya. Enggak. Di WA. Kan kind of, kan banyak tuh ya. Tapi aku Remitly itu ini banget, oke banget gitu loh. Cuma 1 detik yang biasa aku pakai tuh loh, Daeng. Oh iya. Yang biasa ngirimin ke saya 1 miliar itu ya. Dasar ini. Ya udah ya. Aku mau sholat zuhur dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di WA nanti apa, biar aku tahu tulisannya ya. Ya biar aku tahu tulisannya. Aku WhatsAppin. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Mana Makasih, si Bu Posti Epi. Gemini juga mau salat zuhur dia kok turun? Ya kita doain lah di bulan suci Ramadan ini, kita doain anaknya Ibu Epi itu bisa kembali ke Islam. Ya kita doain aja doa. Di bulan suci Ramadan ini semoga Ibu Epi anaknya bisa kembali ke Islam. Itu sih intinya ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya lihat di Masjid Nur Maulida, kru wisata sudah pasang lampu jalan masuk ke masjid dari arah jalan menuju area masjid. Jadi kalau malam kita tidak terlalu gelap lagi masuk ke situ. Udah terang benderang ya. Ya insya Allah Bang Handi. Air? Air insya Allah kita sesuaikan, kita upayakan. Aman. Iya. Saran aja Guru Nda kalau bisa di semua channel YouTube itu nomor rekening nomor rekening itu dicantumin. Iya juga sih teman-teman. Kalau mereka paham, jadi tanpa diinstruksikan pun kalau mereka paham, mereka akan cantumkan. Gitu Bang. Iya biar ada kontribusinya juga mereka gitu. Apalagi channel-channel gede ya yang tadi Guru Nda sebutkan. Bagusnya sih dicantumkan di situ dan dikasih dikasih deskripsi di situ kegunaannya buat apa. Ya nggak usah lah dipaksakan. Yang penting kan insya Allah lah semua insya Allah berjalan dengan baik. Iya.
Yang penting polanya nanti diumumkan seperti itu aja. Kalau Iya. kalau di masjid ini kan kita yang nentuin bahwa besok atas nama ini, blok ini dan seterusnya. Itu kalau di pemukiman warga. Di sana kan ada warga tuh. Hanya pengunjung, petani yang nginap di rumah-rumah kebun yang akan datang tarawih di sana dan berbuka di sana. Jadi kita ya ajak aja teman-teman. Ayo siapa lagi? Ini sudah sekian dan seterusnya kan gitu ya Bang Andi. Kayak biasa ya. Contohnya misalnya dari Jakarta, Pak Haji ini akan sepenuhnya menanggung untuk buka puasa pada tanggal sekian. Ya kan kita jadwalkan gitu ya. Nah, Iya, kurang iya. lebih kayak gitu. Misalnya kita mulai, ayo siapa mulai untuk besok. Nah nanti akan ada yang infokan kita bukti transfernya ke Bang Handi atau ke Jangan langsung ke ini. Langsung ke BTN. enggak, bukti transfer. Oh, bukti transfernya boleh ke saya bukukan nanti. Gitu. Benar. Ini Bang Wan, ada yang mau disampaikan Bang Wan? Assalamualaikum. Bang. Ya, Bang, silakan Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, itu si Pak Bom yang dari Papua Barat itu ngujat kita Bang. Aduh. Gak apa-apa Bang, memang kita dia nggak kerjanya ngebahas begitu. itu Bang. Kita lagi Nggak nggak apa-apa. ngebahas itu ya Bang ya. Gak apa-apa kita jawab, memang kerjanya begitu Bang. Udah kalau dia nggak gitu sakit perut dia. Jadi cuekin Iya, aja. Udah. Aku nggak sabar kali tadi Bang. Ya ditinggalin aja Bang, jangan didengerin. Iya Bang, soalnya itu dia ngujat Bang Juma gitu kan. Ya nggak apa-apa, kalau nggak gitu dia nggak hidup. Paham kan? Bom itu Bang Juma. Siapa yang Si Bom si perut buncit. Bang, kalau dia nggak gitu nggak hidup dia, biarin aja. Maklumi aja Bang ya. Iya, jangan didengerin, sakit kuping tinggalin aja. Iya, soalnya teriak kali Bang. Jangan bikin rame komalnya, tinggalin. Ya, blokir aja akunnya. Blokir. Nggak sempat rame sih Bang, cuma 300 tadi ku tengok. Ya udah blokir akunnya, udah aman. Udah Bang, nggak ke polbek Bang. Ya. Saya rasa banyak umat Islam di sana tawuran. Iya. Nah, Aku itu. aja naik tadi Bang, banyak yang dukung. Soalnya dia itu ngebahas ini. Nah, begini saya kasih tugas kepada Anda. Kalau naik- Oki masih, untuk PL masih. Ya. Oki, lanjut aja. Silakan. Besok kalau naik ke situ, Abang tulis semua umat Islam yang ada di sini keluar sekarang juga, perintah dari Bang Juma. Nah, keluar Oke. semua tuh, sepi kan jadinya. Oke? Oke. Makasih. Pinter. Bom itu cuma mainan dia, itu gantungan kunci bagi kita. Itu yang lucu Rudi Hana si Walabu Gurunda. Silakan, saya tantang Bang Juma, saya tantang para ulama, sedia sama kalian. Dia yang nantang, kita yang ngadain tempat. Aku udah siapin kubangan sih. Aku udah siapin kubangan buat dia, mau nggak dia datang? Ujung-ujungnya ternyata dia jadi caleg, tapi tidak ada duit. Jadi tidak ada yang pilih. Emangnya cuma daftar tok. Tidak ada Caleg. serangan pajarnya. Tak ada yang pilih. Ada yang pilih, keluarganya doang 3 orang. Ya, wong kalau mau daftar kayak gitu ya sadar diri lah mas. Minimal 1 M di tangan untuk teman-teman di lapangan. Ya, ini nggak ada sama sekali. Cuman ucapan terima kasih dan salam perpisahan. Ya siapa yang mau pilih? Nanti kualitasnya kayak mana? Orang kan sosialisasi memang pakai air sumur itu motor. Ya, makanya. Makan aja susah. Ya udah ya teman-teman ya, ditunggu atensi partisipasinya untuk aktivitas kita di Masjid Nur Maulida ya selama 1 bulan puasa penuh. Aktivitasnya adalah sahur buka puasa bersama, soal maghrib, soal isya, kajian Islam, bisa kajian kristologi, ustadz-ustadz kita di sana, kemudian tarawih bersama, lanjut ngobrol santai di rumah Hobbit sampai sahur bersama.
Apabila ingin teman-teman ingin mengambil jatah 1 hari, silakan hubungi kami. Insya Allah kami akomodir semuanya. Kira-kira begitu. Silakan. Kita tutup aja dulu Bang Juma. Untuk Di sana API mau sahur. Jakarta juga, sahur. Bang Andi. Dikit Bang Andi. Untuk API Ya. Jakarta ada program sahur on the road atau buka puasa bersama. Ada nggak Bang Andi? Udah di program? Insya Allah nanti kami akan koordinasi di belakang layar. Nanti akan kami umumkan. Insya Allah API Jabodetabek juga aktif kok. Iya, nanti kalau butuh armada saya langsung meluncur. Siap. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Entar ada yang mau kayaknya udah naik ya? Udah nggak jadi. Ya udah ada yang usaha adat katanya. Iya. Nggak jadi. Bang Andi kalau nggak ada tutup aja lagi kita. Penonton di Andi Selebes ini nggak jalan chatnya, sepertinya mereka ini pada tidur nih. Apa gimana nih? Ya udah kita tutup dulu di sana udah 4:30 ya Bang Juma. Iya. Iya. Pagi-pagi aku mau ke pasar nih, persiapan beli minyak rem, oli, kampas rem. Pakai sahur. Persiapan buat konsumsi. Minyak rem ya. Saya kalau sahur itu minumnya minyak rem. Oh, Buka puasa itu minumnya oli. Masih kayak dulu. Iya. Iya. Bagus juga Bang. Jangan didengerin tuh, canda. Oke. Oke, tutup ya. Iya Bang Andi. Silakan mewakili Bang Andi. Ya, terima kasih buat semuanya teman-temannya. Terima kasih bergabung bersama Komal sahabat Bang Joma. Apabila ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf. Kesalahan mutlak datangnya dari kami, kesalahan dari kami, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kata hilaf mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa besok. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube. Oke. Udah rungkat. Oke. Mohon maaf lahir batin.